aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, terlepas dari adab nabinya yang begini yang begitu yang semuanya itu mereka juga sangkal. Mereka harus tahu bahwa nabi yang mengajarkan agama mereka, yang memilih, yang menyebarkan agama mereka, yang katanya kekasih Tuhannya mereka, pilihan Tuhannya mereka, itu nggak ada di sorga. Lalu kau bisa percaya sedemikian begitu tuh gimana sih? Gitu. Oh, oke. Nantilah itu dijawab oleh mereka. Kalau saya lebih kepada ikutlah Yesus yang di surga, jangan ikut yang di alam kubur. Amin. Ikut Yesus yang menjamin surga, jangan yang menjamin neraka. Ikut Yesus yang berkuasa mengampuni dosa, jangan yang pembuat dosa. Ikut Yesus yang menghidupkan orang mati, jangan ikut yang mematikan orang hidup. Ikut Yesus yang membuat orang mata buta sembuh, jangan orang yang bermuka masam kepada orang buta. Kan enak toh kalau gitu bahasanya. Betul. Kalau masalah nabinya urusan mereka lah. Ya, karena begini Pak Erben, saya senang dengar Pak Erben berani mengatakan dengan bulat ya, confirm bahwa Isa bukan Yesus. Karena yang saya sesali itu ketika saya mendengar apologet mengajar, itu mengiyakan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Itu saya agak begini loh, agak miris ya. Maksudnya kayak mana ini ya? Saya tidak mungkin lahir di Jakarta lalu saya lahir juga di Belanda gitu loh. Walaupun kakek saya orang Belanda gitu. Tapi kan gak ada itu embel-embel saya berdasarkan tempat kelahiran saya jadi orang yang sama. Yang satu lahir di mana, satu lahir di mana itu kan jelas. Berarti dua orang yang berbeda. Kenapa memaksakan diri sih? Gitu. Kalau misalnya memang mereka, ya memang kalau Pak Erben ini saya luar biasa lah. Bukan saya mau ngomong bagus-bagusin ya. Pak Erben punya pengajaran tuh luar biasa. Cuman kadang-kadang saya kan namanya emak-emak ya, gemes aja. Kita lanjut topik materi. Siapa lagi yang mau bertanya, monggo? Oke, Mr. Simple mau tanya apa, Mr. Simple? Oh, masalah apa itu Yesus bukan Isa ya? Ya, Begini. Yesus dengan Isa itu berbeda. Begini. Berbedanya, dengerin dulu dong. Berbedanya kita validasi satu-satu. Isa lahir di mana? Begini. Tuhan itu maha mengetahui. Ya. Ya, yang ditanya Jadi, Isa itu lahir di mana? Sejak zaman Nabi Adam, Allah itu maha mengetahui sampai nanti hari kiamat tiba. Tahu Ya, dia itu. yang ditanya kecap, yang dijawab Biar saya yang jelasin dulu. Enggak usah, kau ditanya satu-satu. Isa lahir Kadang-kadang di ada mana? orang mengatakan, Kristen mengatakan Iya, agama Islam itu baru abad ke-7. Memang Kadang iya nggak ada abad ngerti ke-7. ya. Begini analoginya. Misalnya ada surat dari presiden ke gubernur tanggal 15. Lantas datang surat tanggal 20 lagi. Yang tanggal 15 sudah batal. Kira-kira begitulah Al-Quran itu. Anda nggak ngerti. Lu pikir cuman agama Kristen doang ya, padahal agama Yahudi juga udah ada. Jadi berentet dia itu dari yang satu ke satu Oke, sampai ya, bro, ya. sampai ke itu ke agama. Ya, kau turun aja. Diajak diskusi. Yang kayak begitulah yang bikin Arab jadi kaya raya. Oke, ya. Kasper Sorga silakan. Mau tanya apa, Kasper? Ya, begini. Yesus sama kita tuh sama. Ya, sama-sama manusia, cuma beda dalam hakikat berdosa. Kamu banyak dosa, Yesus tak berdosa. Yesus itu lahir dari rahim perawan. Kamu dari wanita yang dari tulang sulbi, ya kan? Yesus mengalahkan maut, kamu tidak mengalahkan maut. Yesus mengalahkan iblis, kamu kawannya iblis. Yesus menjamin surga,
kamu nggak jamin apa-apa, gitu kan? Yesus bangkitkan orang mati, kalau kamu hanya bisa membangkitkan nafsu. Yesus menyembuhkan mata orang buta, kalau kamu buta hati, buta Mana sih naikin pikiran. orang tapi ngomong sendiri. Iyalah, oke silakan mau tanya apa lagi? Jadi Yesus sama kita tuh sama-sama dibangkitkan. Kita nanti mati juga dibangkitkan. Iya, kamu dibangkitkan oleh Yesus. Kalau Yesus bangkitkan Allah Yesus. Bapa. Terus Aku nabimu tahu gimana? aja saudara. Nih, kita lihat ini. Alkitab Di ini Alkitab benar. ini Alkitab LTB ya, LAI ya. Di sini ada tertulis bersama-sama dengan Allah. Kalau kita membaca versi ILT, di sini tertulis pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama Elohim. Nah, Bukan bersama-sama. ya, Tetapi ada. firman itu ada Bersama-sama bersama dengan Elohim. Jadi Dan saya mau firman tanya, itu adalah Elohim. saya mau tanya, firman dengan Allah itu satu hakikat atau tidak? Beda atau sama? Kenapa, Bang? Firman dengan Allah itu beda oknum atau sama? Firman, sang firman itu adalah ya Allah itu sendiri yang berkata-kata. Coba baca Kejadian, Allah berfirman. Apa? Allah berfirman. Itu firman itu adalah Allah ya? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kan gini, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah hologos. Itu bukan logos, tetapi itu adalah hologos. Jadi kayak gini nih. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Ya kan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tidak butuh apa-apa. Artinya ketika Tuhan itu adalah sang firman, jadilah dia datang dalam daging, itu artinya dia datang sendiri, Bang. Bukan seperti kayak mengubah sesuatu. Misalnya saya mau menciptakan sesuatu, saya mengubah sesuatu, itu bukan seperti itu. Oke, silakan jelaskan sama saya Matius 28 ayat 9. Boleh ditanya-tanya. Oke, Markus berapa? Matius 28 ayat 9. Saya mulai aja dulu. Kau ngerti narasimu nggak, Baik. aku nah? Baik. Gini, saya jelaskan ya. Ini rujukan saya dalam rumaisoh.com. Silakan dicek. Penjelasan ya. Nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata Adam wal ajm al. Akhirnya orang jadi pada rebutan seat dan Oke, thank you Om Capel, thank you semuanya. Aku off dulu ya, mau hujan di sini. Ya, dadah semuanya, thank you. Kau tuh bisa begitu. Om Kepo orang mana Om Kepo? Ya, Oh, orang mana Om di Bandung? orang Pontianak saya, orang Pontianak. Oh, Pontian. Kuntian. Aku pernah ke Singkawang. Aku pernah ke Singkawang. Oh, Singkawang. Tuh kan ke Singkawang, ke Tapang. Oh, pernah ke Ketapang. Memang Aurel orang mana? Orang Manado. Manado. Tapi tinggal di Jakarta Selatan. Oh, iya. Parokinya adalah Santo Yohanes Penginjil. Paroki Santo Yohanes Penginjil. Atau Saint John Evangelist. Begitulah. Saint John Evangelist. Oh, luar biasa betul lah.
begini kemarin saya pernah Om Damai Sertamu masuk di live saya, dia menyarankan saya, Melki, kalau orang-orang Islam masuk di dalam punya live itu tidak usah, kalau ditanya-tanya itu tidak usah, kalau mereka mau debat secara filsafat dan teologi oke. Kalau mereka mau berdasarkan misalnya ayat-ayat begitu nanti orang caci maki, tapi kan orang punya otak dan pikiran. Kalau begitu aku mau, kalau kau dapat naikin aku Mel. Begitu. Jadi kita ngomongnya tuh enak. Kemarin kan ribut ya di yang kemarin ada Kak Minda itu Natal. Ada Suma di sini. Bang Suma, kalau kau omong tentang ayat-ayat itu tidak pakai. Kalau kau mau tuh omong tentang filsafat ketuhanan, Allah SWT itu bagaimana? Allah yang kau sembah dengan Allah yang kami sembah, perbedaannya di mana? Itu yang kami mau, bukan kau omong orang punya ayat. Orang Islam kok pakai, kau baca kayak punya Alkitab, kau nafsirkan menurut kau punya otak, tidak ada gunanya. Orang-orang Katolik itu pesan saya begitu, jangan lagi Melki. Kalau dia mau bahas secara filsafat ketuhanan, secara teologi, oke, kasih naik dia ke sini, kita bantai dia habis-habisan. Kau punya Allah SWT, menurut kau Allah SWT itu artinya apa menurut kau? Dalam pemandang secara kau punya, secara apa filsafatnya itu bagaimana? Tapi Om siapa Damai Sertamu bilang harus lihat dulu ada siapa di atas itu, baru kita bisa kasih lihat dia. Tapi kalau dia ajak tanya ayat-ayat tidak usah, nanti dia tafsir menurut dia punya otak. Kalau dia mau tuh bahas tentang filsafat ketuhanan, dia punya Allah SWT itu Allah menurut dia itu Allah yang bagaimana. Kita kasih tahu kita punya Allah menurut kita punya agama ini begini. Jadi ini cocok begitu. Bukan kau bilang Allah kamu tuh begini, kamu punya Tuhan begini. Hei, debat seperti anak-anak SD. Kemarin tuh dia sempat ngomong kata kasar, saya balas. Saya balas omong lagi dia punya ininya. Jadi kalau tidak usah. Kalau dia bahas menyangkut filsafat ketuhanan, filsafat kealahan naik, kita bahas. Bentar. Tapi orang kupas kau kasih kupas dia kau punya Allah SWT-nya itu dikupas di kulitnya habis-habis. Kita itu ya Pak Mamel. Allah yang kamu Kita bermedia sosial itu. Kita kan punya tujuan. Apakah kita untuk persahabatan? Iya. Kayak room-roomnya Kodon ini kan room persahabatan. Jadi saya lihat di sini kan semua pembicaraannya santai, gurau-gurau, canda-canda kan gitu. Bukan room untuk. Nah, atau kita untuk pewartaan. Kalau kita pewartaan berarti kita kan kena kan Pak Melki ini. Jadi memang begitu gayanya. Bang Suma, kalau mau cari koin itu di roomnya Protestan. Di Katolik kita nggak ada koin loh. Pak Melki itu pelanggaran tuh kalau gitu Pak Melki. Maksudnya kan begitulah. Aduh, ada isu naik lagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, selamat siang teman-teman semuanya. Tadi Tante Melki kemana kok diturunkan? Tante Melki. Kenapa Bang Suma? Duh, jaringanku pula, Pak. Jauh sekali ini Bang Juma nyari Om Melki saya kesini. Iya. Masih penasaran ya Bang Juma ya? Iya masih penasaran dia laki apa perempuan. Itu dari namanya aja udah terbukti kalau dia laki-laki. Oh, Melkisedek ya. Itu ada dia di bawah. Suruh naik lagi coba. Tadi dia mau bahas tentang Tuhan saya dengan Tuhannya katanya. Nah, Tante Melki, selamat siang. Begini bagaimana kalau mau bahas itu teman-teman itu menyarankan kalau kamu bahas tentang filsafat Om Melki, tunggu sih Melki. Kalau bahas-bahas yang kayak gitu-gitu bang, chat gitu di Bang Juma sama Melki aja.
Iya, ini Melkinya ada Jadi di kita sini. kalau biasa santai nggak apa-apa, kita santai nggak masalah. Kalau mau bahas-bahas gitu nanti di rumah Jalki aja ya. Tanya dulu Saudara Melki. Saudara Melki bisa buka live sendiri. Biar kita bahas Subhanahu wa taala SWT. Anda tanya aja saya, ayo. Saudara Melki. Buka mulut. Buka ini. Tidak perlu. Ada orang Lu kata- menyarankan kepada saya. Kalau memang mau bahas tentang filsafat ketuhanan, tanya mereka Iya, kepala udah, SV itu ayo. menurut mereka itu bagaimana. Saudara Naikkan Melki mereka buka itu. live. Jangan, saudara kita di sini nggak mau diganggu. Mata saya ini sudah terlalu jelas. Saya ini ada gangguan di mata. Jadi kalau mau buka dia punya data segala macam itu tuh repot. Begitu. Anda buka live aja, saya masuk. Kita berdua di situ. Kita berdua nggak boleh diganggu orang. Tidak, teman tuh menyarankan Melki, jangan kau cerobos. Kalau dibahas Iya. filsafat ketuhanan, kealaan, oke. Maksudnya tapi gini. kalau bahas ayat dulu, tafsir baru Saudara- makin ngapain nih? Oh, benar. Saudara Melki Aku buka komalnya live sendiri. Teman-teman yang mau bahas filsafat ketuhanan ajak masuk, jangan di sini. Komal saudara kita ini bukan untuk debat. Dua Angelus. Doa Iya, jadi Saudara biasa pimpin juga, Bang. Biar saya pimpin situ, semua tahu bahasa Katolik. Buka aja sendiri, Saudara Melki, boleh. Kau tuh orang Makassar, toh? Cuma kita dua ini Iya. berdekatan semuanya. Kita dua Iya, berdekatan berkata. semuanya. Makanya kita berdua aja. Ayo buka komal, saya masuk. Ada teman tomong saya si Mel, cuma tuh orang Makassar, orang Sulawesi Selatan. Oh, dekat saya. Dekat saya, kita dulu jarak cuma. Iya, Saudara Melki ini laki apa perempuan sih? Biar agak jelas saya ngomongnya. Bilang saya laki. Suara Laki saya perempuan? tuh begitu. Banyak orang tuh kalau dengar suara saya di dalam live ini sangka ini cewek. Tidak, saya ini cowok. Sudah. Kimak kalian. Diam kalian. Doa itu. Jelas kalian. Doa apa namanya? Yang mimpin Angelus siapa yang mimpin Angelus ini? Dan pula room ini tiba-tiba jadi itu tak jadi apa? Jadi room gosip. Hana Melki buka room, si siapa lagi si Zuma nanti buka room sana. Dan saya yang pimpin. Buka room sana kalian semua. Katolik tidak butuh perdebatan, Katolik sudah selesai. Yang masih butuh perdebatan itu yang belum selesai. Silahkan kalian berdebat sana. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalian pergi ke sana, pergi kalian semua. Pergi kalian. Melki mau berdebat sama siapapun, pergi berdebat sana. Jangan jangan bawa-bawa masalah di komal-komal kami. Jangan ajak-ajak masalah. Selesaikan masalah dengan orang-orang itu. Katolik tidak ada yang
Katolik sudah selesai. Katolik sudah selesai. Kalau yang belum selesai itu siapa ya? Ya kalian-kalian tadi yang itu Juma dan ininya dan apa yang dia anut, dan di luar Katolik itu belum selesai. Jadi silahkan berdebat sana. Yang belum selesai aja. Yang membawa kebenaran firman Tuhan, mana ada yang bisa mengalahkan? Jelas ya? Al-Hidayat Dan juga malaikat YHWH. Jadi kau bilang sang sumbermu malaikat Blender, atau tolong Musa? ini. Setan harus dari John. mana ini Blender? John, begini loh John. Ini, aduh, kalau kita Ini dua mau kalau diskusi ya. boleh, kalau sama ini setan satu ini nggak mau aku. Kok setan kok nggak boleh gitu? Iya, aduh, setan dari Sesama mana? Kristen nggak boleh gitu Bang John. Sesama Kristen nggak boleh menjelekkan Bang John. Bukan, aku Nggak enggak. boleh. Dia bukan Kristen ini, dia bukan Kristen, aku enggak. Kristen ya ini. Ya, namanya Protestan. Selama ini kau kan dikasih sampah dan racun sama Sudah, kau naik cari koin sama Blender, kau cari koin aja sama Blender. Aduh, udah jelek kali pemikiran kau tuh John. Sudah, Jelek. penjilat memang ini. Aduh Makja. Iya, Begini John. penjilat ini. Ya udah berarti John. iblis bapaknya dia Bang Blender iblis. Iya. Iblis. Begini John, begini sabar John, aku mau bicara sebentar ya. Jadi Boruni Yesus ini, beliau ini Kristen, mantan pendeta. Udah. Dia punya pemahaman. Tunggu dulu lah John, slow lah. Tunggu dulu, sampai aku selesaikan. Dia mantan pendeta dan sekarang dia punya pemahaman sendiri, mungkin Roh Kudus atau apa udah bersama dia kan, begitu kan? Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu. Bang, ada Roh kebenaran. Oke. Nah, sekarang ini Boruni Yesus ini dia sudah punya pemahaman, tidak menggunakan kata Allah, dia sadar Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Makanya kami tidak ada lagi berdiskusi kepada beliau. Karena sudah apa? Karena dia memiliki keyakinan bahwasanya Tuhannya itu adalah Yesus. Udah. Itu loh, jadi tidak ada mengganggu agama lain. Artinya benar-benar kita bertoleransi tanpa ada diskusi, gitu loh. Itu loh. Begini Blender. Begini. Saya juga setuju. Kalau mau diganti Allah itu dengan Jehovah atau Elohim, itu kan tidak jadi masalah. Saya setuju. Yang sekarang persoalannya adalah bicara sama LAI sana. Kan Lembaga Alkitab Indonesia bekerja sama dengan apa kemana kan? Itu loh. Kan sudah. Sampai hari ini Kan kamu udah belum beberapa. meminta di dalam namaku. Aduh. Sama dulu. Dalam perkataan yang kau Penyesat, dibenarkan, sabar. dalam perkataan yang kau dihukum. Waduh, sudah aku turun masalahnya ini ribut. Tunggu dulu, ya satu-satu lah John, satu-satu John. Kan KLAI udah ada yang sedang mengajukan nih John untuk dihukum. Ya, Saya sedang setuju, proses. saya setuju dengan Masalahnya gini John, ada dibutuhkan yang mengkomplain itu untuk didukung. Kalau memang kau bilang kau setuju, kenapa kau nggak mendukung? Saya mendukung, apalah saya punya kekuatan. Nah, itu dukungan kan kayak kau punya sebagai suatu corong. Kau sebagai bagian daripada umat Kristen yang sepakat. Kau hubungi Iya, sekarang kalau mau ditanya semua orang Kristen, gini lah Bang. Ada beberapa kalau itu mau yang ditanya semua orang Kristen pasti bilang terserah. Kalau memang LAI mau ganti itu silahkan. Kita itu tidak jadi masalah. Itu loh. Begini loh, bersosialisasi John. Karena itu kata Allah itu bukan nama pribadi gitu loh. Itu kalau teman-teman di Islam kata Allah itu kan nama pribadi, betul. John, gini loh, Boruni Yesus ini, dia ini punya pemahaman meyakinin Allah itu Tuhannya umat Islam. Dia benar-benar Kristen sejati menggunakan Tuhannya Yesus. Udah, artinya kita tidak ada berdiskusi antara Boruni Yesus. Tinggal Boruni Yesus ini menyampaikan kepada kalian Kristen agar bersosialisasi, ayo sama-sama. Kalau kita ingin merangkul bertoleransi gitu loh John. Gini. Bang Juma, assalamualaikum Bang.
Sedangkan Yesus, kata Waalaikumsalam Yesus itu kan warahmatullahi dalam bahasa wabarakatuh. Indonesia. Nah, yang nama Yesus sebenarnya kan Blender kan sudah tahu Yeshua HaMashiach kan seharusnya. Ya kan? Kata itu, jadi kalau dia bilang Tuhannya dia adalah Yesus, itu bukan nama aslinya juga sudah salah kan begitu. Harusnya Yeshua HaMashiach. Tetapi karena kita dalam biasa di Indonesia, maka jadilah Yesus gitu loh. Jadi kalau bilang boru-boru ini, boru si otak setengah ini, iya kan? Si otak setengah ini kan, ini kan salah juga di situ, gitu loh. Harusnya dia kalau memang memanggil betul-betul nama asli, betul sebentar. Gini, John. Nama daripada Yesus yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach. Harusnya di situ. Nggak fair kau, John. John, kau nggak fair. Kau sebut dia otak setengah, tapi kau sendiri tidak menggunakan kaidah ilmu yang ada. Nama Yeshua. Yang merendahkan Yesus kalau dia bilang Yeshua HaMashiach itu kan yang meneruskan tongkat estafet Musa itu. Aduh, sudah. Setengah ini udah mengerikan. Ini betul-betul sudah. Aduh, aku minta izin turun. Jangan gitu lah, Bang John. Itu berarti yang bukan, saya minta izin turun. Ini aku jangan berarti Bang John. Jangan blender atau sama teman-teman Islam boleh. Karena apa? Itu jelas. Gitu loh. Oke, John. Kalau sama Oke, sama Islam, sama Bang Juma, yuk. Sama Bang Juma, yuk. Udah, yuk. Udah, sama Bang Juma, udah. Nggak usah. Oke, silakan. Bukan. Begini. Udah, nggak usah. Udah, iya. Nggak usah membunuh Yesus. Aku bukan tidak mau diskusi ini hari. Aku ini di jalan. Aku macet. Jangan gitu lah Bang John. Itu ada guru Bang Cuma itu. Bukan. Takut pahanya digigit kayaknya. Bukan masalahnya nanti orang lihat saya bilang orang gila saya di pinggir jalan ini. Loh, cuman ya? Kau kan kalau di pinggir jalan suaranya bising, ini kan nggak ada. Kau aduh nipu aja kau, John. Iya nanti Salah, bapaknya kan penipu. Aduh, sudah. Otak setengah kau, otak setengah. Jangan kemana-mana dulu Bang John. Di sini aja Bang John. Bukan. Aku nanti sampai orang lihat saya teriak-teriak sendiri di pinggir jalan kayak orang gila saya di sini. Ngapa? Gak usah sekat-sekat lah bicara. Iya. Panggilan kan. Iya, makanya aku baru pulang ini. Aduh, nanti nggak di kandang dia, nggak tinggal di kandang dia. Hari Minggu. Pulang dari kandang. Iyalah. Di kandang kau jentulah kan. Kau tadi minum Panadol berapa biji perempuan itu? Kau minum berapa biji Panadol tadi? John, masalahnya kau salah John. Kalau kau ikut Bible ajaran Kristen. Minum darah hari ini. Bahkan dia nggak sama setengah, daging. nggak dihargai perempuan. Inilah darahnya, dagingnya, parah. Ini kan awal bulan minum darah dia tadi. Iya, begini. Ibu yang saya hormati. Ya, saya hormati Anda sebagai perempuan. Terima kasih sudah banyak bernarasi, ya. Terima kasih karena Anda sudah memilih pengetahuan Anda tentang Yesus, bahkan tentang Bapa di surga itu. Jangan rendahkan Yesus. Dengar dulu. Siapa Bapakmu yang di surga itu dengar dulu sebentar. Kalau bisa dengar dulu. Saya menghargai pendapat Anda. Karena di dalam kekristenan itu kita utamakan namanya kehendak bebas. Artinya silahkan bernarasi apa saja, ya. Karena pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Tuhan, ya. Jadi Anda mau mengatakan apapun. Kau, John. Iya, terima kasih karena aku sudah di neraka. Dan Anda sekarang bilang kau begitu. kan jemaat iblis, pasti kan itu Wahyu 2 ayat 9. Kamu jemaat Tuhan, enggak apa-apa. Saya jemaat iblis, enggak apa-apa. Kamu yang paling benar sudah. Saya anaknya Yesus. Iya. Aku tahu itu baru nih Yesus. Bahkan kau mamanya Yesus pun tidak jadi masalah, Bu. Itu. Apa Bang John? Kan kita lah Bang John. Pasrah benar Bang John. Nah, jangan pasrah lah Bang John. Katanya dia anak Yesus. Dia mamanya Yesus kayak neneknya Yesus, enggak apa-apa. Urusannya dia. Makanya anak jadi mama. Kalian dulu berpikir. Macam kau yang separuh, John. Maksudnya supaya derajatmu sedikit lebih tinggi daripada anak. Kalau mama kan lebih derajatnya lebih bagus gitu loh. Keluar kau dari kandang itu. Iya, terima kasih.
Karena begini, Masa mau kau manusia terus mulia juga masuk aku kandang mau dulu? debat dengan perempuan yang mulutnya, aduh, nanti aku bilang mulut gua salah aku. Iya. Nggak enak aku, karena aku juga punya orang tua, jadi aduh. John, sudah. ku tanya, Tuhanmu kan Yesus, John, benar? Iya. Oke, Boruni Yesus juga Tuhannya sama Yesus juga. Jadi kenapa begaduh? Nggak boleh gitu, John. Nggak tahu dia dapat Yesus dari mana, kan banyak Yesus. Bang. Dari mana? Ya. Yesusnya dari Yesus Di Filipina itu adalah begini, Bang. Yahweh malaikat. Di Filipina itu nama Yesus terlalu banyak, Bang. Jangan-jangan dia sembah Yesus yang dari Filipina itu. Loh. Itu. Yesus saya adalah Tuhan. Apakah yang di Filipina Tuhan, Iya, John? bisa juga di Yesus di Filipina dijadikan Tuhan. Wow, Tadi kan aduh, dia bilang Allah Bapa yaitu Elohim itu tadi loh. Si HWH itu maksudnya. mawar sudah ku kasih, diam sudah mulutmu. Ku kasih mawar. Kau pikir mempan sama aku sogok-sogokmu? Kak Boruni, Saking kau kulit pintarnya John ku ini kasih sebenarnya mawar. orang baik kan Kak Boruni ya. Cara dia bicara tadi kan sebenarnya baik ya. Tapi kenapa dia nggak mau berbaik hati untuk berdiskusi mengenai ketuhanan Iblislah yang menjadi bapakmu karena Iya, dia sudah adalah kau yang penumbuh paling benar, sejak sudah ku semula. bilang. Itu kan Yesus yang mengatakan. Iya sudah, aku bilang kau Karena yang aku paling kasih aku benar. mawar, aku sampaikan samamu. Sudah. Gini John, gini. Boruni Yesus gini John. Boruni Yesus ini dia memuliakan Yesus, memuliakan. Dan Boruni tidak mengakui Yesus disalib karena apa? Terhina dianggapnya, gitu loh. Iya, Kok ketawa kok? Tawa dia. Betul, Ketawa kan? Tuh lucu nih. Ya, betul itu, betul. Paling bagus sudah dia, paling pintar sudah dia, paling pintar. Loh, kan memuliakan. Iya, sudah ku bilang paling pintar sudah dia. Jadi gimana sih? Kalau saya bilang dia pintar, begini Bang Blender, saya sudah bilang dia paling pintar, kenapa terkejut? Kan seolah-olah gimana sih? Ya pakai data lah John, Makanya nggak boleh juga orang mengklaim. pintar itu loh. Lo kan dia sudah mengatakan Yesus tidak disalibkan. Oh, sudah paling pintar kan? Aku sudah bilang. Ngeri tuh Bang Blender, ngeri. Apa? Nah, tunggu ditombak, disalib baru John, jadi coba aku yang bertanya lah John. Kira-kira kalau memang Yesus itu tidak disalibkan, ya, tapi kau salah sangka, kau kira disalibkan. Ini yang salah siapa? Yang diantara yang sudah. Coba Dalam misalnya iman nih, saya, misalnya. Bang, begini. Dalam iman saya dan Alkitab yang saya pelajari, itu tidak ada yang salah sangka Bang. Jelas, dalilnya jelas bahwa Yesus disalib. Sejarahnya itu jelas. Dalam pemerintahan siapa itu jelas. Sejarah bukan hanya dari kekristenan, di luar kekristenan juga menulis sejarah tentang penyaliban Yesus, Bang. Oke, sebentar Boruni ya. Sebentar. Saya mau jelasin dia salah sangkanya, boleh ya Boruni? Begini Bang. Boleh nggak? Begini. Kalau tidak teman-teman bilang tidak disalib, itu kan urusan teman-teman dengan yang Bukan Begini, itu, Bang. bukan itu poinnya. Iya, Ada fakta sudah, Bible, kan ada itu- fakta itu- Bible yang mesti diketahui, yang mau disampaikan Boruni masalahnya tentang itu. Bukan fakta Bible bagaimana Bagaimana caranya kau meyakini yang apakah dia disalibkan bisa itu merubah adalah sejarah? Yesus dan Maria? Coba. Begini Bang. Bagaimana caranya? Apakah dia bisa merubah sejarah? Fakta sejarah itu dia bisa rubah. Bukan dia, memang Bible-nya mengisahkan. Bible tentang mana yang peristiwa mengatakan itu. Yesus tidak disalib, Bang? Jadi begini. Bagaimana? Gini, aku kasih gambaran John ya. Bor John, aku ini kasih paling gambaran. pintar sudah Bang. Saya akui dia paling Bukan. pintar. Memang paling pintar sudah Aku Bang. kasih gambaran sedikit supaya kau bisa paham maksudnya mana. Ketika Yesus itu ditangkap, ya kemungkinan orang kan nggak mengenal tuh katanya. Maka kan ada Nggak yang bisa pakai mungkin Bang. Bukan, Jelas di di Bible-mu sana. dikatakan tentara Romawi itu meminta Yudas untuk memberi kode yang mana dengan menciumnya kan. Kan gitu. Berarti kan mereka nggak kenal siapa. Udah, ketika dia ditangkap itu membawakan salib keluar itu, ya itu kan dipukulin. Kondisinya berdarah-darah. Sudahlah mereka nggak begitu mengenal dia.
dipukuli berdarah-darah, ketika berubah disalib diangkat oleh si siapa nama dari Kirene, ya? Yesus Arimatea. Itu kan bukan Yesus Arimatea. Apa? Ketika berpindah itu, apakah mereka mengenali yang mana Yesus, yang mana yang Enggak, mungkin Bang Bojo gini dari mungkin dalil dari Boruni aja lah menyatakan tidak disalib. Mungkin silakan Boruni. Barang tadi, silakan Boruni. Kayak mana sebenarnya? Oke, begini ya. Kenapa saya tidak mengimani pertama sang sumber atau Bapak yang menurunkan atau sang firman itu terdeteksi adalah iblis. Itu pertama. Sementara konsep penyaliban itu adalah agendanya YHWH si iblis itu. Begitu. Siapa? Jadi John YHWH itu iblis. Setuju banget. Setuju. Aku juga setuju dia itu. Setuju aku. Sudah bilang aku setuju kok. Kalau si Boru itu ngomong aku setuju kok, saya bilang. Jadi kenapa Yesus itu tidak saya percaya? Sudah kau yang paling pintar, sudah kubilang kau. Kau yang paling pintar sudah di dunia ini. Tidak ada orang Kristen yang lebih pintar dari kau. Dan mengikuti ajaran kanibal, nggak masalah. Blender, sabar John. Sebentar. Blender, Bang Blender. Ya. Begini Bang. Di dunia ini satu-satunya orang Kristen yang paling pintar ini Boru. Aduh, kalau dia pintar dengerinlah omongannya. Dengerinlah omongannya. Iya maksudnya dengerin. Kalau dia pintar dengerin lah omongannya. Nah, justru saking pintarnya aku ndak mau dengar sudah Bang. Aduh. Iya. Pengerokok dia. Iya. Iya. Coba gini loh. Dibantah lah John. Kau kan juga punya pemahaman. Karena begini Bang. Begini Bang Blender. Karena dia paling pintar, tidak ada lagi bahasa yang bisa dibantah Bang. Makanya saya takut, saya jalan dulu Bang. Oh bantahlah Yohanes 2:24. Sudah, Boru. Aku tidak pernah mempercayakan diriku kepada mereka, baik kepada si Maria, Pilatus. Aku sudah bilang, di dunia ini, di muka bumi ini, satu-satunya orang yang paling pintar kau sudah. John, sudahlah. Kau jangan buat malu congor, John. Kalah kau sama perempuan, congor. Ini kasih Bang John ini. Kok gentar nih sama perempuan, Mirakel, Teo nih, si John, Bang John. Aduh, lemah sama perempuan, Mirakel. Di dunia ini yang paling pintar, ini baru paling pintar sedunia sudah ini. Iya. Kok kau biasa cuma Mirakel di bawah coba. Ini Bang John ini biasanya paling congor yang sama perempuan. Ini kok kau dia, ya kan? Tengok. Kau John. Yang paling pintar di dunia ini baru sudah. Kalau katanya Yesus YHWH itu adalah iblis. Paling pintar sudah dia, betul. Yang paling pintar dia sudah. Perilakunya jelas, TKP-nya ada. Itu Papa juga iblis. Itu paling pintar sudah ini baru ini. Di dunia ini tidak ada orang Kristen yang pintar selain daripada Boru ini. Paling pintar dia Bang. Kalau bapaknya iblis, anaknya pun pasti setan kan gitu iblis. Nah betul sudah kau bilang itu. Betul sudah. Betul sudah kau bilang itu. Aduh, kok pasrah gitu John? Aduh biasa kau paling jago berdebat, kok pasrah gini kok John? Begini Bang Blender, begini. Kita lawan ini. Nanti aku pinjam kata Al-Hidayat kemarin. Kita lawan dua mulut ini Bang. Mulut bawah, mulut atas bicara semua Bang. Sudah. Mana mau aku kasih yang satu mulut samamu untuk suamiku. John. Bunyi aja tak bisa kau respon. Kau dikasih nggak? Dikasihnya itu satu aja dia mau kasih. Itu bang, aku pinjam Bang Al-Hidayat kemarin kata-katanya. Inilah kalau habis itu. bahan. Jadi hubungannya dengan dua mulut? Susah juga itu kan ada dua mulut Bang. Bang John, biasanya Bang John tuh beringas gitu Bang. Beringas iya. Iya beringas dia biasanya nih. Kenapa hari ini Bang John? Aduh Bang John, kenapa Bang John? Udah Mirakel, udah tarik aja soundnya lagi, tarik soundcardnya itu lagi, udah tarik aja. Kalau dia mundur, tarik soundcardnya itu, buat malu aja kok kendor. Aduh. Gitu. Gitulah Bang John. Semangat lah Bang John. Ini Bang. Ini Boru paling pintar sedunia sudah Bang. Memang tidak ada orang Kristen yang lebih pintar dari Boru ini. Kamu percaya sama dia saja Bang. Betul, kamu percaya. Paling benar sudah dia. Bukan gitu diskusi. Diskusi nggak kayak gitu John. Aku sudah. Masa mau gimana lagi? Nasa dia yang paling pintar sudah aku bilang. Kau paham kitab nggak John?
Nah, itu baru paling paham. Itu baru paling paham kitab. Maksud aku kalau kau paham kitab dibantah lah John, itu aja loh. Dibantah. Kalau kau tidak bisa bantah berarti pernyataan Boruni benar. Udah itu aja selesai. Sudah ku bilang dia yang paling benar sudah ku bilang dia paling benar. Orang Kristen dimanapun pasti bilang paling benar sudah dia itu. Itu paling benar sudah. Nanti beralih dari Kristen berubah pikirannya kau kecewa. Oh, apa? Yang begitu biar 100 pindah sama Bang Blender kami aku potong Bang. Yang kayak begitu 100 pindah ke Bang Blender aku potong kambing. Yesus Bang Juma. Bang Blender, aku ini sudah di pinggir jalan. Orang pada lihat Iya, maksudnya sebentar. Maksudnya Bang Juma mungkin menjelaskan pemahamannya sama seperti disampaikan Boruni Yesus tadi, agar kau bisa menjadi ini loh John. Bisa lihat dua pemahaman. Iya. Oke. Bisa nilai. Ya, Bang Juma, monitor. Bang. Oke. Oh, belum. Ya. Oke, gimana? Apa tadi? Gini. Aku request Bang Blender, aku request. Si Boru ini bisa kasih gelar Bang Blender kasihkan dia gelar ustazah kah apa kah begitu Bang. Aduh udah nggak usah. Gini, Bang. Tadi kan Bang Juma kan sepemahaman dengan Boruni Yesus bahwasanya Yesus itu tadi ini. Bisa Abang jelaskan tentang penjalipan itu Bang? Iya, jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, dari sejak kecil, dari sejak lahir, bahkan Yesus itu sudah dari awal ingin dihilangkan dari umat Israel. Jadi orang Roma, bangsa Roma sebagai penjajah masa itu, dari sejak lahirnya Yesus aja sudah ingin dibunuh. Coba baca di Matius 2. Ketika Yesus itu lahir, orang-orang Majus datang kemudian untuk menghormat kepada bayi Yesus, dan mereka mengatakan bahwa bayi Yesus ini adalah seorang Mesias yang direncanakan untuk menjadi raja bagi kerajaan Daud. Artinya bahwa orang Majus pun tahu kalau Yesusnya kelak besar nanti akan menjadi seorang tokoh menggantikan Daud, menggantikan Salomo, menggantikan Gideon, menggantikan Hezekia. Artinya bahwa ancaman bagi kekaisaran Roma. Begitu Yesus besar, maka akan menindas kemudian musuh-musuhnya. Sehingga Herodes sebagai raja pada saat Yesus masih bayi, memerintahkan seluruh manusia yang ada pada bawah kekuasaannya dia untuk mencari Yesus bayi ini. Namun malaikat datang kemudian kepada ibunya, kepada Yusuf. Sehingga ketika malaikat datang kepada Yusuf, malaikatnya mengajarkan supaya Yusuf dan Maria mengungsi segera ke Mesir, supaya Yesus bayi tidak dibunuh. Nah, singkat cerita, ketika Yesus sudah ada di Mesir, Herodes marah besar terhadap orang Majus, sehingga dia memerintahkan seluruh bayi yang ada pada saat itu yang berusia 2 tahun ke bawah untuk segera dibunuh. Dengan harapan di antara banyak bayi yang dibunuh ada Yesus di situ. Itu fakta. Tapi kenyataannya ternyata Yesus tidak mampu dibunuh. Yesus sudah berpindah ke Mesir. Begitu dewasa, Yesus kembali ke Yerusalem. Nah, disitulah kemudian penginjilan. Lagi-lagi Yesus dewasa masih dimusuhin. Bahkan lebih parah lagi karena yang memusuhinya itu adalah umatnya, kaumnya sendiri. Yesus kemudian ketika dewasa melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda yang hebat, ngobatin orang, menyembuhkan orang.
bahkan membangkitkan orang mati. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi itu khawatir. Kalau mereka membiarkan terus Yesus melakukan mukjizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau itu terjadi. Maka solusinya, Yesus harus dibunuh, Yesus harus dihilangkan. Maka ketika mereka berkongkok-kongkok, termasuk iblis ikut bekerja sama untuk melenyapkan Yesus, pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan. Pencipta langit dan bumi mengutus malaikat, lalu mengangkat Yesus ke langit. Maka yang disalibkan adalah penggantinya, manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa dia? Baca Ulangan 27 nomor 5. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang disalib ini bukanlah Yesus, karena Yesus dilarang oleh Tuhan untuk disalib. Yang harus disalib menurut Tuhan adalah orang yang dikutuk karena menerima suap. Yang menerima suap Yudas. Berarti yang disalib adalah Yudas. Yang keluar dari kubur hari ketiga adalah Yudas yang sudah kerasukan iblis. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Apa tujuannya itu? Supaya manusia mempersamai iblis masuk ke neraka. Yesus sudah terangkat, sudah ada di langit. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 60 kabur. 69. Ketika ditanya yang ditangkap itu, apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Mesias sekarang sudah ada di langit, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini benar-benar bukan Yesus. Karena yang ditangkap pun mengatakan sekarang Yesus sudah duduk di atas lo, di sebelah kanan yang Maha Kuasa lo. Berarti yang kalian sembah selama ini ya yang datang kepada Yesus di Lukas 4. Yang mencoba Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa. Kau terlalu banyak bicara cuma. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, yang keluar dari kubur bicara kamu. Yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk Yudas yang keluar dari kubur? Ya iblis. Gitu saudaraku, ya jangan tegang sekali, santai aja. Bukan, kau sudah menipu di situ, itu sudah menipu kau. Silakan Anda tanggapi di mana saya menipu, silakan. Awalnya ceritamu itu benar, saya harus akui. Kelahiran sampai Yesus pergi ke Mesir, itu betul ceritamu. Tetapi ketika sampai Yesus disalibkan, ditangkap, disitulah kau sudah mulai ngaur di situ. Kok ngaur? Ya, ngaurnya ya disitulah ceritamu sudah mulai ngaur di situ. Kelihatan cara bagaimana kau manipulasi firman Tuhan, ya. Karena tidak ada cerita selanjutnya kan. Awalnya kau betul dari kelahiran sampai Yesus ke Mesir, Yesus kembali. Ketika Yesus melayani itu betul. Tetapi ketika kau masuk kepada penyaliban Yesus, disitulah ceritamu sudah ngaur. Ya? Jadi di situ maksud saya begini. Janganlah kau memutar-mutar balikan firman Tuhan. Yang mana? Yang mana saya putar? Jelaskan bahwa Yesus tidak disalibkan. Karena saya memang enggak disalib. Faktanya begitu. Iya karena kau kan ceritamu sudah mulai ngaur daripada penyelidikan. Tidak dong, tidak. Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang keluar dari mulutnya aku tidak mati. Yang disalib itu anak manusia, Yudas dong. Yesus dalam firman Tuhan. Yesus dalam firman Tuhan, Yesus berbicara. Berulang-ulang kali Yesus bilang anak manusia akan mati. Anak manusia. Anak manusia. Yudas anak manusia enggak Yudas? Kenapa kau harus lari ke Yudas? Nah, itu iya dong. Yesus. Kan Yesus mengatakan. Yesus. Coba Anda baca di dalam Markus 9. Markus 9 Anda baca. Markus 9 nomor 30 31. Kau dari tadi itu bicara. Apa kata Yesus di sana?
Dia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh oleh manusia, dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia siapa? Dia orang lain, bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena kebangkitan hari ketiga itu, Saudara John, itu tanda untuk orang-orang jahat seperti kalian. Orang jahatlah yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Baca Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain bicara di situ. Selain anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi yang keluar dari tanah itu Yudas. Yudas yang keluar dari tanah. Dengar dulu, saya mau bicara kau. Silakan. Begini, Bang Juma begini, Bang Juma yang terhormat. Kau sama Boru itu, kalau bisa kau angkat Boru itu jadi umatmu saja sudah. Loh, itu orang yang memahami ajaran Yesus itu. Iya sudah, maksudnya kau sama Boru itu. Justru saya ingin bertanya samamu. Sekarang saya ingin bertanya. Saja sudah. Kenapa saudara Kristen dan iblis itu sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Ada apa kalian ini? Kenapa kalian itu dengan iblis mirip? Iblis mau Yesus mati. Dengar dulu. Iblis mau Yesus mati. Kristen mau Yesus mati. Kenapa kamu dengan iblis sama-sama? Dulu saya jelaskan. Visi kalian kenapa Yesus sama? Mati. Kenapa Yesus itu harus mati? Kenapa harus mati? Ya karena dia misinya adalah untuk penebusan dosa manusia. Nenekmu kiper dari bayi saja. Dengar dulu. Dari bayi saja Yesus mau dibunuh itu karena unsur politik. Kok dosa? Sedeng memang kalian ini. Yesus dari bayi ingin dibunuh karena ditakutkan dia menjadi raja, menggantikan Daud, menggantikan Salomo, menggantikan Hezekia. Karena kalau duduk orang di tahta Daud, maka musuh-musuhnya akan takluk di hadapannya. Itu fakta real. Maka orang-orang Roma pada saat itu berkongko-kongko. Jangan sampai ada lagi bangkit raja di tengah-tengah Israel. Jangan. Karena kalau ada raja bangkit, maka dia akan menghancurkan semua musuh-musuhnya yang ada di depannya. Itu maksudnya. Maka ketika masih bayi Yesus ingin dibunuh. Pertanyaan dulu samamu. Herodes ingin membunuh Yesus karena apa? Begini ya. Kalian itu penumpang gelap. Kalian yang melakukan dosa Yesus yang harus tanggung. Apa? Jangan main mute dong. Gimana? Sekarang saya belum jawab. Saya bertanya kepada saudara-saudara Kristen. Apa tujuan Herodes, Raja Herodes ingin membunuh Yesus? Coba terangkan ke saya. Karena faktor dosa waris, Pertanyaanku hanya satu ayat. menebus dosa, atau karena faktor politik? Silakan. Begini, sebentar. Satu-satu lah bicara, satu-satu lah bicara. Begini, Blender. Aku ini di pinggir jalan, aku tidak bisa banyak berbicara di sini. Sudah dari awal. Satu-satu Bang John, kalau mau ngomong Bang John, satu-satu. Oke, aku izin turun. Kan belum selesai ngomong. Orang pada lihat saya loh. Macet. Oke, silakan. Bukan, orang pada lihat saya. Kan penginjilan ini hari Minggu penginjilan. Bukan, saya di pinggir jalan. Saya sudah dari tadi saya sudah bilang sama Blender, aku ini di pinggir jalan, tidak bisa diskusi aku. Oke. Pemegang kunci. Santus, layani orang Santus. Silakan Santus. Tuh pertanyaan saya tuh, jawab. Gimana? Kenapa Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Apakah karena nebus dosa atau karena unsur politik? Ingat dalam kitab saudara sendiri dikatakan Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sehingga musuh-musuhnya itu ketakutan. Nah sekarang pertanyaan saya, Raja Herodes ingin membunuh Yesus pada saat bayi itu karena dosa warisnya Kristen kah? Untuk nebus dosa-dosanya Kristen kah? Atau karena unsur politik? Jawab. Tadi aku dengar dari bawah tentang rencana Allah atau Tuhan deh. Tentang penyalipan itu. Kok tiba-tiba ini malah ke unsur politik? Inilah kekurangan Kristen. Mereka hanya mendengarkan dogma gereja. Tidak mengetahui latar belakang kenapa orang-orang Yahudi dan Romawi ingin membunuh Yesus. Itulah kelemahan kalian. Kalian hanya diajarkan dosamu ditebus dengan mati Yesus.
Nggak ada hubungannya itu. Sudah, aku mirroring balik boleh? Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, kamu aja nggak menjawab juga di rumpu. Sekarang aku mirroring. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan cuma. mulai dia. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Nggak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Maksudnya tanpa sepengetahuan Allah, itu maksudnya. Nah, terus dan semua atas izin dia kan. Nah, pertanyaanku, saat Zainab meracuni Muhammad, itu atas izin siapa? Oke, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu atas pengetahuan Allah. Allah tahu. Atas Allah izin mengetahui. Dengar dulu, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kau bertanya, saya menjawab. Oke? Nah, kemudian Zainab, ketika Nabi Muhammad kemudian ingin dia buktikan apakah benar dia nabi atau bukan. Apa yang terjadi? Diracun. Mati nggak Nabi Muhammad? Nggak mati. Teman-temannya yang makan bersamaan mati nggak mati. Beliau nggak. Kenapa beliau nggak mati? Karena daging yang ingin dimakan itu berbicara kepadanya. Itu fakta, itu real. Sehingga Zainab membuktikan bahwa sabarlah Santus. Sehingga Zainabnya membuktikan bahwa ternyata Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi. Akhirnya apa? Mu'alaf dia masuk Islam. Kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Herodes ingin membunuh bayi Yesus itu. Oke? Itu karena faktor ingin nebus dosanya Karisten laknatullah, atau karena ingin supaya Israel tidak bangkit di tengah mereka seorang raja atau Mesias? Jawab. Enak kali dosa. Gimana ini main mute ini? Aduh. Jawab. Itu kan tadi aku pertanyaannya atas izin siapa? Aku nggak butuh penjelasan. Kan saya sudah jawab tadi. Segala sesuatu di atas muka bumi ini. Oke, segala sesuatu di atas muka bumi ini atas pengetahuan Allah. Segala-galanya dibiarkan Allah terjadi. Segala-galanya dibiarkan Allah terjadi. Dengan kata lain, Allah mengizinkan semua itu terjadi. Allah menginginkan semua itu. Maksudnya ketika ada sesuatu yang terjadi, Allah mengetahui hal itu. Contoh, misalnya kau perkosa ayam. Sabar. Kamu itu nggak paham tentang Islam. Dengar. Contoh, kamu memperkaos kambing. Apakah Allah mencegahmu? Tidak. Allah membiarkan karena kamu yang mau. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Makanya manusia itu diberi kehendak bebas. Jadi Allah membebaskan siapa yang mau kafir, silakan kafir. Allah membebaskan siapa yang beriman, silakan beriman. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya jangan bodoh. Kamu ke gereja menyembah Yudas yang keluar dari kubur, ada nggak yang maksa? Nggak ada. Kamu sendiri yang mau. Itu artinya bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Dan Tuhan tidak kemudian intervensi. Kamu jangan perkosa kambing. Kamu jangan kemudian gini. Enggak, silakan kau lakukan. Tapi ada konsekuensinya. Begitu juga yang tadi. Allah mengizinkan. Emang dia minta izin? Ya Allah, saya mau racun dulu Nabi Muhammad. Allah mengatakan, ya saya izin. Enggak begitu, tuyul. Makanya jangan jadi oten. Jadi oten itu dongok jadinya. Pertanyaan saya nggak disentuh. Pertanyaan saya apa? Apa motivasi Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Itu dulu. Motivasinya apa? Karena nebus dosa Kristen, para pecinta lubang pantat, atau karena Raja Herodes tahu sejarah tentang kerajaan Daud dan tahu bahwa orang Israel lagi menunggu Mesias. Maka Raja Herodes memantau, mana tahu ada sudah lahir. Maka sebelum dia dewasa, bunuh cepat sebelum dia menjadi raja. Itu yang terjadi di dalam Matius 2. Kejadian itu fakta real tertulis. Saya sebagai Muslim bertanya kepada Kristen. Apakah Raja Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa warisnya Kristen? Ingin menebus dosa-dosanya luka jangang?
Hah? Dosa-dosanya curi ayam mau ditebus oleh bayi Yesus, atau karena unsur politik, ada ketakutan bagi bangsa di sekeliling kemudian Israel kalau ada yang bangkit atau lahir Mesias menggantikan Daud, bahaya. Atau Salomo, bahaya. Salomo bisa memerintahkan makhluk gaib. Ini kalau bangkit di tengah-tengah kemudian Bani Israel, hancur kita sudah. Makanya sebelum dia dewasa bunuh. Nah, itu yang tertulis di Bible. Nah, muncul pertanyaan, apakah Herodes ingin membunuh Yesus demi untuk dosa-dosanya Kristen? Palukat jangang? Nah, jawab itu. Atau karena unsur politik? Nah, silakan. Ya, silakan pemegang kunci. Kalian gini loh teman-teman ya yang Kristen ya. Bang Juma kan di sini on cam, kalian nggak on cam. Jadi berbicara satu-satu lah, jangan dipotong ketika bertanya. Tertib lah bos. Ya, silakan pemegang kunci. Ini Franco, Islam Kristen. Franco. Kristen. Iya Kristen, silakan. Ada pemegang kunci mau nanggapin? Ada. Mau nanya silakan. Tadi cerita Pertanyaan Bang Juma tadi udah ditangkap. Di dalam kitab orang abang selain daging yang bisa bicara apa lagi bang ya? Saudara, makanya saya katakan kalau ada orang menyembah Yesus karena membangkitkan orang mati yang utuh, kenapa enggak nyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mampu sabar. Nabi Muhammad mampu membuat kambing yang sudah masak direbus berbicara. Coba, hebat mana Yesus daripada nabiku? Iya bang ya. Betul bang. Jadi kalau anda ingin menyembah manusia, lebih layak Nabi Muhammad kalian sembah daripada Yesus. Bisa buat daging bicara bang ya. Batu bisa bicara juga bang ya. Hebat nabiku kan? Hebat kan? Iya, mantap bang. Mantap. Login lah ini, login rencana bang. Oh enggak perlu. Orang yang masuk Islam itu orang yang menggunakan bisa buat daging bicara bang, batu bicara. Nah, itulah maksud. Itulah hebatnya nabiku. Kalau Tuhanmu hanya mampu membangkitkan orang mati, nah sekarang nabiku daging yang sudah direbus mampu dia hidupkan. Coba mantap sekali kan? Mantap. Iya. Daging bang, batu bang bisa bicara juga bang. Batu bisa. Batu. Nabi Muhammad SAW pernah kemudian mereka melakukan pengajian-kajian. Nabi Muhammad ada sambil berzikir. Lalu sahabatnya mengatakan, Masya Allah, batu-batu yang ada di tangannya ikut pun berzikir. Jadi batu tasbih ikut bicara. Hebatnya Nabi Muhammad. Batu dibuat hidup. Yesus orang mati 3 hari dibuat hidup, nggak ada apa-apanya, Cak Ayu. Nabi Muhammad menghidupkan kemudian batu-batu yang dijadikan sebagai tasbih, ikut bertasbih di tangannya. Sampai sahabat bertanya, Masya Allah, tasbih-tasbihnya pun berbicara dan ikut berzikir. Hebat kan? Oh iya. Bang, aku bisa bicara nggak bang? Aku mau tahu sakitnya apa bang? Cuman, kenapa kami tidak mengedepankan kemudian dalam dialog lintas agama mujizat-mujizat Nabi kami? Karena takut kalian pindah Tuhan. Nanti kalian, Tuhan kan Nabi kami. Kasihan Mekah kalau kalian datang gali kuburnya. Tuhan kita ada di sana kuburnya. Kan kasihan. Orang mati di pantai, dengar. Orang mati di pantai dan diracun aja kalian Tuhan kan? Apalagi Nabi Muhammad yang begitu sempurna, Masya Allah. Luar biasa bukan? Masya Allah. Nah gitu dong. Jadi Tuhanmu kalah level daripada nabiku. Nabiku aja kalahkan Tuhan. Bang, minta tolong bang buat kereta bicara bang. Sepeda motor bicara bang. Mau tahu sakitnya apa bang? Oh salah kamu, otakmu rusak. Yesus membangkitkan orang mati, kamu harus hidup. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Coba kau bangkitkan burungnya bom-bom. Udah usah orang mati, burungnya aja bom-bom. Ucoknya suruh kau bangkitkan. Coba. Dia kan sudah lemah syahwat itu, sudah impoten dia. Udah kayak kain batik itu nonotnya. Coba kau bangkitkan, hidupkan nonotnya bom-bom. Bisa nggak? Boro-boro bangkitkan kayak Yesus. Bangkitkan nonotnya bom-bom aja kau tak sanggup. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo, kau mampu nggak hidup berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan minum? Hah? Mampu nggak? Kocak. Ngapain kau membangkitkan motor? Ikuti aja Yesus. Puasa 4 hari 40 malam.
kalau tidak jatuh biji sakarmu pada hari ketiga. Jangan sebut saya Sepeda Suma. motor, mana tahu bisa bicara kan bang? Biar ditanya apa sakitnya. Udah. Parah. Jago komen-komen aja. Silakan Franco Jehuda. Silakan mau tanggapin bang. Kamu yang harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kaulah yang harus meniru Yesus kemampuannya. Tapi faktanya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kami cuma amalan yang ada pada diri Nabi Muhammad dan perintah-perintahnya yang disunahkan, kami ikutin. Bukan mukjizatnya harus kami punya. Kamu harus hidup sebagaimana Nabi Muhammad hidup. Nggak ada. Ya kamu yang harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi kau harus mati juga dalam keadaan disalib. Tanya, kapan kau mau mati? Biar ku tombak lambungmu. Biar ku bantu kau mati kayak Yesus. Supaya kami tunggu kau bangkit hari ketiga. Kayak hantu. Hantu! Jadi pada kesimpulannya saudara-saudara, terkait dengan yang tadi, yang disalibkan bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang disembah Kristen pun bukan Yesus. Kalaupun yang disembah Kristen adalah Yesus, berarti Kristen penyembah manusia. Penyembah sepupunya Yohanes Pembaptis, penyembah ponaan Elizabeth. Berarti Kristen ini masuk dalam kategori orang gila karena menyembah kepada anaknya orang. Harusnya menyembah kepada Tuhannya Yesus, tapi menyembah kepada anaknya orang. Tapi itu pun tidak benar. Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka sembah adalah Yudas Iskariot. Demikian. Oke. Mungkin Bang Franco Jehuda, silakan Bang, mau tanggapin Bang. Ya, sedikit tanggapi. Tanya kepada Bang Suma. Di mana buktinya bahwa Yudas keluar dari kubur? Oke. Anda bertanya? Anda bertanya, pasang telinga, pasang kepala, ya. Saya urut. Yesus berkata, Matius 24, 26, 24, Lukas 24, 44, Lukas 22, 22. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Telah tertulis. Dia ngomong pada tahun 30. Apa yang tertulis pada tahun 30? 4 kitab kanonik belum. Surah-surah Paulus belum. Kisah para Rasul belum tertulis. Ibrani belum tertulis. 1 Petrus, 2 Petrus belum tertulis. Apa yang sudah tertulis? Kitabnya orang Yahudi. Berarti Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di kitabnya orang Yahudi. Catat itu. Kemudian yang kedua, ketika Yesus melakukan pengajaran, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Satu. Yang kedua, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwasanya Yesus mengatakan agar murid-murid waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan berkata, akulah dia. Lukas 21:68, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, kita selidiki nih, kita selidiki. Ketika di dalam Yohanes 18, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya, orang-orang Roma datang bersama dengan Yudas, ingin menangkap kemudian Yesus. Ada oknum yang berkata kepada mereka, siapa yang engkau cari? Oknum itu, kemudian mereka, orang-orang Roma kemudian berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang tersebut? Akulah dia. Ingat, tandanya penyesat itu awalnya mengaku, akulah dia. Maka yang terjadi ditangkap orang itu. Siapa yang kau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Pertanyaannya, andai saja Yesus asli yang bertanya pada saat itu, maka dia akan berkata ketika ditanya, siapa yang engkau cari? Maka orang Roma akan menjawab, kamu yang kami cari. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Artinya yang mereka tangkap ini mereka tidak kenal. Andai saja Anda mengenal saya, saudara Franco datang kemudian ke rumah saya ingin nangkap saya. Saya tanya, saudara Franco, siapa yang kamu cari? Pasti saudara mengatakan, kamu. Tidak mungkin Anda mengatakan, saya mencari Suma dari kota Makassar. Ya, akulah dia. Karena aku mengatakan akulah dia, apa yang terjadi pada saat itu?
Mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Lalu ditanya lagi, siapa yang kamu cari? 2 kali diulang. Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Akulah dia. Ditangkap kemudian. Nah, setelah ditangkap saudaraku, Yesus kemudian digiring. Orang ini digiring, yang dikira Yesus, digiring dia. Coba Anda baca di dalam Markus 14. Ketika penangkapan orang yang mengaku akulah dia, semua murid Yesus yang lain lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid melarikan diri. Berarti tinggal 2 orang. Siapa yang 2 orang yang tinggal ini? Tinggal Yudas dan Yesus. Tidak ada lagi orang lain. Karena murid-murid semua pada lari. Ternyata di data nomor 51-nya ada seorang yang masih tinggal di situ dengan menggunakan kain lenan. Yang mengatakan akulah dia tadi sudah ditangkap, tetapi di belakangnya masih ada yang menggunakan kain lenan. Ketika mereka hendak menangkapnya, pemuda yang menggunakan kain lenan itu melepaskan kain lenannya dan lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, kan tadi tinggal 2. Yang lolos melarikan diri menggunakan kain lenan ini siapa? Tentara Romawi ngapain lari? Yudas ngapain lari? Yudas kan mereka sama, sekongkol dengan tentara Romawi. Ngapain mau nangkap Yudas? Satu-satunya kandidat yang lari adalah Yesus itu sendiri. Berarti yang ditangkap tadi mengatakan akulah dia, itu sudah bukan Yesus. Yang lari menggunakan kain lenan itulah Yesus. Mana buktinya? Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang kabur menggunakan kain lenan? Yesus. Pembuktian lanjutnya, ketika orang yang berkata akulah dia itu sudah disidang. Baca di Lukas 22 nomor 68 69. Izinkan saya menyelesaikan dulu untuk membuktikan, nanti Anda tanggapi. Jadi ketika kemudian disidang, orang yang mengatakan akulah dia ini ditanya sama tentara Romawi, ditanya sama imam kepala, apakah engkau Mesias? Coba. Berarti mereka ragu. Kalau dia mengatakan itu Yesus, ngapain dia tanya? Masih ditanya-tanya, ya artinya mereka ini Yesus atau bukan sih? Makanya ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Padahal dia sendiri tahu kan? Kenapa Yesus ditangkap? Karena dia membangkitkan orang mati, jalan di atas air, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berjalan. Artinya bahwa mereka sudah tahu Yesus ini adalah Mesias. Mereka sudah tahu. Makanya mereka rapat. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka rapat. Yesus kalau dibiarkan kemudian bermujizat, maka semakin banyak orang percaya kepada dia. Kalau itu sampai terjadi, maka bangsa kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Mesias. Tapi pada saat disidang, orang itu masih ditanya, apakah kamu Mesias? Apa kata orang yang mengatakan akulah dia? Kamu yang mengatakan itu, apalagi gunanya aku berkata? Kamu sudah mengatakan itu kok. Lalu apa kata Yesus? Apa kata orang yang mengatakan akulah dia? Sekarang juga Yesus Mesias itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba. Syukran sahabat Lotus. Artinya bahwa saudara, yang ditangkap berkata akulah dia inilah sang penyesat yang menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ketika ditanya apakah engkau Mesias, orang yang berkata akulah dia itu mengatakan, sekarang juga Yesus Mesias itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di sidang ini siapa? Sudah pasti bukan Yesus, karena menurut dia Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan. Kemudian Anda lihat ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 13. Yesus dibawa oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, lihatlah segala kemegahan yang ada, segala kemuliaan yang ada, aku akan berikan kepadamu sekiranya engkau menyembah aku, sebab aku telah menerima segala kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Apakah Yesus menerima segala kuasa tadi? Tidak. Yesus tidak menerima itu. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Nah, saat kapan waktu yang tepat itu? Ingat, kata iblis,
segala kuasa baik langit maupun bumi semuanya telah diserahkan kepadaku. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat, iblis berjanji memberikan segala kuasa, sebab segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepada iblis, dan iblis bisa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Catat itu. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Berarti bukan Yesus kemudian dia menerima kuasa dari iblis. Nah, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi, "Guru, berikan kami suatu tanda." Apa kata Yesus? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda itu siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Catat itu. Kemudian Yesus berkata, ketika dia ingin ditangkap di dalam Lukas 22 nomor 53, nomor 44. Yesus berdoa, "Bapa, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu, cawan ini berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendak-Mu." Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya kemudian menetes seperti darah yang menetes ke tanah. Yesus didatangi malaikat untuk apa? Untuk disalib? No. Yesus dinubuatkan untuk diangkat oleh malaikat. Datang malaikatnya. Nah, lalu kemudian tentara Romawi, orang-orang imam kepala datang, pengawal-pengawal mahkamah agama datang. Apa kata Yesus? Lukas 22 nomor 52-53. "Sangkamu aku ini penjahat? Kamu pikir aku ini penyamun? Sampai kamu datang ingin menangkap aku bersama pedang dan pentungan? Bukankah setiap hari kita bersama-sama mengajar di bait suci? Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan." Tuh. Saatnya kuasa kegelapan. Yohanes 12:31, apa kata Yesus? "Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar." Ingat tadi keluar. Ada yang keluar dari perut ikan, ada yang keluar dari perut bumi. Kuasa penguasa kegelapan keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ketika dia keluar pada hari Minggu, apa kata dia? "Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit, di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Pertanyaannya, ini makhluk mana ini yang menerima kuasa? Dan siapa yang mengaku telah diserahkan kuasa itu kepadanya dan berkuasa memberikan kuasa itu kepada siapapun yang dikehendaki? Ini siapa ini yang keluar dari tanah, yang menurut Yesus sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Karena itu adalah tanda untuk si jahat. Sabar dulu, sedikit lagi. Sabar dulu, sedikit lagi. Lalu kemudian ketika orang ini keluar dari kubur, ingat yang mati adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan apa? Jalan kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ingat, yang masuk ke kubur tadi ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ketika dia keluar, apa dikatakan? "Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi." Efesus 22, iblis adalah penguasa cakrawala langit, awan-awan. Kemudian 1 Korintus 15, 17, 19, iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31, iblis adalah penguasa bumi. Artinya bahwa iblis penguasa cakrawala langit, iblis penguasa bumi. Ketika ada yang keluar dari bumi, dari perut bumi, apa dikatakan? "Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku." Itu siapa? Yesus berkata, "Jangan kau kemana-mana, kamu harus pergi kepada bangsa dari Israel saja, domba-domba yang sesat saja. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Tapi yang satu ini, pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Jadi ada Yesus yang asli, ada kemudian penyesat yang menggunakan nama Yesus. Ingat pesan Yesus di Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 31. Apa kata Yesus? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan bersabar." Saya minta maaf Bang Suma, terlalu kepanjangan dan itu membosankan. 30 detik lagi, 30 detik. Membosankan bagi orang yang sudah keciduk menyembah setan. Iya betul. Saya maklum itu. Tapi orang Kristen, sabar. Tapi orang Kristen yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan ragu terhadap imannya,
pasti menganggap bahwa apa yang disampaikan Bang Suma ini adalah 6 SKS. Pahami itu. Jadi ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, iblisnya akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul kemudian, siapa yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Dan banyak orang yang disesatkan itu kemudian mana? Siapa mereka? Silakan. Bang Suma, saya ingin bertanya lagi. Bertanya bukan menanggapi. Iya, ini begini, sekaligus menanggapi. Ya, silakan. Begini, ketika Anda mengatakan bahwa pada saat Yesus ditangkap, mundurlah semua yang ada di situ dan terjatuh, Yesus langsung melarikan diri. Pada waktu itu berarti Yesua langsung terangkat ke langit, ataukah memang dia masih berada di sekitar atau masih berada di muka bumi? Yang kedua, itu poin pertama. Poin kedua adalah pada waktu yang sama ketika dia ditangkap, pada waktu itu Petrus mengambil pedangnya, ya. Anda mengatakan bahwa dia sudah melarikan diri. Ketika Petrus menghunuskan pedangnya, ya, lalu memotong Malkus dan telinganya itu terpotong, pada waktu itu Yesua lah yang menyembuhkan telinga itu. Kalau Yudas yang Anda katakan bahwa dialah yang menyembuhkan si Malkus, maka ini adalah kejanggalan penyampaianmu secara total itu gagal. Karena pada waktu orang berjatuhan, lalu Yesus itu meninggalkan melarikan diri, maka semua apa yang Bang Suma jelaskan itu adalah gagal total. Karena pada waktu Malkus dipotong telinganya, ya, Malkus dipotong telinganya, itu Yesua langsung menyembuhkan. Nah, ketika waktu tentara Roma datang, lalu bertanya, Yesua mengatakan akulah dia. Dan pada waktu itu mereka terjatuh dan Yesua lari, karena Anda mengatakan bahwa Yesua meninggalkan dan lari. Nah, pada saat itu Yesua mengatakan kepada Petrus, karena Petrus memotong telinga Malkus dan dialah yang menyembuhkan. Apakah Yudas sanggup untuk menyembuhkan telinga? Itu poin kedua. Poin ketiga. Makasih Bang Pedi. Poin ketiga. Ketika Yesua yang sudah mati dan terkubur lalu keluar dari kubur, Anda mengatakan bahwa Yudas yang keluar dari kubur. Apakah Yudas adalah seorang dia bisa membuat sebuah mujizat? Itu poin ketiga. Poin keempat, ketika Yesua berada di tiang salib, apakah dia berani mengatakan bahwa hari ini kamu bersama seorang penjahat? Dia mengatakan hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Apakah Yudas berani mengatakan demikian kepada salah satu penjahat demikian? Poin kelima, ketika crucify, penderitaan yang harus dilalui dan dihukum. Pada waktu itu, apakah para imam-imam, apakah Yudas, apakah mereka tidak tahu tampaknya Yesua? Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua sudah lari. Sedangkan penderitaan yang harus dia jalani, cawan ini dia harus lalui. Tetapi Anda mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Pada saat the Last Supper, Yesua berkata kepada para murid-muridnya untuk mengatakan bahwa di antara kamu ini ada salah satu yang mengkhianati aku. So one of those you will be betrayed me. Yang kedua, yang keberapa itu? Saya mau katakan, ketika Yesua mengangkat roti dan anggur untuk dia katakan bahwa inilah tubuhku dan darahku, darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi kalian. Makan dan minumlah, kenangkanlah aku sampai aku datang. Itu melambangkan darah yang harus tercucur. Dan itu dia harus mengatakan bahwa kamu harus memperingatkan aku sampai aku datang. Maka Yesua memiliki kerajaan yang tidak berkesudahan. Maka Yesua mendirikan bahwa di dalam Matius 18:16, dialah yang mendirikan eklesia,
untuk mengatakan kepada para muridnya. He encouraged the people untuk percaya bahwa Yesua punya kerajaan tidak berkesudahan. Yang artinya diperingatkan sampai Tuhan, sampai Yesua itu akan datang yang kedua kali. Jadi penyampaian Bang Sungai ini sangat gagal total. Dari segala apa rangkaian yang Anda katakan itu sangat gagal. Maka saya katakan bahwa ini adalah salah satu manipulatif pikiran orang-orang Kristen untuk tidak mempercayai tentang Yesua yang disalib. Padahal karena itu semua adalah di dalam nubuat-nubuat yang harus Yesua harus menderita, harus sacrifice, dan Yesua itu diketahui oleh Bapa bahwa dia harus menderita dan dia harus taat sampai mati, dan itu tidak disangkal bahwa harus dia melakukan. Maka dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 36 mengatakan bahwa cawan ini harus dilalui sama dia, penderitaan yang harus dilalui. Jadi saya pikir bahwa sia-sialah penyampaian Bang Zuma untuk memberitakan tentang Yesua yang Anda katakan bahwa itu tidak disalib, digantikan oleh Yudas, dan itu sesuatu yang janggal buat saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik, thank you. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Saya ingin menyampaikan satu hal dan mohon ditanggapi. Benar tidak Yesus pernah berkata, waspadalah kepada Kristus palsu, di mana Kristus palsu akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Apakah Anda percaya? Iya, betul, termasuk kamu. Termasuk Bang Zuma adalah saya nggak ada mujizat, saya cuma menghafal Bible saja. Itu kan. Saya ulang lagi. Sabar, gantian kita Bang, gantian kita ngomong. Kristus palsu, Matius 24 nomor 24 akan melakukan banyak tanda yang dahsyat. Jadi kalau hanya sekedar potong kuping lalu menyambungkan, itu mah kecil bagi setan. Dan mujizat-mujizat tujuannya apa? Sekiranya mungkin dengan tanda dahsyat dan mujizat itu dia menyesatkan banyak orang. Dicatat. Kemudian iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diserahkan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kata siapa? Kata iblis, segala kuasa. Jadi kalau segala kuasa diberikan kepada iblis, dan iblis memberikan kepada Yudas pengganti Yesus untuk nyambung ini. Saya pun kalau saya tebas leher Anda, sekarang sudah ada lem Korea. Bisa ku sambung itu Bang. Bukan. Di mana? Sebentar. Di mana iblis itu diberi kuasa? Di dalam Matius 28 ayat 18. Dengar baik-baik. Sebentar. Iya. Kita berdiskusi dengan baik. Ketika Matius 28 ayat 18, Yesus berkata lah, dialah yang diberi kuasa, dialah yang diberi kuasa oleh Bapa untuk memiliki otoritas untuk menguasai di bumi maupun di surga. Tunjukkan data bahwa iblis mendapatkan otoritas penuh dari Allah untuk menguasai, bukan Allah, Yesus, Yahweh atau. Pernah Anda mendengarkan ucapan Yesus, Simon, iblis telah diberi izin? Pernah Anda mendengarkan itu kata Yesus? Pernah? Jawab jujur. Sebentar Bang Zuma. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan, Bang Zuma yang terhormat, ketika Anda mengatakan bahwa iblis diberi kuasa otoritas penuh oleh Sang Bapa atau Yahweh atau Elohim, Anda mengatakan demikian. Di mana pernyataan itu dalam kitab suci bahwa Bapa Yahweh atau Elohim memberikan otoritas penuh untuk menguasai di bumi maupun di sorga? Di mana? Ada tertulis. Kejadian 3 nomor 13. Di mana ada tertulis? Anda bertanya, saya jawab. Sabar dulu, jangan kayak orang di gereja. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kamu sanggup meremukkan tumitnya. Dia sanggup meremukkan kepalamu. Berarti iblis sudah diberi kuasa. Yesus pun mengatakan itu. Iblis telah diberi
di mana dalam kejadian itu bukan merujuk kepada iblis. Yang meremukkan kepala ular itu bukan merujuk kepada iblis. Gagal total lagi, Gatot Bang Suma. Terus iblisnya meremukkan Jangan apa? bertaukiah. Jangan Iblisnya bertaukiah meremukkan dan apa? benar, ya. Iblisnya kemudian menghancurkan apa? Sebentar Bang Suma, ketika dalam kejadian itu bukan merujuk kepada iblis. Kasihan Bang Suma, jangan Lalu musuh dengar. Lalu musuh dengar. Lalu musuh daripada keturunan Adam siapa? Ayo. Musuhnya siapa? Ayo, di Kejadian 3 nomor 15 itu musuhnya iblis siapa? Musuhnya anak manusia siapa? Sebentar, Bang Zuma tidak menjawab apa yang saya sampaikan. Berapa poin-poin yang tadi, tapi Anda tidak menjawab. Sudah Apa dijawab yang itu, Bang. Saya mau menjawab lebih, tapi Anda selalu potong. Anda bicara lama, saya bicara sedikit langsung dipotong. Belum sempat saya menyelesaikan semua kebotolan Anda itu belum. Anda mengatakan bagaimana mungkin. Jangankan ini. Diam dulu, tuyul. Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada di dalam tubuhmu itu ademkan dulu, ademkan. Ini guru mau menjelaskan. Guru mau menjelaskan. Oke? Job, kapan lulusan guru Job? Bukannya satpam. Ini buktinya saya ngajar. Diam. Yang membunuh Tuhanmu juga satpam. Sabar, diam. Jadi teman, pahami teman. Jangankan mujizat-mujizat. Kan tadi saya sudah membacakan samamu. Dan kau mengiyakan. Iblis bisa melakukan mujizat. Iblis bisa melakukan tanda yang dahsyat. Jangankan tanda yang dahsyat. Iblis berhasil membunuh Tuhanmu. Catat itu. Tuhan pun iblis bisa bunuh. Oke? Gak usah terlalu lebay kali. Di dalam kitab yang tertulis Kejadian 3 nomor 15, iblis diberi kuasa untuk meremukkan tumit. Makanya Yesus itu ditenteng kayak es cendol sama iblis. Ketek, ditenteng kemana-mana Yesus itu. Angkel. Iblis mencobai Tuhan lu. Bukti bahwa iblis lebih berkuasa dalam hal ini. Tapi sayang, Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib bukan Yesus, Cak Kongkong. Kenapa kalian pingin kali Yesus yang disalib? Persis iblis kalian ini. Iblis tidak akan pernah bisa berkuasa atas diri Yesus. Yohanes 14:30. Sedikit pun iblis itu tidak berkuasa, sedikit pun. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Karena pembunuhan terhadap oknum yang ada di salib itu adalah upaya setan. Yohanes 13 nomor 2. Setan merasuki Yudas. Matius 26 nomor 24, nomor 4 nomor 59. Imam kepala melakukan tipu muslihat dan juga kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya bisa membunuh Yesus. Kata Yesus, "No, sedikit pun kalian tidak berkuasa atas diriku." Berarti yang dibunuh bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Hah? Ada apa dengan kalian? Kenapa seperti setan kalian ini? Pingin kali Yesus mati. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus gak mungkin. Nih sekarang nih. Saya ingin tanya sama saudara. Saya sudah katakan bahwa seluruh mujizat yang kau sampaikan tadi memutuskan tali ini apa ini, leher ini ya. Leher. Memutuskan leher kuping. Itu bisa sekarang lem Alteco sini ku tebas lehermu, ku sambung Alteco, bisanya itu. Iblis bisa berkuasa melakukan apa saja. Jadi kalau jangan kau banggakan keluar dari kubur, itu mungkin iblis peret. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu iblis. Catat itu. Sekarang saya berhadapan dengan saudara. Anda mengatakan Yesus yang harus mati. Kenapa nafsuan kalian? Sementara Yesus mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai apa yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis? Di kitab mana? Di kitab Mazmur. Yesus menyebut kitab itu. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur.
Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Padale. Bukan. Tapi di kitab Mazmur. Pertanyaan saya kepada saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, kisi pertama. Kisi kedua, di dalam Mazmur 118 ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Mazmur 118 nomor 22. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan sekarang sudah menjadi batu penjuru, yang dimaksud di situ siapa? Di dalam Mazmur 118:22 batu penjuru yang dimaksud di situ siapa? Jawab. Jawab, itu aja dulu. Begini. Apa yang ditanyakan itu terlalu panjang, menjelaskan terlalu panjang, tetapi supaya kita tahu, Bang. Sebentar saya akan supaya jawab. kita tahu. Sebentar. Apakah Yesus yang disalib atau bukan, kan gitu? Sebentar. Enggak, kita tiktokan untuk sesi ini, kita tiktokan. Kan sudah dua kan? Belum ya? Oh iya. Tapi saya segini, guru yang terhormat, ya, guru yang terhormat. Anda menjelaskan banyak sekali, ya, guru yang terhormat. Tetapi tidak dapat poin saya. Tidak dapat poin. Karena Anda Kristen. Sebentar. Ya, karena Anda Islam. Makanya Anda terlalu... Ya, Kristen kan nggak pakai otak. Dalam beragama nggak pakai otak. Gini, Islam itu hanya datang untuk merusak kehidupan manusia. Oh, nggak bisa. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan aku tidak akan mungkin dibunuh. Islam datang membersihkan Yesus dari fitnahan Kristen laknatullah. Tetapi sebentar. Tuh, pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya. Di dalam Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan sudah menjadi batu karang. Ayo, pertanyaan saya, itu siapa? Itu siapa? Jawab. Ini ada perkataan Bang Zuma aja sudah meleset. Batu yang kubuang menjadi batu karang. Ini kan maksudnya batu penjuru. Batu penjuru itu, dengar. Batu penjuru, kan dia sudah mengatakan kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Itu sinkron itu. Wey, jangan lebay kali kau. Pertanyaan saya, di dalam Mazmur 118 nomor 22, batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Supaya kita tahu apakah yang disalib itu Yesus atau Yudas. Usah kemana-mana, ente mujizat-mujizat itu tadi lagi. Nanti ku kasih kau lem LT ko. Coba kau silet telingamu itu nyambung lagi tuh kau lem LT ko, lem Korea. Ya, usah kau bawa itu, karena Yesus mengatakan iblis melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi nggak usah kau heran kenapa ada keluar dari kubur, kenapa dia bisa menyembuhkan orang, ya karena memang iblis sudah dikatakan oleh Yesus itu mampu melakukan itu semua. Nah, Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Yesus. Pertanyaan saya, Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Pertanyaan saya, itu siapa? Jawab. Syukran sahabat-sahabat. Jawab. Jadi artinya gini, Bang Zuma itu melewati apa yang sudah saya pertanyakan dari tadi. Itu tidak masuk akal semua. Yang saya karena kamu Kristen. Ya, Bang Zuma tidak menjawab hal ini. Bang Zuma tidak menjawab poin-poin yang ada. Anda tidak bisa membuktikan. Itu kan mujizat. Itu kan mujizat. Sebentar. Ya, itu poin pertama. Oke, Anda membantah tentang itu adalah mujizat. Nah, iblis kan bisa. Sebentar. Pada waktu yang melakukan bahwa telinga yang dipotong itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa pada saat yang sebelum dia Petrus memotong telinganya si Malkus, pada waktu itu Yesus sudah melarikan diri. Itu benar? Anda katakan bahwa dia sudah melarikan diri. Kan sudah ku bilang, Bung.
Ingat, dengar. Poin per poin. Yang menyembuhkan kemudian telinga orang itu, ya, itu sudah iblis yang datang dalam rupa Yesus. Sudah dibilang tadi. Apa orang ini? Iblis itu mampu melakukan mujizat apapun. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata dia Kristus. Mampu bermujizat. Kenalah itu. Kenapa Anda mutar-mutar? Pertanyaan saya, supaya semua yang Anda inginkan itu gugur, Yesus harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Pertanyaan saya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Sudah gugur semua pernyataan saudara. Ketika pertanyaan itu datang bahwa batu yang dibuang, itu saya belum jawab. Saya tahu bahwa itu adalah Yeshua. Ya, itu pintar. Sebentar. Udah. Sebentar. Udah. Sudah itu Yeshua. Sebentar dulu dong. Ini Anda ini tidak bisa berdiskusi dengan baik. Anda sebentar. Iya, Anda sebentar. Ingat ya, saya kunci jawaban Anda ya. Bahwa yang ada di Mazmur 118 nomor 22 itu adalah Yesus. Oke, Bang Prangko, biar diskusinya enak disimak sama yang nyimak, Bang Prangko. Coba tanggapi satu persatu supaya bisa ditanggapi ulang. Supaya kalau ada yang menyimak ini yang nggak paham bisa paham. Coba satu persatu Bang Prangko, jangan sekaligus dibawakan. Itu namanya Anda menyesatkan. Iya, dia tadi membawa poin ada 347 poin. Saya simpulkan semua bahwa yang mujizat-mujizat itu semua iblis sudah bisa lakukan itu. Yesus sendiri yang mengatakan. Silakan. Makanya kita bicara, Bang. Bukan saya tidak mau berdiskusi dengan baik. Saya mendengar kok Abang penjelasan dari A sampai Z. Ketika saya bicara, Abang harus mendengar juga pertanyaan-pertanyaan. Bahwa pertanyaan Anda itu seperti air hujan, terlalu banyak. Gitu. Anda paham Bang Prangko, tadi kenapa dijabarkan? Karena diminta untuk membuktikan Yudas. Yes, betul, pintar Bang Bejo. Makanya dijabarkan begitu panjang. Anda menanggapi, jangan semua Bang, per poin supaya kita paham. Anda benar apa Bang Juma benar? Gitu dong, pintar guru saya nih Bang Bejo. Thank you Bang. Iya. Ya, okay. Sudah tadi Anda Mazmur 22 nomor Mazmur 118 itu nomor 22 itu adalah Yesus, betul? Bang Zuma, saya sudah menjawab itu, tapi saya mau katakan kepada Bang Zuma, ketika Bang Zuma tadi menjelaskan bahwa itu adalah Yudas yang disalib, Yudas yang menggantikan hal itu, maka pertanyaan-pertanyaan saya itu Bang Zuma tidak menjawab. Bahwa itu semua ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah iblis yang melakukan semua itu. Dan Anda bawa ke dalam Kejadian 3:15 tentang di mana iblis sudah diberi kuasa. Ternyata Anda menggunakan Matius 28:18 di mana kuasa itu diberikan kepada Yeshua untuk menguasai di bumi maupun di sorga. Ketika Anda bawa ke dalam Kejadian, itu bukan untuk si iblis, tetapi di mana itu adalah nubuat untuk Yeshua bahwa Hawa baru adalah Maria, di mana dia yang akan melahirkan seorang putranya yang tunggal, dia yang akan membuka itu. Ini bukan gereja. Sebentar. Ini bukan gereja. Sebentar, ini bukan gereja gimana? Bang, Anda sudah poin Bang. Kejadian 3 larinya ke Maria, tuyul, benar-benar penipu. Loh, gimana? Ada yang penipu, Anda adalah orang-orang yang menyesatkan, bukan saya. Ini kan sekarang kenapa Anda mengatakan Kejadian 3 itu larinya ke Maria? Jangan loh. Sebentar, itu adalah nubuat di mana? Kata siapa itu nubuat? Kata siapa? Sebentar, siapa perempuan yang melahirkan? Iya, Maria. Hawa melahirkan anak-anak keturunannya. Sebentar, itulah makanya saya katakan. Larinya ke Maria pula. Itulah nubuat yang digenapi. Nubuat nenekmu kiper. Di mana Yesus yang akan menemukan kepala ular. Diam. Kalau kau nggak tahan pelajaran keras dari saya, kau turun. Kau jangan menipu di sini. Orang-orang Yahudi, bahkan tadi di awal saya mengatakan Matius 2 itu,
siapa? Herodes ingin membunuh Yesus. Itu pertanyaan saya yang kalian tidak sentuh. Paham? Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Ini ada nubuatan. Ku lempar juga muka sundal jepit nanti. Kenapa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Kenapa? Duluan mana bayi Yesus dengan nubuat yang kau jilat-jilat dari kitabnya Yahudi itu? Duluan mana? Duluan Kejadian kan? Berarti harusnya landasan Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu koclok. Hantam juga jidatmu nanti lama-lama. Orang bodoh-bodoh aja di gereja tempatnya, jangan di sini. Sabar dulu. Herodes ingin membunuh Yesus, ingat, bukan karena unsur nubuah. Catat itu. Apa buktinya bukan unsur nubuah? Kau baca kemudian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melawat kemudian Maria setelah melihat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Lalu di antara mereka ada seorang yang datang kepada orang Farisi. Lalu kemudian datang kepada imam kepala, datang kepada mahkamah agama. Mereka berkumpul, rapat kilat. Apa kata Imam Kayafas? Imam kepala, bukan kepala botak. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli dari kitabnya sendiri. Tak ada nubuatan itu. Maka apa kata imam kepala? Kalian tidak tahu dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Elohim. Dia bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Adalah lebih baik Yesus mati satu orang daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka lihat nomor 53-nya. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Paham kau? Yang kedua, imam kepala, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Tunggu dulu, sedikit. Terus mahkamah agama, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Pendeta, pastor, penipu, atau mereka? Imam kepala mahkamah agama sudah duduk di situ, semua orang-orang hebat, orang Farisi semua hebat. Mana lagi ada nubuatan? Justru mereka membuat nubuatan hari itu juga, tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dari mana dia harus mati? Dari perampasan orang-orang Roma. Ada nggak imam kepala mengatakan, ente Gasawaris, kena silat dibuat nenek kiper? Jangan kau jadikan tempat yang Islam begini dengan gereja. Di gereja boleh kau nipu jemaat, di sini no. Pada saat bayi Yesus ingin dibunuh oleh Raja Herodes, karena Raja Herodes tidak menginginkan adanya raja yang bangkit di tengah-tengah kaum Israel. Catat itu. Pada saat dia dewasa, iblis ingin membunuhnya. Apa tujuan iblis ingin mencobanya? Karena iblis melihat peluang nama Yesus bisa dijual kepada anak Adam, supaya anak Adam tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah kepada Yesus. Catat itu. Yang ketiga, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, ingin membunuh Yesus. Karena apa? Karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Catat itu. Bagaimana dengan Yesus? Berpesan dia, kepada angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar dari kubur. Yohanes 12 nomor 31. Itu kata Yesus. Iblis mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa segala yang ada di awan-awan. Efesus 2 nomor 2. Iblis penguasa cakrawala langit. Yohanes kemudian 12:31. Iblis penguasa bumi. Segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Yudas telah menerimanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadilah Kristen. Jadi Kristen ini adalah penyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Catat. Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya, benarkah Yesus mengatakan dia harus pergi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur? Benar. Siapa yang tertulis dalam Mazmur 118 nomor 22? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus.
Berarti ketika Mazmur 118 Anda akui Yesus, maka nomor 17-nya juga adalah Yesus. Di Mazmur 118 itu Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Apa tujuannya malaikat turun memberikan kekuatan? Supaya Yesus disalib. Dia datang memberi kekuatan Yesus untuk supaya persiapan terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Yesus, Matius 4 nomor 4, Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur bahwa Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Oke? Jadi Yesus ketika berdoa, Bapak, kasih selamat ke aku dong. Dia kak mati kalau dibunuh sama tentara Romawi kau dong Selamatkan saya kak dulu. Apa yang terjadi? Doanya diterima. Turun malaikat menyambutnya. Yesus kau diangkat ke langit. Dan itu dikhutbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mesias jasadnya tidak ditinggalkan di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang mati itu Yudas. Yang keluar dari kubur itu Yudas. Bantai itu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Yesus dulu. Baik. Ketika Bang Suma mengatakan demikian, ya kecil, Anda boleh menjadi penyesat, boleh-boleh saja. Nenekmu kiper. Sebentar dong. Anda mengatakan dari tadi tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa Yudaslah yang mengatakan bahwa pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yes. Itu saudara konfirmasi? Yes. Bahwa Yudas yang mengatakan demikian? Yes, iblis yang mengatakan melalui tubuh Yudas. Oke. Semua yang mengatakan itu. Pada waktu Matius 28 ayat 19-20, apakah Yesus masih ada bersama dengan para murid-muridnya? Atau Yesus sudah tinggal? Sudah di atas. Sedangkan di sidang Lukas 22, dengar Anda bertanya saya jawab. Saya jawab, langsung saya jawab. Biar kupingmu itu dengar. Kau bertanya, apakah pada saat Yesus itu, dengar dulu, Tuyul. Ini saya mau kasih data, Tuyul. Tukang tahayul. Ketika orang yang ingin disalib ini masih di sidang, apa kata dia? Lukas 22 nomor 69. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang. Berarti yang di sidang yang akan disalib ini sopo? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang di sidang ini, yang disalib ini bukan Yesus. Pakai ini sekali-kali apa? Bang Suma, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa Yudas memerintahkan pergilah ke seluruh bangsa menjadi muridku. Pada waktu itu Yudas bersama dengan Yesua berbicara dengan Yudas dan para murid-muridnya yang lain. Anda mengatakan bahwa Yesus sudah pergi. Hei, baca Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Sebentar Bang Suma. Pada waktu Yesus bicara ini, maksudnya saya pertanyaan. Pada waktu Yesus berbicara dengan para murid-muridnya termasuk Yudas, apakah Yudas yang berbicara dengan para murid-muridnya? Tuyul, Yudas sudah nggak ada di situ. Gimana sih Anda itu tidak konsisten? Anda yang tidak konsisten. Lompat ke sana, lompat ke sini. Kamu tahu nggak? Gue tanya dulu. Matius 28 itu kejadiannya kapan? Sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nah makanya saya tanya, ini apakah sudah terjadi penyaliban? Sudah, itu dia keluar dari kubur hari ketiga, Tuyul. Di mana Matius itu dia mengatakan bahwa dia sedang berbicara pada waktu itu. Yesus berbicara dengan para murid-muridnya. La haula wala quwata illa billah. Matius 28 itu berbicara kebangkitan dari liang tanah. Baca nomor 18-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Makanya murid-muridnya ragu. Makanya muridnya mengira hantu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Betapa dongoknya ini tukiman. Tukang kibulin manusia. Tukiman. Kira salah nama Bukan tukang kibul, Ya, ketika Matius 28 itu kejadiannya setelah terbelah kubur keluar hantu. Akulah Yesus. Astagfirullahaladzim. Itu yang keluar dari tanah, itu yang meminta. Kemudian orang menjadikan dirinya soko guru. Itulah iblis dalam rupa Yudas. Makanya di dalam Matius 4, Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis, tidak berhasil memberikan segala kuasa itu, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana yang tepat itu? Ketika ada yang disalib. Nah, yang disalib ini dikira Yesus, padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi saya mencoba merangsang Anda untuk kembali ke pernyataan Yesus. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Matius, Lukas 24:44. Di Mazmur ada ungkapan batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang di Mazmur 118 ini adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Di data nomor 17-nya, ketika orang-orang jahat, para orang fasik mengelilingi Yesus untuk ditangkap, apa kata Yesus di nomor 17? Aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Berarti yang disalib dan mati, lalu dia mengencam asam anggur asam, lalu menyerahkan dia, maka matilah dia. Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, yang disidang bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Bukan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Itu Quran saya mengatakan. Yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada penyesat memakai nama Yesus, berkata akulah Mesias, akulah Kristus, fungsinya menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Terjadi tidak? Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti berarti Yesus pembohong. Kalau terbukti, mana banyak orang yang mengatasnamakan Kristus? Kristen. Kenapa? Karena Kristen akar katanya adalah Kristus. Berarti Kristen ini adalah orang banyak yang menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Paham ya? Nah, udah, ada lagi. Gas terus bang, gas, pijak aja bang, sisir dulu. Sisir dulu bang, gas terus, cekek aja bang lawan. Ayo bang, selama ente mau belajar, selama ente mau menggunakan akal, yuk mari kita diskusi sampai 2 tahun pun saya berani. Yang penting ada sisir di sini kan gitu. Ya sisir, pegang kayu bang, pukul aja bang, saya daripada saya membuat KO curhat KO Bang Prangku ada kesan Bang Prangku saya tangkap kesan Bang Prangku Anda nggak memahami Bible secara urut. Apakah Anda memahami Prangku? Izin Bang Juma sedikit Bang Juma. Silakan. Kalau kamu menggunakan akalmu, kalau kamu mampu menggunakan akalmu, sebentar Prangku, izin sebentar Bang Prangku, ini sebentar Bang Prangku. Kalau Anda di Komal ini membawa akal Anda, ya, Anda harus bisa mengkaji Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau Yesus di kitab Mazmur. Berarti ada nubuatan Yesus ini akan diselamatkan oleh Tuhannya dengan cara Tuhannya mengutus malaikatnya. Itu kalau kamu pakai otak. Tapi kamu bawa doktrin kemari. Itu satu poin itu aja harus kamu tekankan. Yesus itu kata iblis. Ketika iblis dicobai oleh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bukit itu, apa kata iblis? Apa kata iblis? Ada mengenai tentang engkau, nubuatan tentang engkau di kitab Mazmur, bahwasanya Tuhan Sang Elohim, Sang Maha Pencipta akan mengutus malaikatnya dan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya apa? Kaki Yesus tidak menyentuh tanah, dia terangkat ke langit. Longor. Lanjut maaf.
Ingat ya, ingat sebelum Anda turun, Saudara Prangko. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 Sebentar nomor saya 3, bertanya. Sebentar nomor sebelum 13. saya turun. Sebentar saya tanya dulu Bang Suma. Sabar dulu, ini keterangan paling lama 30 Nanti detik. sebentar habis itu Bang Suma katakan. Oke, silakan. Saya bertanya kepada Bang Suma. Ketika Bang Suma menyampaikan bahwa Yesua itu tidak disalib, ya, sejarah mana yang membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib? Atau peristiwa yang terjadi itu tidak? Oke, baik. Yang pertama, yang Anda harus tahu, TKP terjadi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang tahu tentang kejadian itu adalah mereka, bukan kita. Sekarang, nggak usah kamu pergi kemana-mana mencari buku sejarah. Baca aja Bibelmu. Catatan kaki di Matius 27 nomor 5 menerangkan Alkitab Sabda. Lihat di Google. Yudas saat itu mati dalam keadaan disalib. Buka sekarang. Ngapain ambil sejarah? Toh orang yang menulis sejarah ini hanya memberikan kisah-kisah yang menurut penelitian mereka. Tetapi apakah Anda tidak percaya data yang ada dalam Bible? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus berdoa agar diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya diterima, doanya dikabulkan. Anda tidak percaya itu? Sampai Anda harus bawa sejarah? Anda tidak percaya Bible? Ayo. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12:31, sedikit pun, Yohanes 14 nomor 30, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Sementara upaya demi upaya dilakukan oleh iblis untuk membunuh Yesus, tidak berhasil, bukan? Nah sekarang permasalahannya antara Anda dengan saya nih. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, Dia akan memuliakan aku. Anda memaksakan Yesus mati terkutuk. Anda memaksakan Yesus sebagai penebus segala dosa-dosa manusia. Segala dosa dilimpahkan ke Yesus. Setiap saat Anda mengaminkan pernyataan Paulus yang hanyalah fitnah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk karena kita. Itu fitnah. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah terkutuk? Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok Dia bisa dikutuk? Sementara Yesus mengatakan, Anda dan saya nih, roh kebenaran ketika datang akan memuliakan aku. Siang malam, saya menghabiskan waktu untuk mensucikan Yesus dari orang-orang Kristen yang menginginkan Yesus ditampar, diludahi, ditonjok, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh. Itu Kristen. Apakah itu memuliakan Yesus? No. Itu menghinakan Yesus. Sementara kami haram hukumnya. Kami mengatakan Yesus itu ditampar, diludahin, diseret. Yesus itu manusia mulia, cok. Terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Maka yang memuliakan siang dan malam kami. Kalian menghinakan. Yesus mengatakan apabila roh kebenaran itu datang, Dia akan memuliakan aku. Berarti roh yang ada di dalam tubuhku ini adalah roh kebenaran. Alhamdulillah. Karena saya memuliakan Yesus. Sakit hati saya, Bang. Kalau Anda mengatakan Yesus ditampar, dilulain, diseret. Orang Roma memperkaos anak kandungnya, membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa laknat mereka ini Anda tanggungkan ke orang suci Yesus. Di mana otak ini? Mereka yang melakukan maksiat, membunuh, menjajah, merampas, merampok. Tapi dosa-dosa yang diambil alih oleh Yesus, gak mungkin. Gak mungkin. Mereka hanya melegalkan perbuatan maksiat dengan mengharapkan dilimpahkan kepada Kristus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis tentunya. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam. Adam, makanlah. Justru kalau kau makan, kau dalam hidup kekal. Kau tidak akan mati. Makan.
Inilah yang terjadi sama Kristen. Iblis dia datang, sembahlah Kristus, sembahlah Kristus. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Sekarang Yesus ini yang Ahad. Yesus ini yang kemudian sebagai Shema, yang harus dipanggil. Nama Tuhan Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Iblis yang menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Terakhir dari saya, Bung. Mungkin sesi berikutnya Anda boleh datang lagi. Terakhir, ini berupa pertanyaan. Boleh Anda jawab sekarang, boleh juga Anda tidak jawab. Tapi renungkan. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini apakah berhasil? Berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Pertanyaan saya ulang, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Di mana penyesatan dimulai iblis di abad pertama. Kata Yesus, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu pertanyaan saya. Saya akhiri untuk sementara. Silakan. Nyisir dulu. Lanjut. Masya Allah. Izin saya tambahkan sedikit Bang Zuma. Izin Bang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Yesus itu benar disalib atau tidak? Padahal menurut sejarah Yesus itu disalib. Apa buktinya? Kita nggak usah pakai buku sejarah. Betul dikatakan Bang Zuma. Kita pakai Bible, pakai perkataan Yesus. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi kuasa kegelapan itu sudah mulai berlangsung, segera berlangsung. Nah, kuasa kegelapan itulah yang kemudian mengobrak-ngabrik sejarah pada kala itu. Al-Quran mengecam ahli kitab, yang mereka itu adalah dituduhkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Yesus juga mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu adalah penyesat banyak orang di muka bumi ini, kawan. Kita nggak perlu pakai buku sejarah. Jelas kekuasaan gelap itulah yang akan menguasai pada masa itu dan memutarbalikkan fakta sejarah apa yang terjadi di zaman itu. Makanya dikatakan di Mazmur 118 itu, saya lupa datanya nomor berapa, bahwasanya dia akan menerangkan apa yang Tuhan perlakukan kepada diri Yesus dan apa yang diperlakukan Tuhan kepada mereka. Mazmur 118 tadilah jawabannya. Demikian dari saya Bang Zuma, silakan tanggapi Bang Franco. Keren mau kali, tabur Bang. silakan. Oke, silakan. Saya tidak kabur, tapi saya mau menjawab bahwa ketika Bang Zuma dan kawan-kawannya mengatakan bahwa itu tidak tertulis di dalam salah satu sejarawan atau siapapun tidak pernah menuliskan tentang hal itu, hanya Anda mengatakan bahwa hanya based on Bible dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti di mana Bible mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan di dalam Bible itu tertulis para murid-muridnya menjelaskan bahwa Yesua itu disalib. Pertanyaannya bahwa di mana Yesua itu tidak disalib dalam Bible? Perkataan secara eksplisit bahwa Yesua itu tidak disalib. Sedangkan semua dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu mereka telah menggambarkan, Paulus telah menggambarkan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Bang Zuma mengatakan bahwa, dan kawannya mengatakan bahwa dalam bukti secara empiris dalam kitab suci bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, pertanyaan bahwa di mana ketika Anda mengatakan bahwa Yesua itu tidak disalib, sedangkan sejarawan menulis tentang kisah penyaliban itu di dalam salah satu sejarawan Yahudi juga mengatakan demikian, dan itu membuktikan bahwa ada sebuah hal yang sangat official untuk menyatakan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua tidak disalib, hanya mempergunakan Bible, sedangkan Bible tidak membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, ini adalah salah satu narasi omong kosong yang artinya Anda sedang memanipulatif pikiran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika Anda membawa tentang Galatia 3:13 berkata bahwa Rasul Paulus itu mengatakan tentang kutuk, bahwa Rasul Paulus itu hanya mengulangi kembali, atau Apostolos Paulus, saya tidak menyebut Rasul tapi saya menyebut Apostolos, bahwa Apostolos Paulus itu berbicara tentang untuk mengulangi tentang apa yang ditulis dalam kitab Ulangan.
ya, bahwa di mana Yahweh atau Elohim mengutuk orang-orang yang pembuat kejahatan, itu orang-orang itu harus digantung di atas kayu, itu hanging on the tree, itu mereka itu adalah terkutuk. Maka ketika dia tidak diturunkan pada waktu yang sama, maka Elohim mengutuk orang tersebut pada waktu penyalipan, bahwa Yesua pada waktu yang sama Yesua diturunkan dari tiang salib. Maka Yesua itu tidak dikutuk, tetapi Apostolus Paulus mengatakan bahwa Yesua mengambil jalan kutuk untuk mengisinya adalah penyelamatan tersebut. Bukan berarti Rasul Paulus itu atau Apostolus Paulus itu memberikan kutukan kepada Yesua. Itu pemahamannya itu gagal total. Bang Suma dan kawan-kawan itu gagal total. Tidak memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Apostolus Paulus dalam Galatia 3:13. Kau lah yang gatot, enaknya kau bilang kami gatot. Iya, sebentar. Bang Franco, pertanyaan Bang Juma ya tentang bukti bahwasannya iblis berhasil menyesatkan. Jangan dulu Bang. Saya belum sampai ke situ. Saya mau kasih clue-nya bahwasannya. Saya mau kasih clue-nya nih Bang. Saya mau bicara sedikit. Bukan, maksud saya gini, supaya abang nanti mudah untuk masuk lagi dan menyampaikan. Saya kasih clue-nya. Abang baca Matius 4, ketika Yesus dibawa ke Yerusalem ke atas bait Allah, nomor 6-nya abang baca, iblis saja ya menyatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Dia sedang menyesatkan tentang menyebutkan Yesus sebagai anak Allah. Anda tersesat dengan menyatakan dia adalah sang Allah. Clue dari saya Bang, pikirkan itu. Lagi-lagi Bejo tidak mengerti apa yang pertanyaan yang saya gimana ya? Ya tidak masuk poin-poin yang saya bertanya gitu loh. Makanya kalau diskusi ke atas, isi kepala itu ditambah isi kepala. Dipasang isi kepala kerjaan kosong, jadi gitulah. Isi kepalaku sangat penuh dengan. Nggak ada, kalau ada isi kepala nyambung dari tadi bos, ini nggak nyambung, capek kita. Bang Franco, dijawab aja pertanyaan Bang Zuma. Berhasilkah iblis menggunakan nama Yesus dan dia menyesatkan banyak orang? Tahan di situ dong. Iya, oke. Tahan di Nanti situ. dijawab Saya ya, mau Bang, ya. bertanya Nanti kepada dijawab Bang Heri. ya. Bang Heri, sebentar. Saya tanya kepada Bang Heri. Ketika Anda mengatakan bahwa bukti empiris di dalam kitab suci bahwa Yesua tidak disalib, pertanyaan sih saya, di mana kitab suci menuliskan bahwa Yesua tidak disalib di dalam kitab suci? Di mana ya secara ekonomis bahwa Yesua tidak tertulis? Tadi Yesus mengatakan loh. Itu kan Anda mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Sebentar, ketika Anda mengatakan. Anda bertanya kami jawab. Loh, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, di mana di dalam kitab Anda membawa kitab suci yang akan membuktikan di mana kitab suci mengatakan bahwa Yesua not crucified. Oke. Dan di mana sebentar, di mana ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesua tidak disalib? Sejarawan. Ya, harus ada yang mengatakan dong. Bahlul, ini sudah keluar bahasa dosen ini kepadamu. Ya. Itu udah kasar, tidak boleh kasar. Memang Bahlul Anda. Tidak boleh kasar itu halus. Kita bicara itu halus. diskusi pakai otak, Bang. Itu halus, itu sangat halus, Bahlul. Itu sangat halus. Daripada Yesus mengatakan bodoh, masih mending aku Bahlul. Jadi gini saudaraku, ketika Anda bertanya tentang sejarawan, kau tahu tidak Lukas, Markus dan penulis Matius, Yohanes itu siapa? Itu penulis sejarah, bukan murid Yesus. Buku-buku mereka tidak ada validasi dari Yesus. Catat itu dulu. Bukan firman Tuhan buku itu, bukan. Itu penulisan sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang yang pertanyaan, Anda mengatakan bahwa itu adalah tulisan-tulisan mereka yang tidak tervalidasi. Tetapi di mana engkau menggunakan tulisan-tulisan itu untuk menyatakan bahwa Yesua itu tidak disalib? Bagaimana mungkin standar ganda? Karena itu yang kamu gunakan untuk membuktikan penyaliban Yesus dan buku itu sendiri. Dengar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Elohim atau iblis? Jawab dulu. Jawab dulu.
Itu kuncinya itu di situ. Kalian ini anak-anak iblis atau Ya, anak-anak Tuhan. sebentar. Pertanyaan saya, jangan jangan sebentar. Penyaliban Bisa itu, jawab, bisa jawab. dengarkan Bisa pertanyaan jawab, saya. bisa jawab ini. Penyaliban itu rencana Tuhan Elohim atau rencana iblis? Jawab. Kalau ditanya itu dijawab. Nanti kusisir alis kau ya. Alis kau kusisir nanti. Woi, jawab. Itu aja lah. Diam dulu. Jadi jawab, jangan kemana-mana. Diam dulu, Blender. Diam dulu. Oke, saya jawab. Itu adalah rencana dari Bapak itu sendiri. Mana dalilnya? Lagi sebentar dulu. Saya butuh dalil. Sebentar Di dulu mana penjelasannya. Elohim menginginkan Sebentar pembunuhan dulu, terhadap sebentar orang dulu. benar demi untuk menebus dosa? Tunjukkan dalil. Sebentar dulu Bang, kita jelaskan dulu. Anda mempertanyakan, kita jawab dong. Tunggu, sabar, tarik nafas. Saya butuh dalil kok. Dalil. Sebentar, dari tadi saya butuh dalil, Anda tidak mempunyai dalil. Oh, Makanya bermandikan saya tanya. dalil. Kalau saya bicara semuanya dalil. Data dulu baru jelasan. Ya udah, Yohanes Pak. Saya 8, tidak- dengar. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Memang ada bapak yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, tapi bapak iblis. Apakah betul yang kau sembah selama ini adalah iblis? Karena yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu ingin membunuhku karena kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu siapa? Iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Saya bertanya samamu, betulkah kamu ini menyembah iblis yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Jawab. Bisa saya menjelaskan sedikit? Saya butuh dalil. Sebagaimana saya kasih dalil bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8, 37 sampai 44. Dalil. Yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Sekarang kau mengatakan bahwa yang menginginkan kemudian penyaliban adalah Bapak. Berarti yang Bapak yang kumaksud di sini adalah iblis. Betulkah Kristen penyembah iblis? Jawab. Sebentar. Poin pertama saya jawab. Sesuai dengan dalil apa yang Bang Suma katakan, bahwa itu adalah keinginan iblis. Betul. Keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Andai kamu. Sebentar. Belum ada penjelasannya. Oke. Udah terjawab kan? Diam Udah dulu. terjawab. Diam dulu. Terus tadi kenapa kau mengatakan Bapak Tuhan Elohim yang menginginkan? Belum saya sampai di situ. Oke, saya kunci. Oke. Yang menginginkan penyaliban iblis. Oke, lanjut. Belum, makanya diam dulu. Lanjut. Ketika iblis menginginkan bahwa Yesus harus mati, oke, itu adalah keinginan iblis. Apa tujuannya? Itu ada dalilnya, keinginan dia. Untuk apa? Kita lihat. Pada waktu Yesua dilahirkan, itu sudah ada keinginan iblis untuk, karena iblis tahu bahwa Yesua akan datang menyelamatkan. Maka misi daripada Yesua untuk datang penyelamatan ini, iblis ingin untuk membunuh dia. Itu keinginan iblis untuk membunuh. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar, Bang. Sebentar. Apakah Bapak berhasil tidak iblis? Iblis gagal. Ya tahu, makanya Bapak mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Iblis gagal membunuh dia. Iblis gagal membunuh Yesus. Sebentar, jangan dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, diam dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, aku ngerti apa yang Abang semua maksudkan. Anda mengerti, kamu sudah menjawab. Dulu. Jangan bersuka cita. Mohon, diam. Saya bertanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Anda menjawab iblis. Berarti alhamdulillah, bukan Yesusku yang disalib, tetapi Kristusmu, yaitu Yudas. Thank you. Ya oke, Anda berthank you, Anda victory. Tapi belum saya thank you. Yesus tidak berhasil dibunuh iblis, tetapi tetap aja kemudian
sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, abang sisir rambut dulu, Bang, sisir rambut dulu. Biar aku jelaskan, sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Iya, sisir rambut dulu, Bang, sisir rambut. Aku Anda jelaskan. mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Iya, makanya. Tapi Bolehkah penyaliban itu tetap ada terjadi. Pertanyaan saya, siapa itu yang disalib? Bolehkah saya menjawab? Silakan. Abang sisir rambut dulu, sambil sisir rambut dengar saya bicara. Oke? Guru Dayan. Silakan. Ya, yang silakan, anak muridku yang baik, silakan. Iya, oke, baik. Silakan Anda putar lidah Anda sampai Tidak ada melilit putar sampai lidah. ke lapangan Tidak Senayan. ada putar Silakan. lidah. Orang Ingat, timur Anda sama mengatakan orang timur iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Sebentar, Bang, sebentar. Silakan. Ketika saya menjawab, abang harus mendengar biar bisa diskusi ini berjalan dengan baik, ya, Abang Sumaku yang terhormat, ya, bahwa Yesua dia memang benar-benar dia itu mati atas keinginan oleh iblis. Tetapi iblis itu gagal, tadi Anda Bang. mengatakan diam. Iblis itu- Tadi Anda mengatakan tidak berhasil. Sekarang Anda putar balik lidah Anda. Memang berhasil. Mana yang betul? Jangan dipotong, Jun. Hei, mana yang betul? Iblis berhasil menyalib Yesus atau iblis tidak berhasil menyalib Yesus? Kok tabrakan? Melilit lidah lagi nih jemaat gereja yang kayak gini. Ajaran pendeta ya gini. Diajarkan untuk seperti ular. Cerdik seperti ular. Hah? Ular itu iblis, kau diajari cerdik seperti iblis memang. Tadi Anda mengatakan iblis tidak berhasil. Sekarang Anda mengatakan berhasil. Mending turun deh, kabur. Nah, lari cepat. Mumpung saya nggak lihat. Kabur, cepat. Kabur, mumpung aku nggak lihat. Sisir rambut dulu lah, Jun. Cepat. Anda mengatakan tidak berhasil, kemudian Anda mengatakan berhasil. Itu tadi belum dijawab juga Bang Juma ya. Berhasil nggak iblis? Siapa itu yang menjadi pengikutnya iblis? Itu belum dijawab. Itu juga enggak. Enggak Baru dijawab berhasil juga. doang tadi. Belum sampai siapakah belum nih ya. Ya. Sampai siapakah belum nih ya. Ya. Sebentar, Bang. Banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan Makanya ia tidak dengar baik-baik berkuasa begini, sedikit bahwa pun iblis memang menginginkan atas bahwa Yesua itu harus mati. Tetapi Yesua tidak mati, artinya dia gagal dalam hal bahwa misi yang dilakukan oleh iblis itu gagal total. Dalam arti bahwa Bapa mengetahui tentang apa yang rencana bahwa kematian Yesua untuk menyelamatkan manusia. Sehingga terjadi. Sebentar dong. Ini kan dari mana kematian Yesus menyelamatkan manusia? Ilmu dari mana itu? Iblis menginginkan Kok tiba-tiba kau selipkan konsep gereja masuk? Itu mati dan Kenapa kau selipkan itu masuk? Ternyata Hey, iblis itu gagal kenapa dan kau Yesua selipkan itu mati konsep dan itu dia bangkit masuk? mengalahkan maut. Makanya Yesua itu hidup. Astagfirullahaladzim. Udah. Pret. Ngapain kau selipkan itu? Memalukan. Anda lupa Bang Prangku. Tujuan Memalukan sekali. Memalukan sekali. Anda lupa tentang Kristen. Memalukan sekali. Menyatakan Sangat Yesus memalukan. disalibkan untuk penebusan dosa. Kalau iblis gagal menyalibkan Yesus, sangat memalukan. dosa Anda sampai tebus. Sangat memalukan. Bisa-bisanya kau selipkan masuk itu dosa. Oke lah, itu kalian punya terima kasih banyak. Bukan saya KO, tetapi kalian tidak mau mendengarkan apa yang kita jelaskan. Aduh. Oke, tidak ada masalah. Masalahnya. Ya, tidak ada masalah. Ya, bahwa bukannya Juma ini, apa masalahmu Juma? Masuk si John. Masuk si John. Ya.
Aduh, parah. Lanjut Bang Juma, mana tahu Apa si John masalahnya? menjawab siapa yang ikut si iblis Oke, Bang tadi Juma. yang banyak itu siapa? Oke Bang Franco, thank you Bang. Thank you. Sorry Bang, ada kata-kata yang kurang berkenan Bang. Kita Ya. cuma berdiskusi. Siap. Oh, tertarik dengan Kristen Kak Juma? Oke, Bang Franco, thank you Bang ya. Thank you Bang. Ya, makasih Bang. Thank you Bang. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Salut juga ya buat Bang Praku Nggak ada kata yang menggunakan salah. data dan dalil berusaha untuk Siap, menjawab. makasih ya, Bang. Ada Thank you. yang salah. Saya salut juga Kita dengan ada Bang Praku. berdiskusi untuk tukar pikiran Bang, bukan berarti kita Oke, mengalah. thank you. Saya tetap menerima apa yang disampaikan, tidak Ini saudara kita baik. membuka pikiran cakrawala berpikir untuk menguji setiap apapun yang kita terima ya. Jadi saya tidak Oke, thank you saudara, thank you. ya. John. Siapa yang mau diskusi bilang pelan-pelan bicaranya, jangan terlalu. John, kamu masih di jalan? Sudah, saya sudah di rumah. Kenapa? Oke, syukur. Oke, John, yang menginginkan Kenapa? penyaliban terhadap Kristus Yesus anak Maria, iblis atau Tuhan? Dua-duanya. Tim ya. Ya sama gitu John. Kerjasama maksudnya. Kerjasama. Dua-duanya. Nah, itu pertanyaan konyol yang di atas itu. Itu kerja, kalau berarti kerjasama kau bilang. Nah, sudah Jadi Tuhan sama diam iblis dulu, kau diam kerjasama. aku dengan Padahal rumah. itu bertentangan. Yang tidak ada loh. otak, yang tidak ada otak, tolong mute dulu. Saya kan kamu anggap Juma ini guru, biar saya diskusi dengan Juma. Yang murid-murid itu diam di atas. Parah. Nah, tertawalah sampai puas kamu. Tolong kamu tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Tolong dalil, silakan. Apa? Yang kau minta dalil seperti apa? Karena dari tadi kau framing terus. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk menebus dosa manusia. Silakan. Kamu tadi sudah bicara dan itu jawabannya seperti apa yang kamu sudah jawab. Terus kamu memaksa saya untuk membuat sebuah dalil lain yang mengatakan di mana Tuhan menuntut manusia. Ya, padahal tadi sudah Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ketika orang berdosa mereka harus membawa korban. Maka disitulah dengan mereka menyembelih binatang tersebut, maka darah itu tercurah, maka disitulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya apa, John? Kacau nih Bang Juma, ini nggak nyambung ini Bang Juma. Nggak nyambung. Pertanyaan saya memang nggak ada jawaban. Di mana? Aku mau bertanya kepada Anda. John, Tuhan coba itu baca maha Yohanes adil atau 3:16 tidak? dulu John. Kan Biar Tuhan tahu itu coba. maha adil, Pak. Yohanes 3:16 dulu, mulai dari situ aja John. Yohanes 3:16 dulu coba. Biar lurus. Yang di atas dia, mute kau di atas. Aku bicara dengan Sekali aja. Bagus kau panggil aja Tuhan kau John, berantem sama aku yuk. Kalau menang aku mau Tuhan kan yuk. Ayo John yuk, main. Ayo. Kalau aku menang jangan kau Tuhan kan dia. Itu yuk. diam. Diam. Kok jadi ribut, jangan begaduh lah, jangan kroyok. Diam. Pertanyaan saya, di mana Anda kan mengatakan bahwa yang menginginkan penyaliban juga itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhannya Nabi Musa menginginkan korban persembahan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau kau melihat Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengar dulu, dengar, jangan geleng kepala. Kan nyambung ke situ kan Bang. Karena ini Kalau adalah konsep Wah. kekristenan yang kami pegang. Kenapa kamu harus kejang-kejang ketika saya berbicara tentang konsep kekristenan? Ya Allah ya Karim, kita pula yang kejang. Anda memfitnah kami yang Tuhan. kejang, gitu. Anda memfitnah Tuhan bahwa penyaliban itu keinginan Yang Tuhan memfitnah bekerja sama siapa? iblis. Anda yang memfitnah. Tadi itu sangat memfitnah.
Ulang lagi kalau gitu. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu Tuhan atau iblis? Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati dan menebus dosa manusia. Dengar ya, bahwa sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diam. Jangan kau membodoh, ini bukan gereja. Ini hal penting untuk dibahas. Terkait dengan Islam juga membahas salib. Kristen juga agama dari luar Yahudi bawa salib. Pertanyaan saya, yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Ini kan itu pertanyaannya kok larinya kemana-mana. Makanya jangan mute. Lalu sudah mute. Kalau debat Diam. Kalau kau nggak disesatkan kau John. Kalau Yohanes 3:16 kau bawa, berarti Yesus nggak percaya pada Sang Allah itu sebagai Tuhan. Dengar dulu. Masa dia mati habis itu? Jangan dimiliki. Situ katanya harus hidup. Medis saja nggak ada muncul. Kalau kita bicara tentang bukan hanya Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Kita harus berbicara kenapa Tuhan Yesus. Anda atau harus setan? bertanya. Mute lagi. John, siapa yang menginginkan pembunuhan atas Yesus, John? Pertanyaannya, John, siapa yang menginginkan pembunuhan atas sama Tuhan? Itu Yesus. Siapa yang menginginkan? Pecahkan piringnya, John, nama kau ya, John ya. Berapa kali ditanya, siapa yang menginginkan? Ya siapa yang menginginkan, jangan kemana-mana, kau jawab aja. Saya sudah katakan dua-dua. Dua-dua? Bahwa memang Yesus diutus secara khusus dari surga untuk konsep keselamatan. Tetapi iblis juga tidak tahu bahwa kedatangan Yesus adalah membawa keselamatan itu sendiri. Sehingga yang iblis saya juga mau tanya, membunuh tolong Yesus. tunjukkan di mana Bapak mau menebus dosa manusia dengan darah manusia, itu tertulis di mana, Tukiman? Kalau tertulis secara langsung bahwa Bapak mengatakan aku mau supaya anaknya itu mati karena penebusan dosa, memang tidak. Tetapi di ayat-ayat lain itu menjelaskan secara detail. Waduh, kau tipu tangan lagi. Lalu dari mana kau dapat ilmu bahwa Tuhan menginginkan kemudian makanya kau lihat dulu. Itu dari mana ilmunya? Itu aku bilang kalian ini tukiman memang. Tukang kibulin manusia. Begini, pertanyaanku seperti ini. Tolong tunjukkan berapa nomor sendalnya Nabi Muhammad. Itu kan seperti tidak itu. bisa. Karena Ya, Tuhan pertanyaan mengatakan bukan begitu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kenapa Jangan kau kau lari ke membunuh keluaran? orang yang Kita benar. bahas tentang Jangan perjanjian kau baru, di sana membunuh berbicara orang yang tentang Yesus. tidak bersalah. Itu Tuhannya sendiri yang mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Bukan, kalau mute-mute Kenapa begini, kau mengatakan Mas bunuh Yesus? Ketika kemudian ada orang yang membunuh Yesus, itu keinginan iblis. Kenapa kau mengatakan itu keinginan Tuhan? Berarti Tuhanmu iblis, gitu. Bu, itulah pemikiranmu yang botol begitu. Ya kalau begitu mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menebus dosa orang yang jahat? Mana dalilnya? Karena kau hanya berpikir di mana saja di mana tentang kematian Yesus. Saya mau bicara ya. Bang Zuma, boleh Kau diam dulu, kau diam di situ. Diam dulu. Ngaco. Kalau kita bicara tentang kenapa Berarti Yesus harus datang ke dalam dunia. Kamu ingin membantah Tuhan dengan menggunakan data-data iblis. Kamu mau diskusi atau tidak? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal sehat, bukan orang gila. Kau yang gila. Kau mengatakan, dengar, Tukiman. Tadi kau mengatakan tadi, ketika kau ditanya siapa yang menginginkan penyaliban, kau mengatakan Tuhan dan iblis. Iblis dalilnya betul, menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, betul itu. Tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan juga menginginkan, mana dalilnya? Dari awal. Berarti Anda itu iblis. Sudah ada nubuatan. Anda itu iblis, berarti Anda iblis berarti. Kau bicara terus.
Berarti Anda ini setan karena Anda kemudian memfitnah Tuhan, mengatakan Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalil? Tidak ada dalil. Berarti Anda itu setan. Kita mau bicara, kau potong terus karena memang itu setan kerjanya begitu, motong-motong Setan bicara. itu memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin menyalibkan Yesus. Tidak ada dalilnya, berarti Anda memfitnah Tuhan. Sudah Berarti Anda ini begitu setan. ngomong banyak, kita bicara di mute pula. Kan begitu. Berarti Anda setan. Setan. Dengarkan saya, setan. Setan. Dengarkan saya, setan. Katamu Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus untuk menebus dosa-dosa Kristen. Mana dalilnya? Ternyata tidak ada dalil. Berarti kau memfitnah Tuhan. Siapa yang bisa memfitnah Tuhan? Hanya iblis. Berarti kau itu setan. Hei setan, diam. Kau yang setan cuma begitu. Mana dalilmu Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus? Mana? Popok. Ya, Iya karena kau setan. Kau yang setan bodoh. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menginginkan kematian Kenapa terhadap Yesus? Karena kau setan. Di mute terus, kita bicara di mute terus apa ini? Ini bukan kandang babi. Ini bukan kandang babi. Bicara sesuatu. Makanya kita mau bicara, dia bicara terus juga. Yang diminta data, John. Saya butuh dalil. Oke. Kamu melihat ketika Yesus membuat satu perumpamaan. Kamu melihat. Di dalam Matius 21 ayat 3. Dengar dulu. Ya. Itu tentang penabur-penabur ya. Di dalam kebun anggur. Itu perumpamaan sangat jelas. Ya. Makanya kalau bicara tentang Alkitab. Udah. John. Kau mandi dulu sana, mandi. Ini bukan gereja. Bagus. Halo Bang Suma, selamat siang saudaraku. Iya, selamat siang. Ya, boleh aku bertanya Bang Suma? Bang Juma kasih moderator Ben. Tadi itu Anda tidak menjawab, tidak mau membantu teman saudara menjawab, kah? Nah, saya mau menjawab tapi coach bilang gini ya, bukan kandang babi ya gitu. Enggak, maksudnya dia kan mengatakan bahwa yang menginginkan penyaliban itu adalah Tuhan dan iblis. Berarti ada dua kekuatan, kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan bekerja sama untuk menyalib Yesus. Anda Ya, setuju? benar. Iya, benar. Coba dalilnya, di mana dalilnya Tuhan kemudian menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk memakai darahnya sebagai tebusan dosa. Oke, baik. Buka dalam 1 Korintus, perkataan Paulus. Itu Paulus, saya katakan firman Tuhan. Iya. Bukan firman Paulus. Sudah Tuhan dia rupanya sekarang. Jadi Paulus itu sudah Tuhan dia sekarang. Dia membawa Injil dan menceritakan kebenaran, yaitu iman. Firman Tuhannya, Tuhan. Kalau Paulus itu kan wakilnya Kristus. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Tuhan menginginkan kematian untuk menebus dosa manusia dengan darah manusia itu tertulis di mana? Cakangku. Itu tentang nubuatan ya. Kenapa? Nabi-nabi besar ya. Tentang kedatangan Kristus. Itu dalam perjanjian lama itu tulisnya gitu. Di mana itu tertulis Tuhan menginginkan darah manusia untuk nebus dosa manusia? Iya. Silakan. Tuhan menginginkan darah manusia untuk apa? Di mana? Yang ada juga tentang Dewa Mola yang menginginkan kematian. Ya kan? Iya betul. Saya bertanya saja ke Bang. Tuhan menginginkan darah manusia di mana ayatnya? Tuhan tidak menginginkan darah manusia, makanya penyaliban itu karya setan, bukan karya Tuhan. Nah itu. Apa? Salib diartikan kutuk enggak? Kutuk. Betul sekali, karena Yesus tidak mungkin dikutuk. Yesus itu nggak mungkin. Ya, betul. Manusia berarti yang makan buatan berarti yang disalib ini bukan Yesus. Ya itu Kristus ya, Yesus Kristus ya. Itu Kristus Yesus yang disalib itu. Betul. Ini harus artikan maknanya juga nih. Nggak boleh kita.
Trinitas ya. Hah? Ngomong apa ini? Satu hakikat. Aduh Bang Bejo, tolong Bang Bejo. 3 misi, 1 Tuhan. Enggak, kamu Tritunggal bukan? Saya bikin kopi campur masak dulu. Bingung saya serius. Kamu dari denomnya apa, Putra? Oh ya Bang Suma, agak bingung ya, kita tunggu Bang Suma aja ya. Enggak, kamu denomnya apa, Putra? Ya saya Kristen ya. Kristen apa? Tadi kan bilang itu Tritunggal. Kamu bukannya? Ya, saya tidak mengurangi dan menambahkan ayat Alkitab itu. Kalau nggak mengurangi menambahkan, lalu di mana ada Tuhan menginginkan pengorbanan nyawa manusia untuk penebusan dosa? Kalau Kristus tidak datang, gimana manusia mau diselamatkan? Kalau Kristus tidak datang, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Itu betul pendapatmu. Masalahnya, Kristus datang untuk apa? Nah itu, Nah, untuk manusia. yaitu, untuk apa? Ya untuk manusia. Kalau ini kembali ke Yohanes 3:16 tadi nih, atas besarnya kasih Allah pada mereka yang percaya supaya tetap hidup kekal kan? Iya. Lalu kenapa anaknya yang mati kalau gitu? Kalau memang dia anaknya tuh anak bapak? Ya namanya tentang orang-orang benar yang sudah melakukan hukum Taurat ya. Mereka nubuat tentang Kristus ya. Nubuat dari mana? Ya dari orang-orang yang percaya kepada hambanya ya. Yaitu Aduh, pening juga ini. Putra, nggak nyambung kau lah. Putra, dengar Putra. Kau kalau kau bilang tidak mengurangi dan menambahi firman Tuhan, udah syahadat kau, ya? Bukan masih Kristen. Hah? Ayat bukan satu ayat. Iya, kalau kau tidak menambahi yang selama ini menambah itu Kristen, yang tidak menambahi syahadat. Paham kok? Sabar. Ini Adef, Edom, Islam Kristen. Adef, buka binnya. Oh Islam jadi baru dulu Bang ya. Ya Bang. Assalamualaikum. Ya Putra, kau pemegang kunci. Kau tadi sok keras sekali kau di bawah. Oke, aku mendengar jangan ada hujatan-hujatan ya. Nggak ada hujatan, cuman nyambung lah bicara. Kalau nggak nyambung, cemana nggak emosi kita? Itu nyambung dalam 1 Korintus tadi harus kasih data. Nah, jangan pula nanti ditanya Timun, kau jawab terong. Begaduh kita. Dia dalilnya Bang. Iya, makanya bicara satu-satu ketika bertanya dijawab gitu loh. Nyambung loh apa yang ditanya. Jangan kayak tadi si John diminta data dijelaskan. Kalau orang minta data jangan penjelasan. Data dulu baru penjelasan. Kira kau mau minta apa dari saya? Aku minta isi kepala kau ada. Boleh? Tidak ada. Apa lagi? Gak ada. Gak ada. Kalau nggak ada ngapain kau di atas? Kau mempunyai dunia. Hah? Kau berjalan dalam keuangan. Itu tidak memerlukan kau punya keuangan itu. Jadi memang. Apa masalah keuangan ngapain? Urusan ke bank tutup, bank nyari apanya kau nih? Ini hari Minggu. Kan dalilnya. Bank tutup. Maksudnya diam saja, kita tunggu Bang Suma. Iya, kau maksudnya gitu. Aduh mak. Kau kalau nggak ada, kan ku bilang bisa nggak? Ada nggak isi kepala, Putra? Bang Putra bisa bicara sama batu nggak? Nyambung aja Putra omongannya nyambung. Yang dibahas Putra, apakah bisa kau buktikan Tuhan itu mengorbankan manusia untuk penebusan dosa? Itu bisa kau buktikan, ada nggak Tuhan menginginkan itu? Buktikan satu tanda, yaitu kita sudah dimeterai oleh pengikut Kristus. Udah gini aja kau enggak? Tidak mau aku kasih. Udah, dengar gini aja. Kau telepon sekarang Tuhan kau, suruh turun, ajak berantem sama aku yuk. Main yuk. Gitu aja. Kalau aku menang berantem, jangan kau tuhankan dia, jangan kau tuhankan aku. Yuk, gitu aja. Bening-bening, ya kan? Gitu aja. Kau telepon sekarang, main sama aku ya, berantem yuk. 2 sama kau ya, buka baju, tapi jangan pakai tangan kosong ya. Pakai batu. Jangan pakai apa-apa, tangan kosong. Berantem kita yuk. Kalau dia kalah, jangan kau tuhankan. Kalau dia kalah, jangan kau tuhankan dia, jangan kau tuhankan aku. Itu manusia panas saja. Bukan panas, kau nggak nyambung tak kemana-mana. Kau pun lucu kau. Nah, saudara. Daripada kita diskusi ribut emosi, bagus kau telepon aja Tuhan kau berantem sama aku gitu aja yuk. Kita buktikan. Cuma jangan main curang. Mana ada kau membuat mujizat? Tidak ada. Apa mujizat? Sekarang aku tanya sama kau ya, oke. Ini dulu Pigi, ya dengar ya.
kau mengatakan Yesus itu memiliki mujizat ya, bisa menghidupkan orang mati, benar? Ya, seperti Oke, baik. Sekarang kau kasih dua pilihan. Yang A, ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Yang B, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau mati, mana kau pilih? Mana kau pilih? Mana kau pilih? Orang yang bisa menghidupkan orang mati apa yang bisa menghidupkan burung yang mati? Burung kau mati nih sekarang nih. Mana kau pilih? Hah? Burung kau nanan kau mati. Mana yang kau pilih? Wow, kau udah kesetanan, saudaraku. Bukan kesetan, aku kasih pilihan kau itu. Jadi jangan kau anggap orang yang bisa menghidupkan orang mati kau tuhankan, gitu loh. Paham kok? Jengret. Iya, mana kau sekarang kau pilih dulu, mana yang kau pilih? Orang yang bisa menghidupkan orang mati apa orang yang bisa menghidupkan burung yang mati? Burung kau mati nih sekarang. Mana kau pilih? Ya, untuk saya kepribadian iman saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku nggak nanya itu, mana yang kau pilih? Orang bisa menghidupkan orang mati apa burung yang mati? Tanya orang lagi, orang. Ya makanya kan nggak nyambung. Kayak mana mau sama Bang Juma kayak gini? Aku aja pun nggak nyambung. Sekarang kau pilih mana dua pilihan ini? Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, satu lagi bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau ini mati lu sekarang nih, ha? Mana yang kau pilih nih? Ya, aku tanya kamu tahu tentang Bible saya? Aduh Majang, kau kok, aduh naik tensiku aja ini kau. Inilah kan nggak nyambung. Aduh Mak, aku tanya mana yang kau pilih. Bukan ku tanya Bible kau, mana yang kau pilih. Kalau kau tanya Bible kau, aku hafal kali Bible kau, mau ku bacakan. Nah itu sebab abang apa? Oke, kau dengar ya, kau dengar. Amsal, kau dengar, kau mau baca Bible kan? Ya bising kali, kau suruh aku baca Bible. Kau tanya apa? Aku bacakan. Sebentar, aku bacakan. Amsal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku sedang tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Apa lagu kan? Hafal. Apa itu? Ya, sebab dia udah pergi ya. Gitu, apanya kau bilang? Itu artinya, apa kau bilang? Iya ya saudara. Apanya kau bilang? Kau jelaskan itu saudara. Ya itu Amsal 7 nomor 18 ku bacakan. Iya, dia punya itu apa berbunyinya? Coba kau jelaskan. Kok aku pula yang jelaskan, aku yang bacakan longor kali kau nih. Minta diulang Bang, minta diulang. Tanya kau blentor gitu. Ya aku bacakan, kau yang jelaskan. Kok aku pula yang kusuruh jelaskan? Ngarang aja kau orang kitab kau kok. Tanya kamu perikopnya itu berbunyi apa? Perikopnya apa perikopnya perikop? Kau ngapain pula ke Panglong? Udah tutup sekop, ambil cangkul aja kau, sekop. Kau bilang tahu tentang Alkitab kita tanya kau. Aku membaca, bukan menafsirkan apa yang tertulis di Bibelmu. Kalau saya menafsirkan, jangan kau marah. Loh, kau pula urusan kau lah menafsirkan, malah urusan aku kau nggak aja. Kau tahu apa pegang kunci, coba kau bantu nih, kau pun longor juga kau. Beres kau, sama-sama dua-dua pun kalian beres kalian, entah semana-mana aja kalian. Untuk berdebat ya, untuk berdebat dengan orang yang punya ilmu ya. Kau yang nggak punya ilmu, gila kau, nggak aja. Pasti kau baru makan babi tadi nih, makanya kayak gini kau kan? Kau apa kau? Bisa makan babi kau? Enggak, bercakap-cakap sama daging. Enggak, kayak gini kalian mau diskusi sama Bang Juma. Aduh Majang, ribet kali, stres. Nanti lama-lama kalau Bang Juma diskusi sama kalian, alis Bang Juma nanti disisirnya, tau lah. Alisnya bukan rambutnya lagi. Alis Bang Juma disisir, tau, bukan rambutnya lagi, Pak. Bang Juma lah emosi nih kau. Lama-lama dilempar sisir kau dari jauh. Lempar sisir. Ini kameranya bisa terbang ini, bisa tembus kameranya nih, biar tahu kau. Kamera dari tempat Bang Juma itu bisa tembus ke tempat kau. Ketepak katanya kena, mau kau. Ya, apa? Apa? Kebenaran adalah kau nggak punya ilmu. Oh, kau mau ngejek hayalan saja yang disebut di situ ya? Udah mulai booming kalian ya kata-kata hayalan saja ya? Ya. Hah? Oh, ini pernyataan Edis kalian mengatakan kami hayalan saja. Bising kali. Hayalan saja. Hai, itu ya. Itu adalah perbuatan. Udah cipoan aja kalian dua, bising kali mulai cipoan kalian dua. Cum kalian juga, cipuan. Apa aja orang nih, rongor kali. Lain. Baca Bang, Matius 27 ayat 5 Bang. Itu baca cuma dorong itu.
Matius 27 ayat Iya, 5 baca tadi lah. bilang. Itu Bang Host, baca Bang Host tahu tentang Bible ya. Iya, Matius 27 ayat 5 itu bohong itu cuma tadi, Bang. Bacakanlah. Kalian bacakan. Kalian tahu. Ya bacakan, kalian yang bawa data, kalian bacakan. Bacakan. Perlu diselesaikan di sini. Uang perak. Benar, Bang. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas bunuh diri, Bang. Yang dibilang di Jumat tadi itu bohong. Tadi katanya Yudas bunuh apa disalib. Ini Yudas bunuh diri katanya. Matius 27 ayat 5. Bohong aja Bang Juma tuh. Ya itu ya. Sebab kalau saya naik di atas ini tidak ada Dia kebohongan. melemparkan koin yang dikasih itu, Bang. Ini sebab jalan dengan kebenaran. Iya lanjut Bang. Yang kau tanyakan apa pemegang kunci? Hah? Yang kau tanyakan apa? Tadi dibilang Bang Juma, Yudas yang disalib. Ini setelah aku baca ayat yang dikasih Juma, Matius 27 ayat 5. Yudas itu mati bunuh diri, Bang. Nggak disalib dia. Tadi Udah, Bang. Tadi Terus yang disalib baca. siapa ya? Di tafsirannya di Alkitab Sabda, baca bukan di situ. Enggak, tadi Juma bilang mati 27 ayat 5 loh, Bang. Yang dibilangnya tadi baca di kitab Sabda, tafsirannya baca coba. Kok Udah main baca belum? tafsir, Bang? Dia bilang ayat Matius 27 ayat 5 kok. Tadi dikatakannya nggak usah kau cari tempat lain, cari di Bible sendiri karena ada tafsirannya di kitab Sabda mengenai itu. Kau baca Alkitab coba. main tafsir, Bang. Siapa bilang nggak ada tafsir? Ada komentari di situ penafsir Bible. Kau scholarnya Bible kau bantah pula. Kau siapa rupanya? Tahu Alkitab apa kau tentang orang Bible? Kristen sama semua kok, Bang. Abang Alkitab Kalau mana, kau itu Bang? sama, kenapa ada scholar kalau gitu menyatakan itu tentang itu? Ini kok baca nih. Baca Dia coba bilang Alkitab ini. Sabda, komentarinya Maka di ia bawah. melemparkan uang perak yang diterima dari apa itu, Bang? Dibuangnya ke bait suci, Bang. Lalu pergi lalu bunuh diri, Sini Bang. gue ada ini satu nih. Apa lagi tuh, Bang? Jadi gini aja bro, jadi kamu pengen banget ya adanya Maria yang mulia itu yang disalib, bukan orang fasik. Gimana? Pengen banget gitu? Ya, karena orang abang kan percaya sama Alkitab, saya tengok tuh. Ngerti Alkitab. Tapi kok Sekarang di gini, bawah ceritanya? kamu boleh sekarang ikuti ini. Sebutkan alasan apa. Lu mau nggak aku cerita Dengarkan dulu, gantian bicara. Oi, Lanjut, Bang. gantian bicara, gantian saya dulu ya. Nah, sebutkan alasan Anda sesuai dengan data di Bible boleh menyalib terkutuk orang yang tidak bersalah. Di mana itu tertulis kira-kira begitu? Silakan. Pertanyaan apa itu, Bang? Oke, bahasa Indonesia nggak ngerti nih, gitu ya. Di mana tertulis di Bible boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Silakan. Ya, orang yang membunuh itu orang-orang yang jahat kayak abang. Itu mana bisa kita larang-larang, Bang? Saya ulang Kalau kembali orang ya, yang bahasa orang yang baik, Bang Indonesia. Putra ini mana mau dia Bisa dimut dulu ini bahasa Indonesia nih. Di mana tertulis di Bible perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tertulis di mana? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Yesus punya salah atau tidak punya salah? Silakan. Dia adalah Kristus. Saya nggak nanya itu. Yesus ini punya Ya, salah atau tidak punya salah? ya saudara. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Jangan dijawab kalau tidak ditanya. Memalukan. Yesus itu punya, dengarkan, jangan memalukan. Yesus itu A punya salah, B tidak punya salah. Jawab. Hei, jawab. Yesus itu A punya salah, B tidak punya salah. Tidak punya salah. Tidak punya salah. Baik. Si Putra suruh diam dulu. Putra diam dulu. Kau pergi minum racun maut aja. Yang kedua, boleh nggak membunuh orang yang tidak punya salah sesuai ajaran Yesus? A boleh, B tidak. Silakan. Tidak. Jikalau Anda tidak berbuat dosa yang Anda melakukan ya. Diam dulu kau. Aduh. Kau turun dulu di bawah kau. Satu aja dulu. Kau memalukan keluargamu.
Secara psikologis kamu itu, ya dengerin, secara psikologis kamu itu tidak rukun sama keluarga. Secara psikologis kamu suka nyolong uang makmu waktu kecil. Jadi kamu dimusuhi oleh keluarga. Lanjut ke siapa ini? Pemegang kunci nih. Saya ulang ya. Apakah Yesus punya salah? A. Punya salah. B. Tidak punya salah. Jawab. Tidak punya salah. Pinter. Kedua, apakah boleh membunuh orang yang tidak bersalah? A. Boleh. B. Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Yang tersalib itu orang punya salah atau tidak punya salah? Orang yang tidak punya salah. Saya mundurkan. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak punya salah? Banyak sekali pertanyaan kamu kita tanya satu. Naik lagi si Brekele ini. Kenapa dinaikkan? Ini dulu gue pengen sadarkan dulu ini otaknya yang satu nih. Jangan ganggu dulu kau ya. Bro, pemegang kunci neraka. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Enggak. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Enggak boleh. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Ah ini gila ini satu nih. Gila ini. Kau pikir di salib itu main-main gitu ya? Main-main gantung-gantungan gitu. Gila mati ini. itu, disiksa, dibunuh itu, woi, disalibkan Gila itu. ini. Kau pikir main-main? Pelakunya orang-orang kayak apa? Gila ini Bisa kita sudah. larang abang mau berbuat Ini dosa. secara psikologis, nih dengerin ya, secara psikologis kamu itu sama keluargamu tidak baik-baik saja. Ya. Gitu ya. Abang baca Yohanes 8 ayat 44 yang dibilang Juma tadi, Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Ah, kan siapa pelakunya, Bang? Siapa yang ingin membunuh itu? Kamu iblis. Anaknya iblis kan? Nah Kenapa, sekarang Bang? yang mati di tiang Masalahkan salib anaknya ini, iblis mau berbuat kayak pertanyaannya, yang mati di tiang salib ini, Yesus yang mulia atau Yesus yang fasik? Hah? Gimana, Bang? Coba ulang. Ya. Yang mati di tiang salib ini, Yesus yang mulia atau Yesus yang fasik? Mulia dan kasih, Bang. Ah? Mulia dan kasih. Jadi boleh membunuh orang mulia? Ya, pelakunya kan abang. Anak-anak Saya iblis. nggak nanya Bang. pelakunya Nggak bisa kita loh. larang. Kok bisa ke Jadi situ? kalau ada yang membunuh kamu, nggak bisa dilarang-larang ya? Oke? Iya, nggak bisa Ini membunuh. secara- Bang. Orang jahat, anaknya iblis. Ini secara psikologis ini anak ini nggak rukun sama keluarganya, benar? Dan berdasarkan hasil survei saya selama ini gitu ya, orang yang seperti ini gitu ya, pertama adalah waktu kecil kurang didikan sama keluarga, kedua sekolah nggak nyampe, ketiga brutal, keempat suka makanan-makanan yang enggak, ya kelima ya begini jadinya. Mau abang lihat sertifikatku, Bang? Nggak kayak Juma yang ngaku-ngaku guru. Tapi kenapa kamu melawan akalmu? Kok melawan akal? Kan udah ditulis di kitab ini, Bang. Yohanes 8 ayat 4. Oke, kalau begitu nggak apa-apa, ikuti lagi ya. Gua maklumi di sini. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di salib? A. Tuhan, B. Iblis. B. Siapa? B. Iblis. Ya. Ya. Iblis ini yang membunuh Yesus, menurut kamu betul? Enggak lah, dia kan nyuruh anaknya, Bang. Kayak abang. Oke, ini. saya ulang Kamu kembali. tidak turun tangan langsung, Bang. Saya ulang kembali. Siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Tuhan, B. Iblis. 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 Yang melakukan abang. Oke, baik. Setelah iblis membunuh Yesus, apa ada iblis manfaat? membunuh Yesus, Dengarkan Bang. dulu, hei. Setelah Yesus mati di tiang salib, apa manfaatnya kematian Yesus buat Anda? Manfaatnya? Ya. Orang-orang kayak aku ini, Bang, jadi mengerti, Bang, bahwasanya Yesus itu mati sampai taat. Saya ulang kembali. Mati demi ketaatannya sama Apakah tujuan Yesus mati di tiang salib? Tujuannya supaya orang-orang kayak aku ini, Bang, supaya sadar ketaatan sama Bapak itu sampai mati. Oke.
Sadar dalam rangka apa kesadaranmu itu? Ya. Kita patuh dan nggak melanggar perintah Bapak, Bang, sampai mati. Oke, baik. Patuh terhadap perintah Bapak, betul? Ya. Oke. Ada nggak perintah Bapak boleh membunuh Yesus? Nggak ada. Patuh nggak itu? Ya. Ya kenapa Bang pelakunya anak iblis, Bang? Kenapa Bang orang gila? Anak Bapak pelakunya. Patuh terhadap perintah Bapak. Sedangkan Bapak nggak memerintahkan Yesus mati. Yang bunuh kan Abang. Yang bunuh siapa? Apa Abang tuduhkan ke aku? Yang membunuh siapa? Abang dengan Bapak Abang iblis. Emang saya lahir di waktu itu? Ya orang-orang sejenis Abang lah. Iblis itu di zaman itu gitu ya, orang yang tidak suka pengajaran Yesus. Ya, salah satunya keturunannya adalah orang yang percaya iblis ini kamu. Karena jasa-jasa iblis lah yang membunuh Yesus. Kau percaya, kau lah yang iblisnya. Kita percaya iblisnya itu karena kau yang percaya iblis yang membunuh Yesus. Kau percaya, kau lah keluarga iblis. Kenapa anak iblis? Kau lah yang keluarga iblis, bro. Saya nggak percaya sama. Ya selesai sudah ya teman-teman ya. Karena dia mengakui jasa-jasa iblis inilah yang membuat dosanya ditebus. Jadi kalau tidak ada iblis, tidak ada Kristen kayak kau. Karena kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, tidak ada Kristen. Kalau tidak ada iblis, tidak ada Kristen. Seperti kau. Nah karena jasa iblis ini membunuh Yesus, kau menjadi Kristen. Bersama iblis, Bang. Sekarang saya persilahkan Anda mengucapkan terima kasih kepada iblis. Silakan. Ucapkan terima kasih kepada iblis. Karena berkat iblis lah kau menjadi Kristen. Saya ngomong ya, di mute ya. Di mute terus ya. Ya udah, ucapkan sekarang terima kasih kepada iblis. Karena jasa iblis lah kau menjadi Kristen. Silakan ucapkan. Loh Abang pelakunya sama iblis, kok aku yang terima kasih? Ya menyesal lah Bang. Abang terima kasih dong. Kalau tidak ada iblis yang membunuh Yesus, kau nggak jadi Kristen. Enggak lah Bang. Ayo ucapkan terima kasih kepada iblis. Perkataan Yesus yang kita contoh. Ucapkanlah terima kasih kepada iblis. Karena kalau tidak ada iblis yang membunuh Yesus, kamu tidak akan pernah menjadi Kristen. Dalam kematian Yesus kita nengok ketaatannya Bang. Ya udahlah, ucapkan terima kasih kepada iblis ya, cepetan ah. Kok Abang penjahat, Abang terima kasih sama penjahat kayak Abang? Ya karena jasa iblis lah kau menjadi Kristen. Contoh Bang, rumah Abang masuk maling Bang. Udah lu usah gak kasih contoh. Gara-gara ada maling di rumah Abang. Dengan iblis lah yang menjadi bapakmu. Kau setuju dengan kelakuan bapak iblis ini membunuh Yesus, kau setuju? Berarti kau kerjasama sama iblis. Karena memang iblis harus membunuh Yesus agar dosamu ditebus. Sekarang saya persilakan kau mengucapkan nanti ngomong selamat atau terima kasih kepada iblis. Silakan. Nanti ngomong di mute. Ya udah, silakan ucapkan terima kasih. Banci kali. Teman-teman, Bang Blender dilanjut. Dia udah akui dan dia sudah nanti akan mengucapkan terima kasih kepada iblis yang telah membantu dia membunuh Yesus supaya dosanya ditebus. Karena kalau tidak ada iblis yang membunuh Yesus, orang ini tidak akan pernah menjadi Kristen. Karena sumber Kristen itu harus ada pembunuhan Yesus. Jadi jasa iblis inilah yang membuat Anda menjadi Kristen. Silakan. Nah, jadi atas dasar pemegang kunci gini loh, ketika Bang Handi menyimpulkan berdasarkan jawabanmu, karena dari hasil jawabanmu lah makanya mengambil kesimpulan. Janganlah kau tarik kata-katamu. Ngerti, kalau seandainya ada maling masuk ke rumahnya. Enggak ke situ poinnya. Pernyataan tadi kan sudah kau yang menjawab tadi. Ketika jawaban kau disimpulkanlah, udah tinggal mengucapkan terima kasih sama iblis, udah selesai. Ngapain repot-repot? Terima kasih iblis, bilang gitu aja. Udah, apa lagi susahnya? Kau ini kurasa bukan Kristen kurasa nih. Sempat mati. Kenapa aku harus terima kasih? Ya kan tadi kan berdasarkan jawaban kau.
Kau ini kurasa bukan Contohnya bang ya, kalau ada maling masuk ke rumah bang, udah gara-gara ke rumah kau aja lah, ngapain ke rumahku? Kenapa ke rumahku? Ke rumah kau aja lah maling. Hah? Ini Blender. Dia bilang kalau ada maling masuk ke rumahnya Mbak Blender, kalau bukan dia pasti keluarganya yang masuk. Itulah kalau malingnya. Kau pelakunya. Jadi abang ucapkan terima kasih lah ya. Hah? Karena aku udah maling rumah Oh abang. beda konteksnya. Itu dia contoh pemahamannya biar abang ngerti. Aduh, makanya kau menjawab tadi pikirkan. Kalau kau nggak tahu diam. Pelaku kejahatan abang ucapkan terima kasih. Ya karena memang orang jahat. Memang itulah terjadi. Memang itu yang terjadi. Jadi semana itu menurut kitabmu. Coba tanya dia Blender. Kalau Yesus nggak mati, kau jadi Kristen nggak? Ah iya, seandainya Yesus tidak mati disalib, apakah Kristen itu ada? Ada lah bang, lebih pun lagi. Dari mana kau tahu? Kalau Yesus nggak mati bang, nggak ada orang-orang kayak abang ini bang. Udah Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Sekarang kau ini bukan Kristen, kurasa kau nih ya, bukan Kristen ya? Dia orang gila dia. Oke, kuuji kau sebentar ya. Kau Kristen apa enggak? Kutanya sama kau, Tuhan kau siapa sebenarnya? Tuhanku Yesus. Yesus anak Bunda Maria kan? Iya. Oke, siapa Tuhannya Bunda Maria? Bunda Maria. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Bidat kau bidat. Durhaka. Anak Tuhan menuhankan anak, kurang ajar kau ini. Hah? Bidat kau ini, bidat. Cemananya kau ini mamanya menuhankan anak? Apanya kau ini? Jadi selama dia mengandung, kayak mana cara meminta? Aduh mak, bidat kau ini, sesat kau ini. Kau bukan Kristen kau ini, bukan Kristen kau. Kayak mana pula dia melahirkan Tuhan? Hah? Kadang aja kau. Melahirkan Maria kan tubuh manusia. Iya, Tuhan yang Bunda Maria Yesus juga. Hah? Yang ngasih rohnya siapa? Enggak, jadi dia melahirkan Tuhan. Dia melahirkan manusianya. Yang ngisi rohnya siapa? Ya selama di bumi ini Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia melahirkan Tuhan, sudah benar. Satu, siapa? Melahirkan Tuhan katanya. Kau sepakat nggak pemegang? Sebab dia dilahirkan sebagai anak. Iya Pak, melahirkan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan 9 bulan nggak bisa berbuat apa-apa kok kata Tuhan. Hei, Tuhan 9 bulan di dalam kandungan nggak bisa berbuat apa-apa kok Tuhan kan? Sakit kan ya? Dia diisi roh bang. Kayak abang punya batu cincin aki bang. Ada isi. Apa pula ke batu cincin lagi urusannya? Nggak ada urusan cincin batu cincin. Bukan, selama 9 bulan di dalam kandungan mama menuhankan anak. Hah? Kayak mana itu konsepnya? Abang punya batu cincin nggak bang? Kayak mana dia? Oke gini, sekarang aku tanya sama kau. Ketika Bunda Maria berdoa kepada anaknya di dalam kandungan, nakku, kayak gitu, meminta. Hah? Abang punya batu cincin nggak? Batu aki? Apa urusan batu cincin? Aduh mak. Abang yang buat batu aki itu kan? Terus apa urusannya? Ngisi di dalam rohnya siapa? Keduk. Ngapain? Dari mana buat batu cincin ke roh? Nyambungnya mana kau nih? Batu aki abang pasti ada jinnya di dalam. Aduh, rusak kali. Ya, Aduh mak. itulah dia bang. Secara psikologis ini ada sudah di atas normal, sudah abnormal, artinya gila. Jangan lagi ribut bang. Wajar, Batu berarti cincin kau benar. Baru ngomong. Berarti benar kau ini. Iblislah bapakmu. Kau menuhankan batu cincin kan? Iblislah bapakmu. Enggak, biar abang itu paham. Abang Berarti abang sesuai. ini Blender ngomong apa dia bawa ke batu cincin? Pergi dia ke datu. Iya, ke batu cincin pula, nggak ada hubungannya. Gila kali kau bah. Paham. Apa korelasinya? Bible nyuruh menuhankan bapaknya Yesus. Nah, itulah contohnya. Maria buat manusia. Woi, Nah, di Bible Abang diajarkan dukun. menuhankan Sang Maha Pencipta, Bapa Elohim, Yahweh Pape, bukan biar batu abang ini cincin. paham loh. Bukan batu cincin. Mungkin abang itu ada punya batu cincin. Baru dia pergi ke dukun minta diisi. Aduh, Islam kau berarti menuhankan itu. Memang longor. Memang Maria melahirkan manusia, tapi rohnya diisi sama Bapa. Udah ngerti bang? Jadi dia sekarang tanya sama Blender, kok siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Waktu Maria, rohnya Tuhan Yesus itulah Bapa. Pertanyaannya apa, jawab apa? Diulang lagi, dengerin bahasa Indonesia nih. Dengerin. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Yesus B tidak tahu. Yesus. Oke.
berarti Maria melahirkan Tuhan, betul? Ya. Abang buat batu Ya, cincin. artinya Batu cincin katanya. Batu cincin. Larinya ke batu cincin. Isi itu siapa? Mama menuhankan anak apa punya batu cincin, woi? Berarti maksud Oke, kau pertanyaan selanjutnya. pemegang Waktu kunci. Yesus lahir, apakah Yesus pakai batu cincin? A. Pakai, B. Tidak. Enggak, ini maksud sirih pemegang kunci ini. Berarti kandungan Maria itu isinya setan itu yang dimasuk batu cincin ya? Kau mau bilang Yesus setan? Ini lucu nih Bapak Jo. Maria Ini itu lucu nih, melahirkan Bapak. Taruh dulu. manusia, diisi sama roh Tuhan, biar abang paham. Mana lebih tua, Maria daripada Yesus? Yesus, kan dia udah berisi roh Tuhan. Oke, baik. Mana lebih tua? Dengerin lagi. Mana lebih tua anak daripada ibu? Lebih tua anak daripada ibu. Ini abang perbandingannya sama tubuh manusianya atau sama? Baik. Ibu tahu dia mengandungkan anak. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Abang sekarang perbandingannya tubuh manusia Yesus. Bingung dia. Tubuh manusia Yesus. Diulang. Mana lebih tua Yesus atau Maria? Yesus yang roh atau yang manusia, bang? Terserah kamu. Kalau Yesus yang manusia lebih tua Maria, tapi kalau Yesus yang bagian dari Allah lebih tua Yesus yang bagian dari Allah. Yang mana yang bagian dari Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya lah. Rohnya itu pernah nggak berada? Rohnya itu pernah dalam kandungan apa tidak? Setelah jadi janin manusia, Allah masukkan rohnya. Masukkan dalam kandungan atau luar kandungan? Jadi dalam kandungan lah. Oke. Berarti anaknya Maria adalah rohnya juga Yesus. Anaknya Maria sudah diisi sama Allah dengan rohnya. Oke, baik. Mana lebih tua rohnya Yesus di dalam kandungan daripada Maria? Rohnya Yesus dong. Berarti lebih tua yang dikandung daripada yang mengandung. Ya. Memangnya roh ada. Roh itu Orang gila. Lanjut orang gila ini. Bang? Macet kau. Itu kalau lebih tua, kalau kesurupan sama roh yang nenek moyangnya itu biasanya. Abang mana lebih tua dengan jin, bang? Kau jinnya. Kau jinnya. Pemegang, gini ya, kita bicara secara umum. Kau pernah sekolah kan? Kau kayaknya nggak mengenal Tuhan ini. Yang namanya Tuhan itu kan maha tahu, maha kuasa, bener kan? Ya. Oke, ya kan. Kalau misalkan ditanya, kalau Tuhan itu nggak tahu, bukan Tuhan tuh namanya ya? Iya juga, aku pikirkan gitu. Benar ya? Oke, baik. Tuhan Yesus kan Tuhanmu kan? Ya, betul. Oke, baik. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, Yesus, kalau kau memang penyampai firman Tuhan dan kau datangnya dari Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa jawab Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Selesai, Yesus bukan Tuhan. Selesai ya? Selesai. Udahlah, selesai, apa lagi? Tapi kalau dia di surga dia Udah, nggak ada lagi. Tadi udah sepakat kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Udah, Yesus ketika ditanya kiamat dia nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Selesai, udah, habis. Udah ya, selesai. Yesus bukan Tuhan. Aduh, tuh udah. Mainkan aja terus, nggak apa-apa. Oke, yang kedua, ini yang poinnya aja, ya kan? Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin kan? Kau amin kan tuh kak? Ya betul dong. Amin. Oke, mantap. Amin ya. Oke. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Ya, masuk neraka. Masuk neraka. Sepakat pemegang? Neraka ya, oke, baik. Kalau begitu, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan di kiri? Masuk neraka kalian. Masuk neraka, selesai masuk neraka. Udah, semua Kristen masuk neraka. Masuk neraka udah ya, clear ya. Udah habis. Udah tutup. Udah apa lagi mau dibahas? Yesus bukan Tuhan, kalian masuk neraka, apa lagi? Ya jangan bergaduh. Udah masuk neraka kalian, bergaduh. Berebut masuk neraka, berebut. Loh, udah sepakat kan? Udah masuk neraka semua Kristen, udah selesai dah ya. Habis.
Habis, apa lagi? Ya kok mabuk? Loh, kan sudah ya kan udah sepakat tadi. Kan kalian yang mengatakan, wah rumah aku panas. Itulah kalian mau masuk neraka panasan semua. Begaduh kalian mau masuk neraka siapa duluan? Loh, memang kan sudah kan sepakat tadi. Enggak, sekarang ku tanya, adakah Yesus memerintahkan kalian mati pakai jas? Adakah Yesus memerintahkan dan mengajarkan? Hah? Loh, ajaran Yesus. loh, tapi kan tadi sesuai sepakatan. Ketika kalian tidak Nanti abang pakai pocong bang. Enggak, ketika kalian tidak mengikuti perintah dan ajarannya, maka akan masuk neraka. Pertanyaannya, adakah Yesus memerintahkan dan mengajar kalian mati pakai jas? Woi, mau masuk neraka panas, kejang-kejang mau masuk neraka. Di Bible kalian tulisannya Yesus dikapanin. Pocong nggak bang? Yesus dipocongin, dikapanin di Bible tulisannya. Dikapanin, nggak pernah baca kan? Bible tulis gitu. Apakah orang yang mati terkutuk masuk neraka? Coba tanya. Abang mati dipocong nggak? Tanya dia. Ada nggak nanti abang nyuruh pakai pocong? Yesus tulisannya di Bible dikapanin, dipocong. Apakah orang yang mati terkutuk masuk neraka? Satu-satu ini Sal, diam dulu kau. Turunkan kau Sal, diam dulu. Ini sudah terlalu kelewatan batas ini Abang Lots. Bro, apakah orang yang mati terkutuk masuk neraka? Jangan kau berputar-putar. Bro, pemegang pintu neraka. Apakah orang yang mati terkutuk masuk neraka? Ada pintu neraka di sini bang. Siapa itu pintu neraka? Memang ini orang ini dilahirkan dari rahim neraka ini. Apa lagi tuh bang? Dan jelaslah sebut namanya. Abang bisa baca nggak itu? Siapakah yang mati? Kalau gitu saya tanya, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Yang abang tanya siapa ini namanya? Cak sebut namanya. Ya, kamu pemegang pintu neraka. Nah, gitulah. Ya. Jelas. Ya, dengerin pertanyaannya. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Mati terkutuk. Ya. Pernah dengar aku? Tuhan kita lah. Apa? Kalau mati terkutuk di tiang salib, Ih, bangga pula. Siapakah itu? berkat, iya. Karena dia Saya ulang taat kembali. sampai mati. Ini dengarkan bahasa Indonesianya. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Silakan. Terkutuk itu siapa bang? Aku nggak tahu kalau yang ada terkutuk-terkutuknya. Tapi kalau mati di tiang salib tahu Tuhan Yesus. Oke, saya baca datanya ya. Kamu punya Bible nggak di situ? Enggak dong. Ini putra Sal, diam dulu kau bangke curut. Galatia 3 nomor 13. Coba kau baca. Yang separuh-paruh ayatnya bang ya. Coba kau baca Galatia 3 nomor 13. Aduh, capek kali nyarinya nih bang. Aduh. Ya nyari lah. Coba kau cari. Pakai data bang aja lah, biar bercepat bang. Kau bacalah dulu, nanti kau nggak percaya kalau saya yang baca. Udah nggak apa-apa, coba baca aja dulu bang. Oke, baik. Nyari, bang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk digantung pada kayu salib? Siapa namanya? Galatia 3 Nomor 13. Oh, udah dapat. Menebus kita dari Dibaca semuanya dulu, dibaca sampai habis. Iya, ini bacanya. Baca. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, kutuk dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk. Ini kan sebab ada tertulis bang, dia udah menebus katanya bang. Baca dulu. Baca dulu. Iya, pas itu bang, udah pas. Terus Pertanyaannya, ayat selanjutnya, ya, Yesus dengerin, Kristus udah telah baca ya. membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa yang masalah di situ bang? Pertanyaannya adalah, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Tiang salibnya yang terkutuk bang ya, bukan orangnya ya. Jangan Buset, tiang salib yang terkutuk. Dasar gila kau. Bang ya, bukan orangnya ya. Iya, bukan orangnya. Di Bible tulisannya orangnya, terkutuklah orang. Itu ada terkutuklah orang loh. Yang Baca salib lagi, itu baca lagi. hukuman Hei, terkutuk hei, di hei. zaman itu bang. Baca dulu, baca lagi. Nah, Sebab ada tertulis, terkutuklah. ya, Baca. ya baru Yang terkutuk itu orang apa salib? terkutuklah orang yang mendapatkan hukuman salib. Ya, itu yang terkutuk orang atau salib? Ya, orang yang mendapatkan hukuman salib.
Iya, siapa nama orang itu? Yang mendapatkan hukuman salib Yesus. Iya, jadi yang terkutuk siapa? Loh, orang yang mendapatkan hukuman salib itu kan orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Terus Yesus disalib Berbuat nggak? dosa nggak? Tadi abang dibilang gimana? Yesus dihukum salib nggak? Ya. Orang yang dihukum salib terkutuk nggak? Orang yang berbuat salah ya pasti terkutuk. Yesus berbuat salah, Pak. Berarti Yesus tidak disalib. Yesus disalib, udah, tapi dia nggak berbuat salah. Di mana tulisannya sih dia nggak berbuat salah? Ditangkap, Bang. Di situ nggak ada tulisannya dia nggak berbuat salah. Nggak ada. Coba Kayak dulu aku lah, Bang. Orang lain yang mencuri di rumah Bang, tapi aku yang Di ditangkap. tulisannya di situ nggak ada dia nggak berbuat salah. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Yesus Terus, terkutuk. apa masalahnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang dimaksud itu, Bang, orang-orang yang mendapatkan hukuman salib yang terkutuk, Bang. Bukan, salah berarti kau salah paham, salah bacanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk, dengan jalan menjadi kutuk. Ya, terus? Oh, yang menjadi kutuk itu dihinakan apa dimuliakan? Ya kalau kayak abang kalau abang yang kena Bang ya pasti nggak dimuliakan lah Bang. Kalau Yesus yang kena ya dimuliakan lah. Bagaimana ceritanya? Namanya yang dibilang di situ menjadi kutuk itu nggak ada yang dimuliakan, menjadi dihinakan. Kalau Jadi abang kutuk Bang itu yang disalib itu abang mati terkutuk. Tapi nggak kalau ada Yesus yang dalam disalib, kamus nggak bahasa terkutuk. mana. Nggak ada kalau di situ tulisannya nggak ada. Karena Yesus ada roh Tuhan di dalamnya Bang. Di mana bisa kau buktikan ada roh Tuhan di dalamnya? Tadi kau bilang kalau ada roh Tuhan di dalamnya kok mati dia. Baca Yohanes 10 ayat 30 Bang. Biar Apa abang baca? jelas. Apa Yohanes tulisannya 10 situ? ayat 30 Bang. Apa tulisannya situ? Kau dari tadi kau bilang ada Biblemu tapi nggak kau baca. Kau nggak mau baca. Bang? Yohanes 10 ayat 30. Dari tadi kau menyampaikan sesuatu sama Biblemu nggak cocok. Bible abang Bible yang mana? Nanti karangan Coba kau baca makanya. Apa rupanya katanya di situ? Nggak cocok kau rasa itu. Yohanes 10 Bang ya, biar kebacakan. Saking membeloknya dia bilang gini loh, yang terkutuk itu salibnya, bukan orangnya. Iya, masa salibnya nggak cocok sama yang tertulis. Coba kau baca betul. Orang yang kena hukuman salib pasti terkutuk Bang. Yesus dihukum salib nggak? Yesus dihukum nggak? Ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke Bang. Oke. Satu apa? Iya. Satu bagian lah Bang. Satu bagian maksudnya apa? Maksudnya apa? Waktu Yesus disalib, apakah Yesus dan Bapa satu? Jadi kan bagian dari Bapa Bang. Berarti Bapa juga disalib. Iya. Dia bagian dari Bapa. Kena kepalanya. Geser jantungnya. Juga disalib. Geser jantungnya. Jadi waktu Yesus disalib, Bapa juga disalib. Nggak ada lah, Bapa di surga dia. Berarti nggak menyatu dong waktu disalib. Awalnya dia satu, dititipkan. Waktu disalib berpisah. Yang Maria Bang. Waktu disalib berpisah. Hah? Waktu disalib berpisah. Waktu yang apa? Waktu disalib, Bapa dan Yesus menyatu atau berpisah? Dia kan udah dititipkan rohnya ke. Jawab dulu bahasa Indonesianya nih. Maria. Waktu Yesus disalib, apakah Bapa dan Yesus menyatu atau berpisah? Waktu Yesus disalib, roh Bapa udah di dalam tubuh manusia Yesus. Berarti Bapa ikut tersalib. Ya enggak lah, rohnya kan udah dititipkan di anaknya Maria Bang. Iya, berarti waktu Yesus disalib dia punya roh nggak? Iya ampun, payah lah ngasih tahu kayak gini. Juma aja lah, Juma mana? Iya, setiap data yang dia bawa dia lawan sendiri. Macet. Agama itu logika Pak. Lanjut Bang ini. Oke, ini gimana sih nih bareng? Ini Aspire. Siapa namanya ini? Ini kah contohnya Bang? Aspire. Batu aki udah. Alah si batu aki aja, kau udah nanti batu aki ya. Aspire Islam Kristen. Aspire higher, bro. Hah? Aku ingin menyampaikan ke semuanya nih ya, bahwasannya jangan kalian semua. Tunggu dulu, Anda agamanya apa? Islam Kristen? Saya agnostik.
Aduh, agnostik di bawah aja lah bos. Ya, pening aku bisa agnostik. Apa urusanmu ada di sini kalau gitu? Iya. Apa urusanmu? Di bawah aja, di bawah aja, di bawah aja. Komplain dengan apa yang disampaikan di sini kalau kau agnostik, kau nggak percaya agama? Pening. Bahas Begini loh, agama di sini. kalau agnostik itu lebih baik kau keluar dari Indonesia. Ya, karena Indonesia nggak mengakui agnostik. Ya, saya peringatkan kau pergi ke Burundi kayak kemana kayak gitu ya. Karena kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oke? Nah, kalau kau agnostik, tidak punya kepercayaan sama sekali, lebih baik kau keluar dari Indonesia. Kau tidak punya hak hidup di sini. Ini bukan intimidasi, tapi kita harus menjalankan dasar negara kita. Keluar sekarang. Kalau kau nggak punya duit beli tiket, cari sendiri. Kalau nggak bisa naik pesawat terbang, kau naik sampan. Kalau nggak, ambil bambu, hanyutkan dirimu ke laut, ya mudah-mudahan sampai di laut Burundi sana. Silakan. Dengar tuh apa? Pemegang kunci. Jadi pemegang kunci. Begini loh, kan di 10 hukum Taurat itu kan termasuk salah satu kata Yesus jangan membunuh. Benar ya? Pemegang kunci. Ya, benar. Kau ikutin tuh ya, kau ikutin. Rupanya. Benar ya? Oke, jangan membunuh kata Yesus ya. Oke? Jadi kenapa kau bunuh Yesusnya? Kan pelakunya, Bang Abang yang... Loh, yang menikmati hari Minggu, tertawa senang-senang atas kematiannya siapa? Kok senang-senang atas kematiannya? Loh, hari Minggu joget-joget kalian di gereja itu menikmatin apa? Kan kematiannya kan. Yesus mengatakan jangan membunuh, kau bunuh pula dia. Nggak dikena gas kau sama Yesus nanti. Hah? Nggak kena gas kau sama Yesus, Teo. Dihakiminya kau nanti. Apa perintah yang 10 salah satunya apa? Jangan bunuh. Kau bunuh pula. Aku kan kurang ajar kau. Katakannya loh, Bang. Yang mengharapkan kematian itu siapa? Yang menginginkan kematian Yesus siapa coba? Hah? Siapa yang menginginkan? Kalian yang menginginkan kematian Yesus. Ini nanti ditanya Yesus kalian. Aku bilang jangan bunuh, kok bunuh pula aku. Kan udah gila kalian. Macet kau, macet. Macet kau bersera. Macet bersera. Itu nanti penghakiman. Jangan membunuh, dibunuhnya juga. Megang kunci, kau agak aneh lah. Kau Kristen tapi si Bibelmu kau baca salah-salah paham gitu. Kok bisa ngaku Kristen kau? Jackie. Ya, halo. Ya. Islam Kristen. Oh, tidak punya agama. Aduh, kau ngapain kau punya agama? Kau ganti baju kau tuh, profil kau tuh, ganti baju. Tunggu Lagi ya. Tunggu der, Jackie. Maksud kau naik kemarin mau ngapain? Mau belajar agama? Ya. Kalau kau mau belajar agama, kau sudah kenal Tuhan siapa nggak? Tuhan, ya yang menciptakan langit dan bumi. Itu aja. Menciptakan langit dan bumi. Ada berapa? Yang ku tahu ya langit, ya terus bumi gitu aja yang ku tahu. Yang menciptakan itu ada berapa? Ada satu pastinya. Pasti satu ya, nggak mungkin dua. Iya, nggak mungkin dua. Bagaimana kau tahu, Jeki? Oh gitu bang. Yang ada itu pengajaran tentang ketuhanan dalam kitab suci. Semua kitab suci mengajarkan itu berasal dari para nabi. Iya ya. Semua para nabi itu mengimani adanya Tuhan yang satu, mengimani tentang kitab suci, tentang pengajaran para nabi-nabi, tentang hari akhir, ada ketetapan Tuhan, ada hari pembalasan, ada surga dan neraka. Oh gitu. Semua para nabi itu sesuai dengan rukun iman dalam Islam. Gak ada pengajaran lain yang mengajarkan tentang hal ini. Dikatakan ya, keimanan itu adalah tentang tunduk dan patuh pada Tuhan dalam Islam. Ya, ada bantahanmu terhadap itu? Nggak, ya makanya aku masih baru belajar ini. Umur berapa kau baru belajar? Umur 25. Selama ini kemana aja kau 25 tahun ini, kemana aja kau nggak tahu? Merantau aja, kerja gitu aja, ngumpul sama temen berbanyak agama gitu aja. Kok bisa kau nggak? Kau berteman melihat ada banyak keagamaan, kenapa kau nggak bertanya? Waktu lahir kau apa aslinya nih? Orang tuamu apa agamanya?
ya bingung gitu loh. Ya ada yang Islam, ada yang... Waktu kau sekolah dulu, waktu masih SD, pelajaran agama kau kemana? Gak ada tahu, gak paham gitu. Lo jadi berdiri di tengah lapangan, berdiri, cumananya waktu pelajaran agama kau kemana larinya nih? Ya nggak nyantol gitu loh. Nyantol. Nggak nyantol cemana? Maksudnya kan kalau di SD itu kan pelajaran agama pindah kelas, terpisah. Nah waktu pelajaran agama tuh kau kemana? Ikut Islam atau ikut Kristen? Ya bingung ya, ikut Islam. Loh, mananya? Piye? Enggak, Ya, waktu pelajaran gitu loh. Aku pengen tahu, kadang ada yang bilang gini, agama ini yang benar. KTP kau dibuat apa di situ agamanya KTP? Dibuat Islam. Ah, Islam, berarti orang tuamu Islam, kan begitu? Oh iya memang. Hanya saja kau tidak mengimani Islam. Setelah tadi Gini loh, kujelaskan karena- tentang adanya ajaran tentang ketuhanan yang mempunyai keimanan yang sesuai dalam ajaran Islam, kenapa kau tidak mengakui ajaran Islam? Ya, aku mengakui. Lalu kenapa kau bilang kau nggak beragama? Ya, kemana ya, bingung aku ya. Karena banyak orang teman-temanku cerita, inilah agama yang benar, inilah agama yang ini. Jadi bingung aku. Kau selama ini ya mengenal tentang ajaran Islam, apa aja yang kau ketahui? Yang ku ketahui ya, kalau Tuhan itu Allah, itu aja. Ya ini Nabi, utusan Allah itu ya Nabi Muhammad. Tanya daging kambing bang, biar Percaya kau Nabi Muhammad itu seorang utusan Tuhan? Iya, soalnya belajar ya baca-baca di Al-Quran itu, baca artinya. Jadi syarat utama dalam mengimani ajaran Islam adalah percaya dengan Tuhan yang satu-satunya dan percaya bahwasannya ada Nabi dan kitab-kitab diturunkan kepada para Nabi. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan yang terakhir, nggak ada lagi yang lain. Karena dia membawa kitab Quran yang sempurna, yang sudah lengkap segala aturan di dalamnya untuk kita hidup. Iya. Jadi jangan ngaku kau bukan seorang Islam kalau kau sudah tahu tentang ini. Berarti kau seorang kafir yang nanti akan diajab kekal di neraka dengan siksaan yang sangat berat, amat sangat berat. Tak terbayangkan, dan kau membawa anak keturunanmu dalam hal itu. kita kubur. Jangan bawa keturunanmu kepada kekekalan dalam siksaan neraka. Belajar Islam. Iya bang. Jangan bilang lagi kau nggak percaya agama. Bisa kubur, belajar. Apa yang membuat kau nggak yakin di Islam? Kenapa kau goyang? Apa yang membuat kau nggak yakin terus mencari tidak punya Tuhan? Apa? Sebentar, apa yang membuat kau nggak yakin gitu loh? Nggak tetap iman kau di Islam? Apa yang membuat kau goyang? Karena kan teman-teman banyak yang bilang inilah Islam gini, inilah yang benar, kan itu. Terus kau ngikut kawan gitu, ngikut kawan? Nggak ngikut kawan, makanya jadi bingung aku mau pilih yang mana. Oke. Mengenal agama berdasarkan kitab masing-masing, benar? Oke, sepakat ya. Untuk mengetahui tentang Tuhan dan ajarannya berdasarkan dari kitab. Oke, Kristen punya kitab, Islam punya kitab, ya. Weda, Buddha semua punya kitab. Oke. Nah, satu-satunya kitab yang menyatakan agama benar itu adalah di Al-Quran, Islam. Agama diridhoi cuman Islam. Kedua, satu-satunya Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dia Tuhan cuma satu-satunya di Al-Quran. Yang lain tidak ada pengakuan Tuhan. Cuma satu-satunya kitab di antara semua kitab hanya Al-Quran yang ada pengakuan dari Tuhan langsung. Udah jelas sampai sini? Udah jelas, terima kasih. Jelas kan? Oke. Ya, mudah-mudahan coba banyak lagi beribadah, banyak lagi belajar Islam, sholat. Masih ingat sholat kan? Ya, jazakumullah khairan kasir. Ya, oke. See you. Awas Bang Jeki kena siksa kubur. Kau yang disiksa kau nanti kalau mati kau siapkan, kusarankan kau apa? Nanti kalau kau mati, bilang sama keluarga kau bawa 2 peti. Yang satu tilam kapuk, isi tilam kapuk, satu badan kau sama helm. Untuk nahan badan kau nanti ketika kau di dalam kubur ditanya kau 3 pertanyaan. Dengar kau dulu. Ini kau pikir main-main. Pertama ditanya, siapa nama Tuhanmu? Pertama dikasih kau 3 pilihan. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Kau siap-siap ini nanti, betul kau. Jangan pikir main kau.
Ditanya siapa Tuhanmu, kau bilang Yesus. Sejak kapan dia Tuhan? Ketepak, kena ginjal kau bengkok. Jadi saranku, nanti kau bawa 2 peti. 1 peti untuk diri kau, 1 lagi peti untuk tilam kapuk sama helm. Ya, paham kau? Nanti rahang kau lagi ditanya, apa nama kitabmu? Bingung lah kau jawabnya. Bibil, jawab cepat. Bibles, mana rahang kau? Rahang mana? Ketepak, kena rahang kau. Bengkok rahang kau. Ngomong pun gitu-gitu ngomong. Kan udah aku bilang, kau siapkan rahang kau pasti bengkok rahang kau kan. Yang betul kau gitu-gitu lah kau cakap. Hati-hati kau. Yang terakhir ini, mana kepala kau? Siapkan kepala. Bingung. Siapa? Nama nabimu? Gitu kau bilang, ya kan? Kena kepala kau. Makanya aku siapkan. Itu betul itu. Jangan kau pikir ketawa-ketawa main-main. Paham kau? Kau pasti mati. Ya. Kalau kau tidak bisa membuktikan Kristen itu agama benar, berarti Islamlah satu-satunya agama benar. Dan aturan serta ajarannya mengikuti Islam. Salah satu jadi itulah. Di alam kubur nanti akan ada pertanyaan yang akan menyiksa kau. Hati-hati kau. Jangan kau pikir main-main. Kalau saat ini kau nggak bisa membuktikan agama Kristen benar, berarti kau ngikutin ajaran Islam. Apa? Siksa di kuburan tuh bang, siksa kubur. Iya, siksa kubur kau, bakal bengkok, congor kau. Gitu-gitu ngomong. Karena apa itu bang, siksa kubur tuh? Ya karena ditanya, nih itu kan mengikuti ajaran kami kan, ajaran Islam seperti itu. Kenapa nggak kau tanya sama daging kambing yang udah masak kan? Daging kambing kepala bapak membuktikan. Masak, bang, ya. Apa? Kambing kan bisa bicara. Ya udah kau nanti mau tau kau nanti yang nggak sunat burung kau ditarik ujungnya atau kau diikat pakai kawat dilas mati tuh kau, mampus kau. Pemegang kunci. Kulupnya itu ditarik tuh kau diikat pakai kawat dilas mati, kencing nggak bisa kau. Yang gitu-gitu. Woi, pemegang kunci, kau Siksa bilang kubur lah, daging pemegang kunci. kambing bicara lah. Kau bilang kau Kristen. Batu-batu berzikir lah. Pemegang kunci, kau bilang kau Kristen. Ya kan? Iya, kenapa itu bang? Kau percaya Yesus kan gitu kan? Apa gimana nggak jelas bang? Kau percaya Yesus. Iya, kenapa? Iya jelas lah. Lalu apa yang membuat kau bilang kau Kristen? Kau percaya Yesus? Oh iya bang, Yohanes 14 ayat Memangnya 6-7, bukan bang. bukan itu. Memangnya Yesus Kristen? Percaya bang ayat. Bukan, memangnya kapan Yesus Kristen? Kristen itu kan pengikut Yesus bang. Yesus yang pemimpin. Kapan bukannya Yesus ngajarin Kristen? Kristen pengikut Yesus bang. Kapan Yesus ngajarin Kristen? Kapan Yesus ngajarin Kristen? Semana bang ini muter-muter waktu. Apa ciri-cirinya Kristen? Percaya sama Yesus. Yesus percaya kalau dia sebagai apa? Tuhan. Di mana dia bilang dia percaya dia Tuhan? Oh ya bang, Yohanes 13 ayat 13 bang. Apa katanya? Aku dan Bapak satu. Nah, Yohanes 13 ayat 13 bukan. aku baca bang ya. Ya, kau menyebut aku Tuhan gitu. Kau benar. Iya, Ya. betul. Tahu nggak bang? Pura-pura nggak tahu aja. Yang nyebut siapa di situ? Ya, muridnya lah bang. Jadi si Yesusnya bukan percaya sama Yesus, percaya sama si Thomas. Kok sama Thomas? Kan udah Yang ngomong kan diakui Thomas. Yang ngomong Yesus Tuhan kan Thomas. Berarti Yesus nggak percaya sama Yesus karena Yesus yang berkata, ya. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Separuh-separuh abangnya ayatnya. Ya. Yesus yang ngomong gitu. Yang tadi kau bilang tentang Tuhan yang nyebut Thomas. Berarti Yesus percaya Thomas bukan Yesus. Sudah. Yohanes 14 ayat 7. Itu kan udah jelas-jelas. Kau cari kalau ada dikatakan Yesus percaya Yesus Tuhan, nggak ada. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat dan memang akulah guru dan Tuhan. Berarti kau bilang Yesus percaya Thomas karena yang berkata itu Thomas. Kok yang berkata itu Thomas? Ini kan kata-kata Yesus dikutip. Bukankah tadi kau bilang Kristen itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Ya. Sementara yang tadi bilang Yesus Tuhan itu Thomas, bukan percaya pada Yesus berarti. Karena dikatakan di Yohanes 17 ayat 3 mengenal satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Kapan Thomas jadi utusan? Kok lari-lari kemana bang ini? Itu cuma 2 dalil itu aja kok nggak bisa nyatukannya. Udah pasti salah kau. Ayatnya loh, 13 ayat 13 Yohanes, 14 ayat 7 lagi. Thomas yang bilang bukan Yesus itu.
Udahlah nanti ku tanya daging kambing yang udah masak bang. Mana yang benar nih? Kau baca Bible, di Bible ya, lembar pertamanya siapa Pakai Tuhan? data dari daging kambing aja kita bang. Sama Coba kau batu-batu. baca, kau buka Bible lembar pertama, ada Bible buku tadi tuh. Lembar pertama Bible mau menyatakan siapa menciptakan langit dan bumi? Siapa? Ya Tuhan Allah Bapa. Kenapa kau bilang Yesus Tuhan? Kan udah dibilang bang, dia kan ngasih rohnya ke dalam anak manusia Yesus bang. Di mana dibilang ngasih rohnya? Kan udah dimasukkan rohnya ke dalam janinnya Maria. Di mana dibilang dia mengasih roh Tuhan? Gak ada. Udah nanti kita tanya sama daging kambing yang masak aja bang. Benar-benar. Roh Nanti Allah itu, Roh Udah masak Kudus belum daging itu, kambingnya nih ya? Roh Kudus Ya. itu di situ tulisannya memenuhi Maria. Nggak pernah dikatakan memenuhi Yesus, memenuhi Maria. Maka Maria hamil. Daging kambing aja kita tanya bang sama Kau baca Bible nggak jelas kok dari tadi kok nggak sesuai omongan kau mau isi Biblemu. Abang nih kasih tahu nggak percaya. Karena aku baca Biblemu, Tapi abang aku ngerti. kutip ayat Alkitab. Macam mana? Aku ngerti baca Bible. Bible nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Bible Abang nggak pernah pakai bilang Alkitab Yesus mana? itu Karena dikasih tahu ayatnya. nggak ada dalam Bible Yesus itu diberi roh Yohanes 13 Tuhan. ayat 13. Nggak Yohanes 4 apa? ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Apa katanya apa? Aku udah Yohanes 13 ayat 13 akulah guru dan Tuhan. Udah. Terus? Apalagi itu udah jelas. Terus? Kalau sekolah kurang nih Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kurang apa lagi? Kurang jelas apa lagi, Bang? Itu Filipus melihat siapa? Kalau abang nggak percaya kita tanya sama daging kambing, Bang. Tunggu nih, Itu mau masak nih Filipus daging kambing melihat kita. siapa? Kenapa dia bertanya untuk melihat Tuhan? Udah kita tanya aja batu-batu yang lagi jikir. Kok aku tahu isi Biblemu itu Filipus yang ngomong? Abang dapat info pasti dari batu-batu yang jikir ini. Hah? Itu Filipus Dapat melihat info dari siapa mana? waktu itu? Kenapa dia bertanya minta melihat Tuhan? Filipus Abang nggak dapat pernah info melihat dari Tuhan, siapa? dia melihat Dari Jibril Yesus. atau dari batu, Bang? Hah? Kau baca Biblemu makanya yang betul. Ngerti bacanya, jangan nggak ngerti jadi bodoh gini kau. Kayak orang pau-pau kau jadinya. Longor ini. Udah nanti kita tanya Jibril, kita tanya batu, kita tanya daging kambing guling. Enggak, gini. Kalian, kutanya sama kau, jujur kau ya. Kau sering ke gereja, sering? Enggak. Kok nanya, Sering. kok kegiatan Sering. awal? Oke, enggak gini. Ketika di gereja, pendeta selalu menyampaikan hukum terutama, apa hukum terutama? Apa? Apa hukum yang terutama? Hukum terutama apa ini, Bang? Ya kau nggak pernah ke gereja, mana lah kau nih, hukum terutama di Kristen itu apa? Hukum yang terutama di Kristen itu apa? Nggak tahu aku, Bang. Aduh mah, nggak pernah ke gereja kau bah. Aduh rusak kau nih, nggak pernah ke gereja kau berarti ya? Hah? Udah nanti kita tanya daging kambing aja lah, Bang. Capek kali kita. Kau capek kali, kau lah yang longor kali kau kayak gitu nih. Apa kencing onta nih, Bang? Mau minum bentar. Apalah kencing onta tuh daripada babi tuh, lemah kali gitu gara makan babi tuh. Bodoh jadi makan babi, banyak-banyak kau makan babi jadi longor kau. Jadi longor kau banyak-banyak makan babi. Tahu kau kalau makan babi kau tahu kau di otak kau tuh lemak babi semua jadi tumpul tuh kau. Kuping kau itu lemaknya jadi kuping kau tungki semua, itulah makan babi. Bangga kali kau makan babi itu, jorok kali babi itu tuh kok. Blender di bawah ada Kak Amina, naikkan blender biar aku di bawah, naikkan Kak Amin. Cocok sama dia nih. Oke, Bang. Udah siap nih minum kencingnya, Bang. Berkas siap nih. Nah, kita lanjut lagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah udah aku assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Ya. gitu. Dari Kristen semua itu, Bu. Jadi kulawan dulu si pemakan bebong ini. Ya, tadi kau bilang apa itu? Aku adalah Tuhan. Kau itu kalau mau baca Bible kau ya, kau baca kitab asli kau botol. Tuhan kok jadi Tuhan. Sekolah di mana kau Tuhan? Kau dulu sekolah SD kan? Kau tahu tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Jadi menurut kau tuan-tuan itu Tuhan-Tuhan gitu. Coba pakai otak. Kalau diskusi itu otak kau harus berisi dulu.
Kalau enggak kepala kau dibolongin dulu, ada otaknya enggak di dalam? Nah, coba, bagaimana aslinya kurios Tuhan jadi Tuhan dan kau diam saja? Itulah orang longor, ya. Bahasa aslinya Tuhan ditranslate jadi Tuhan, kau diam saja. Nama aslinya dari mamanya Yesua Al-Masih diganti Yesus. Yesus tuh yang namain orang Romawi, orang Yunani. Nama asli dari mamanya Yesua Al-Masih jadi diganti dengan Yesus. Pakai otak dong kau. Dia disalib di negara Yahudi, orang Yahudi, di mana orang beragama Yahudi. Kok yang Kristen orang Yunani? Nyambung gak sih kau? Kalau memang Tuhan kau adalah Tuhan, benar-benar Tuhan, bukan perihal sepele itu, Tuhan disalib di negara Israel. Kok bisa yang pertama kali Kristen itu orang Yunani, bodoh? Stupid kau. Durhaka melawan orang tua. Bahasanya Ibrani dia, tiba-tiba kitabnya bahasa Yunani. Kabur dia, Dek. Yang botol kau, bodoh kau, stupid kau. Kok bisa kabur baru sebentar aja? Kau mau panggil aku nenek, nek malampir, nggak peduli aku. Yang penting ada otakku daripada nggak ada otak kau. Kitab suci menurut Matius, menurut Lukas, menurut Tuhan kau mana, bodoh? Menurut Matius, menurut Lukas, bisanya Tuhannya bilang sunat, dibatalkan sama si Paulus. Nurut aja orang ini. Padahal si Paulus ini nggak lebih tinggi dari Tuhan nih. Coba bayangin, coba. Kok bisa? Coba aku tanya sama kalian semua di bawah ya. Kalau presidennya Prabowo, tapi yang kalian ikutin ucapan misalnya asisten dia. Masa otak itu nggak? Gila kan itu? Oke, sebentar, madam. Selu saya monitor. Selu saya. Selu saya. Andi Resi, buka minnya. Andi Resi. Lanjut belum? Jadi aku mau kasih taunya gini, Blender. Ya, kita semua di sini ya termasuk Bang Juma lah ya pasti. Semua kita itu bicara pakai data, pakai kitab yang kau bilang kitab suci. Begitu dibacakan, kok pinter kau memberikan opini kepala kau itu cuma baca, bodoh. Coba bayangkan, Tuhan jadi Tuhan tuh kok bisa diam sih kalian? Kenapa sih diam? Tuhan sama Tuhan tuh kan beda. Sigma nikel. Ya. Saya pengen buat pesan nih kepada semua orang Islam, orang Kristen. Enggak, Anda agamanya apa? Anda agama apa? Saya Islam. Tadi saya kesini, tapi saya berbohong. Sorry ya. Maksudnya? Saya mau tadi pengen anonim, tapi ya sudahlah. Maksudnya? Saya tadi pernah kesini, terus habis itu saya bilang bahwasannya saya agnostik, tapi sebenarnya enggak, saya orang Islam, saya orang Muslim. Saya pengen berikan sebuah pesan kepada orang Islam dan Kristen. Ayolah. Kau banyak kali gaya kau, menipu aja kerja kau. Hah? Menipu aja kerja kau. Pesan dia apa dulu? Pesan kau apa? Bujang kau memang nggak pede kau dengan agama kau, lontong kau. Wah, jadi kalau dia berpesan kalian jangan bertengkar segala macam. Ini diskusi ya. Diskusi lintas agama. Setelah selesai diskusi, kalian mau nyembah sempak juga itu urusan kalian. Nah, kalau tadi kau Islam deh, ya, kau bilang kalian jangan bertengkar, tuh kalian jangan begini, jangan begitu. Sekarang apa yang kau lakukan di saat orang Kristen punya sales agama? Apa yang kau lakukan? Hah? Ya, 2 slot lagi untuk Oten ya. Yang Muslim 2 slot lagi untuk Oten ini ya. Yang Muslim tahan dulu. Lanjut, madam. Katanya dia mau bahas Yahudi dengan Palestina tuh lagi masalah deh. Dan kita tahu ya,
Seandainya Palestina itu kalau dia merdeka, Yahudi itu hancur, ada perang ketiga, ngeri loh, bukan main-main loh ini. Berarti kita udah mau dekat. Jadi ya dengan adanya dakwah gini, minimal orang-orang yang agamanya kurang bisa mendapat pencerahan dari guru-guru kita di sini ya. Jadi supaya orang-orang yang ngasih-ngasih Indomie ke kampung-kampung itu stop untuk nggak nerima Indomie itu gitu loh. Kemarin aja ya Blender, aku kan ke airport ya jemput anakku ya. Tiba-tiba ada 2 anak bule umur 20 tahun. Kok ngapain di sini? Oh, saya ini kerja di gereja. Ternyata dia misionaris. Misionaris. Waktu aku bacakan ayat-ayatnya dia aja nggak tahu banyak ayat dalam Bible-nya. Aku bilang, hah? What? Jadi bagaimana dia begitu yakin agamanya benar, sedangkan kitabnya aja nggak tahu siapa yang nulis? Jadi saya bilang ya, kalau ada orang percaya agama itu urusanmu. Tetapi kalau dikatakan dalam agamamu, kitab ini tidak ada no eyewitness, kok bisa jadi pegangan hidup kau, bro? Jadi kita ini kalau mau beli rumah, mau beli mobil aja, coba ada yang berani beli mobil surat-suratnya nggak jelas? Tak ada yang berani. Bagaimana ini yang namanya landasan agama? Kitab sucinya siapa yang nulis? No eyewitness gitu. Nah, mereka ini kata, oh kalian ini pengikut kalian ya, kalian bilang kitab suci nggak benar lah. Sekarang ada Dr. Yonatan Purnomo berbicara tentang kitab kalian ini nggak benar, nggak terkanon, Kristen dalam bahaya katanya. Lah aku tengok nggak ada yang marah tuh ke dia, cuek-cuek aja mereka. Ya bukan aku membela Edis, ya benar harusnya si iblis sama si Yudas tuh dapat penghargaan karena dia menyelesaikan secara komplit maunya si bapak ya kan, benar nggak Blender? Jadi kalau orang itu berantem, tinggal ketawa-ketawa aja gitu. Yang paling lucu begini katanya, kalian tuh kalian tuh Islam, kalian nggak tahu, kalian nggak ngerti baca kitab katanya. Cuman orang Kristen yang tahu. Tiba-tiba si Edi sama Bom berantem sama Sophie Conley. Yang paling geli aku Blender, ada temanku orang Katolik mau kawin sama orang Protestan, katanya gini, aku mau pindah agama kak katanya. Kok pindah agama kau? Bukannya kalian sama-sama Tuhan, sama-sama menyembah Yesus? Enggak, aku harus pindah agama. Bisanya? Enggak jelas kalian. Tuhan Yesus, kok bisa pindah agama Protestan sama Katolik? Apa ini? Ya kan? Belum lagi ibu-ibunya. Kalian pengikut Nabi cabul katanya. Bu, kau pikir di dalam Bible kau tokoh utama cuma Yesus? Nggak, kau lihat Nabi Lut kau itu meniduri anak sampai bunting. Hah? Kau bilang, Nabi kok istrinya 11. Nabi kau 1000 istrinya. 11 sama 1000, seujung kuku pun gak ada. Kau banding-bandingan pula. Macam mana kau istri 1000? Coba bayangkan. Sekarang kau Blender, kalau istri kau 1000, tiap malam berapa kali kau? Berapa perempuan kau kerjain tuh? Berapa istri kau kerjain? Nungging. Dipanggil istri 1 sama istri 25, langsung masuk kamar deh. Apa yang terjadi? Coba bayangkan. Ya kan? Jadi Oten ini kalau berbicara, dia berpikir bahwa tokoh dalam Bible itu cuma Yesus saja. Dan nanti kita bilang, kau bilang Nabi kami punya istri, ya kan? Banyak. Tetapi dia malah lebih bangga melihat Tuhannya yang tidak menikah, tapi diurapi dan dicium kakinya sama Maria Magdalena. Coba kalian bayangkan. Bisanya seorang Tuhan yang katanya itu adalah Tuhan diciumi kakinya sama Maria Magdalena. Sekarang ku tanya sama kau Blender, kalau kau lah ini kaki kau dicium sama perempuan di tengah jalan, ditangkap nggak kira-kira kau? Langsung lah. Tangkap kan kau? Langsung. Jadi Oten ini lebih percaya kalau Tuhannya itu tidak nikah, ya kan? Ketimbang nikah. Aneh nggak ini? Belum lagi dia bilang, kalian ini kan agama suka kawin cerai kalian nih katanya. Kau bilang, Bu, maaf ya. Kau pikir Kristen tuh pertama kali muncul di Indonesia? Kau nggak lihat tuh di Eropa, Bu? Sebelum kau beragama Kristen, tuh di Eropa tuh Kristen duluan nih, Bu, bodoh. Kau tahu gak berapa orang yang cerai di sana? Setiap hari cerai aja. Biar tahu kok aku tinggal berapa tahun di sana. Ya. Jadi kalau kalian mau lihat ya contoh Kristen yang udah lama di satu negara, tengok Eropa itu, tengok Eropa. Seks bebas. Bahkan sesama jenis pun dikawinkan di dalam gereja. Ya enggak aja.
Iya kan? Kau bilang gosip, memang itu realita. Kalau kau sakit hati, derita kau lah. Emang kau pikir aku peduli? Derita kau, Oten. Itu realita memang di Eropa yang duluan Kristen daripada kau. Apa yang terjadi? Tukang cerai. Bahkan gak mau kawin dia. Ngapain kawin? Orang dia tinggal bareng aja dia bisa dapet kok. Ngapain kawin katanya? Ya kan? Jadi ya. Ini Bang Hombing, monitor Bang. Bang Hombing. Ya. Kristen Bang. Islam Bang. Oh Islam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hombing biasanya Kristen Bang ya, ini kok Islam ya Bang? Ya, kita Muslim dari nenek moyang Bang. Oh iya. Mantap kali itu Bang. Si Hombing ya. Hombing itu sama si Hombing sama ya? Sama. Sama Bang, sama. Oh ya oke, makasih. Maaf ya Bang. Yo. Maka tadi kupikir Oten, karena si Hombing identik dengan Kristen. Ya kebanyakan sih, tapi banyak juga yang Islam. Gitu ya. Jadi saya bilang ya, kalau memang Tuhan itu memang jadi manusia dan turun dan disalibkan untuk menebus dosa manusia, itu bukan berita kecil itu. Hal besar itu. Tetapi yang melihat dia disalib katanya, kalau memang benar-benar dia disalib, kok bisa yang Kristen luar orang Yunani? Oke. Siapa namanya? Kacu. Monitor. Halo Kacu. Pemegang pintu neraka sama siapa lagi yang saat pemegang kunci sama si Putra. Ya. Ini secara psikologis loh ini. Secara psikologis orang ini sebenarnya itu tidak akur-akur dalam keluarga. Survei membuktikan dia waktu kecil kurang terurus, kemungkinan juga kurang dapat gizi ya, kemungkinan nggak dapat ASI waktu kecil dari orang tua, terus agak bandel, disuruh sekolah nggak nyampe gitu dan seterusnya. Akhirnya ya begini jadinya gitu, bahkan sudah mulai agak dewasa atau remaja dewasa itu melawan orang tua. Akhirnya dia blow on kayak gini tadi. Itu secara psikologis begitu loh. Yang paling penting di sini faktor makanan dari kecil. Ini nggak bisa dipungkiri lagi. Makanan yang dikonsumsi dari kecil itu membawa kepribadian seseorang. Dia menggambarkan apa yang dia konsumsi yang dilarang itu tiap hari itu. Nah, jadi ya arahnya ke sana gitu. Nggak nyambung kan kalau ngomong. Kira-kira kalau menemukan hama babi gitu, hama babi itu kalau disuruh jangan datang lagi makan tanaman, dia menyimak nggak tuh babi? Hama wereng itu, makan rusak singkong tanaman petani. Dia kan nggak mau dengerin. Nah, sama dengan yang tadi ini, makan hama gitu ya. Diberitahu apa nggak nyambung kemana-mana. Itu kira-kira hasil survei saya. Semoga orang-orang yang kayak tadi ini diberi sedikit kecerdasan lah, supaya bisa benar-benar dia adalah manusia yang punya akal. Gitu sih dari saya, makasih. Ya juga kita pernah melihat mungkin saat ini sudah viral ya di TikTok, di mana di Eropa sana ada seseorang dari keturunan Negro menikah atau kawin dengan babi. Udah tahu ya? Tahu ya, udah viral ya. Ada ya di TikTok, mungkin saya videonya pun nggak ada di sini. Jadi dan yang parahnya itulah, dan yang parahnya diberkati di gereja. Coba bayangkan seorang laki-laki kawin dengan binatang yaitu babi. Udah viral ya, udah tahu ya. Nah inilah yang menjadi permasalahan adalah terserah. Dia sebagai manusia mau kawin sama hantu, kita nggak mau intervensi, itu haknya, ya kan? Itu keinginannya. Tetapi kenapa dari pemuka agama mengizinkan ini loh, mengizinkan dan memberkati? Coba, yang kita lihat ini dari pemuka agama, dari agamanya, gereja, pendeta memberkati dan mengizinkan perkawinan tersebut. Nah,
Ini dari awal sebenarnya kita sudah wanti-wanti sama umat Kristen. Berbeda dengan Islam. Ketika Islam ada yang aneh-aneh, kita langsung ribut. Kita cekal terus. Jangan sampai mewabah, jangan sampai menjadi makin parah. Nah dari awal pertama ketika di kekristenan Paus melegalkan perkawinan sesama jenis. Paus mengatakan melegalkan perkawinan sama jenis, dan itu sudah kita pernah bahas sama teman Kristen. Udah pernah kita bahas bagaimana respon kalian ketika Paus melegalkan perkawinan sama jenis. Apakah kalian diam? Nah ternyata benar kan, ketika didiamin merajalela akhirnya apa? Sama binatang. Nah ini ketika didiamin sama apa lagi nanti ke depannya? Makanya tidak ada ketegasan dari pihak Kristen. Kalian tidak ada ketegasannya. Tugas kami di sini hanya mengingatkan. Nggak malu kalian punya kayak gitu? Nggak malu? Mengatasnamakan pendeta gereja membiarkan perkawinan dengan binatang. Cobalah. Artinya apa? Ajaran itu membolehkan kan? Yang selama ini kalian tampol, kalian hina kami berdasarkan hadis, menggauli binatang segala macam. Ternyata dari kalian sendiri. Langsung itu loh, viral Kristen. Makanya di mana sih persatuan kekristenan itu di mana? Kenapa pembiaran? Dari awal udah kita ingatkan dulu. Itulah niat kita buat saudaraku yang Kristen. Kami di sini ada bukan karena kebencian, mengingatkan agar apa? Agar ada harga agama kalian, agar bisa dinilai agama kalian itu. Kalau seperti ini rendah kan? Orang melihatnya, aduh, kok membolehkan? Makanya ketika Paus melegalkan perkawinan sama jenis, berulang-ulang kita bahas di komal-komal. Berulang-ulang kita singgung bagaimana pendapat kalian. Kenapa kalian biarkan ini perkawinan sama jenis diberkati di gereja? Kenapa? Nah yang kami takutkan apa? Salah satunya apa? Itu hubungan sesama jenis, faktor utamanya karena lingkungan. Itu yang paling utama. Makanya kita buka tema itu untuk mengingatkan. Kita di sini bertoleransi, anak-anak kita berteman dengan kalian. Satu sekolah di negeri berteman dengan kalian. Ketika dari gereja sudah ada lampu hijau, bisa jadi untuk mengajak. Apalagi bising kali kau. Bisa jadi mengajak anak-anak kami. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan sejenis. Karena sudah ada pemberkatan. Ini yang kita bahas, kita tekankan. Tapi apa? Kebencian terus kalian tanamkan kepada kami. Kebencian, nggak terima. Sekarang apa? Terjadi lagi kan? Apalagi Aladin, bising kali kau. Biar aja aku ladeni. Ini kebanyakan yang bot-bot di TikTok itu yang suka ngepost bosannya yang hina. Udah diam kau monyet kau nggak ada tadi yang nggak jelas kau. Islam itu satu komando. Kalau ada berbuat aneh-aneh mengatasnamakan Islam, mau dimanapun dia berada, itu kami Islam langsung pernyataan sikap. Kalau khususnya di Indonesia itu ada Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa ini sesat, menyesatkan kan begitu. Jadi kita ada satu komando. Kalau di Islam, kalau mereka itu susah Bang Blender. Kenapa? Ibarat kata perusahaan, memang produknya sama, gitu ya. Terus perusahaannya sama, tapi nggak boleh saling mengganggu gitu. Kau nggak boleh atur perusahaanku, kau atur sendiri perusahaanmu. Ini kewenangan kami di sini itu. Jadi nggak ada semacam satu komando. Buktinya di Indonesia kan nggak ada satu pun saya mendengarkan satu orang pun mengatakan sikap. Selama kita diskusi, mereka seakan-akan cuek, masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Itu yang terjadi, kira-kira bahasa sederhananya. Jadi apa fungsinya PGI itu Bang? Saya sih nggak punya hak jawab ya, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Iya, kan mewakili umat mereka kan, sama seperti MUI kan. Mestinya sih iya mau mengeluarkan sikap, tapi jangan itu mengeluarkan sikap. Itu dia membuat perbedaan. Itulah membuat, mungkin karena berbanyaknya denom ya, mungkin nggak bisa mengambil kesimpulan ya, keputusan ya. Itu tadi saya bilang kan ada masing-masing kita memang produk sama, ya, perusahaan sama, tapi lu nggak bisa ganggu perusahaan gua punya kewenangan sendiri kan gitu. Itu maksudnya. Iya.
Tadi juga ya, alhamdulillah teman-teman ya. Tadi yang pernah kalian lihat ada Kitun namanya di sini ya di medsos. Mereka Metatron, mereka membuat agama baru namanya Ahmadi yang berpusat di Inggris. Tadi alhamdulillah Metatron bosnya Kitun tadi naik ke komal saya. Memang sengaja saya pancing untuk kejebak, kebetulan ada kiai kita mewakili dari MUI ya. Naik di atas komal untuk kita korek-korek dan alhamdulillah terbongkar dan dicatat. Insya Allah ya, itu benar-benar dikatakan sesat, sudah diuji tadi semuanya dalil-dalilnya. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat MUI akan mengeluarkan fatwa karena di Malaysia mereka sudah dilarang dan dicekal. Nah mereka menggunakan di bawah ini ya, target mereka di Indonesia. Jadi mereka sama mengaku mereka menggunakan kitab kita Al-Quran ya, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad dan mengikuti imam, hampir sama. Nah tapi ini sesat. Alhamdulillah tadi mereka sudah kejebak ya. Insya Allah dalam waktu dekat Kiai Falah mungkin akan dikumpul, merembukkan dan kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengeluarkan fatwa agar mereka bisa dicekal, agar si Kitun itu pun tidak bisa lagi bereksis di media sosial ini ya. Doakan ya mudah-mudahan ya teman-teman ya, karena mereka mempunyai pemahaman baru ya. Ahmad di Kitun itu udah pemahaman sama seperti Syiah. Itu sebenarnya mereka, kalau menurut saya tidak melakukan itu. Dia hanya ini seakan-akan tujuannya untuk menista, begitu sih sebenarnya. Mereka nggak punya kekuatan apapun. Mereka orang kere kok. Siapa yang mau mendukung dia? Cuma karena aja memancing umat Islam agar yang ragu-ragu murtad. Itu tujuannya sih sebenarnya. Itu juga misi kok. Misi. Tapi kalaupun ada, ya tentu orang yang berpikir ya mungkin ikutlah. Buktinya kan populasi Islam di seluruh dunia kan semakin hari semakin bertambah. Ya, jadi semakin mereka berbuat brutal, ya tidak ada nilainya. Sia-sia mereka perjuangan mereka. Contoh nih si Kudis diekspor ke luar negeri untuk menghujat Islam. Pengaruhnya apa coba? Ya mualaf semakin banjir. Nggak ada yang mau murtad. Itu loh. Jadi mereka ini hanya semacam bisnis, tapi bisnisnya adalah mengelabui, tipu-tipu 378. Yang tertipu bukan umat Islam, saudara-saudara. Yang tertipu adalah siapa kira-kira yang tertipu? Mereka sendiri yang tertipu. Mengeluarkan duit buat biayai dia dan seterusnya, tapi pengaruhnya nggak ada tuh. Teman-teman Muslim saya tanya, ada nggak pengaruhnya? Si Kudis tipu dan si Taipuddin Taikici ini gitu loh, diekspor ke luar negeri gitu, ada nggak pengaruhnya? Nggak ada sama sekali, nggak ada nilainya. Itu kira-kira teman-teman. Jadi gini Bang Andi, aku mau kasih tahu nih, kan ini ada 1000 orang ya kayaknya ya. Jadi kalau kalian tahu Oprah Winfrey ya, tahu nggak Oprah Winfrey? Dia masuk Islam. Satu lagi Steve Harvey yang botak itu selalu ada TV, dia juga masuk Islam. Nah kalau mengerti bahasa Inggris, saya akan putar sedikit aja apa kata si Oprah tentang Islam dan kenapa dia meninggalkan Kristen. Itu speech-nya itu benar-benar best motivasi untuk orang-orang untuk berpikir. Ya, untuk menilai Kristen, agama yang dia dibesarkan oleh agama itu. Dia bilang agama ini tidak fit dengan cara saya berpikir katanya. Tidak mungkin Tuhan itu punya keterbatasan dan harus mati, dia bilang. Jadi begitu dia ketemu Islam, dia bilang ini adalah Tuhan yang selama ini aku tunggu tapi aku nggak tahu namanya. Sampai akhirnya dia menemukannya waktu dia datang ke Palestina. Gitu loh. Itu luar biasa karena Oprah itu pencintanya berjuta-juta manusia dan apa yang dia ucapkan ya kan itu sangat mempengaruhi orang-orang dan untuk berpikir gitu loh minimal gitu loh.
Jadi tulisannya itu kalau kalian mau lihat di YouTube ya, Rise with Oprah. Judulnya Why I Left Christianity and Accept Islam, Oprah Story. Itu gila banget tuh ceritanya, bahasa dia. Kalau diizinkan 5 menit atau 2 menit aja, wah gila itu. Motivasi dia bener-bener. Iya, Oprah ini ya. Ya, ini saya sebentar ya. There comes a moment in every life, a crossroads, a turning point when you must decide not who you were told to be, but who you truly are. And I want to begin tonight by telling you this. This is not a story about rejecting. Bukan tidak penolakan katanya. This is a story about embracing truth, peace, merangkul kebenaran, kedamaian, dan keutuhan. I was raised in a Christian home. Madam, diterjemahkan aja, madam. Itu ada musiknya, madam. Nanti kena itu, madam. Oh, oke. Madam, terjemahkan aja. Saya dibesarkan di rumah Kristen, gereja pada hari Minggu, latihan paduan suara, tulisan suci di dinding, dan saya menyukai godo. Ya, namun di tengah perjalanan, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benak saya. Bukan karena pemberontakan ya, melainkan karena kerinduan. Karena rindu untuk memahami hakikat Tuhan, tujuan keberadaan saya di dunia, dan apa arti sebenarnya dari hidup dalam penyerahan diri. Agama Kristen memberi saya bahasa untuk memulai perjalanan spiritual saya. Namun, saya mulai merasa seperti berenang dalam lingkaran yang penuh emosi tetapi kadang-kadang kurang jelas. Pertanyaan-pertanyaan yang membuatku terjaga di malam hari. Siapakah sebenarnya Tuhan? Apa yang Dia inginkan dariku? Mengapa saya di sini? Tidak dijawab sesuai dengan apa yang diteriakkan jiwaku. Dan kemudian Islam, saya tidak masuk Islam dalam satu malam. Saya tidak terbangun dan berkata saya sudah selesai dengan agama Kristen. Tidak, lebih seperti jatuh cinta perlahan-lahan melalui pendengaran, melalui bacaan, melalui keheningan. Pertama kali aku mendengar Al-Quran dibacakan, ada sesuatu dalam diriku yang terhenti, bukan karena takut, tetapi karena pengakuan. Rasanya seperti jiwaku akhirnya menemukan gaungnya. Dalam Islam, saya menemukan keyakinan yang mengatakan Tuhan bukan manusia. Dia tidak tidur, Dia tidak beranak, Dia esa, kekal, dan sama sekali tidak seperti ciptaannya itu. Gila kan? Itu masuk akal bagiku katanya. Itu gila, ini bicara dia. Ini bicara dia. Yang satu lagi ya, Eric, itu si Harvey. Apa dia bilang Harvey? Harvey itu yang botak itu, yang berkumis tebal. Dia bilang begini. Absolutely. Judulnya gini ya. World is waking up. Nih ya. Because let's be real. Nih ya. Ini lebih gila. Why so many celebrities choose Islam, dia bilang. Let me tell you something. There's a question I keep seeing. Influences, you name it. Every other month, someone in the spotlight is announcing they converted to Islam, or they're reading the Quran, or they're saying they finally found peace in a faith they once misunderstood. And people are confused. Some folks think it's a trend. Some people think it's just for attention. Some even think these people lost their minds. But I don't think so. I think something much deeper is going on. I think the world is waking up. Because let's be real, this world we live in now, it's loud. It's mau aku dari awal nggak? Sini saya terjemahkan. And people are confused. Some folks think it's a trend. Some people think it's just for attention. Some even think these people lost their minds. But I don't think so. I don't think so, dia bilang. Sini saya terjemahkan, gini loh terjemahannya. Menurut dia gini. Gara-gara Edis, psikodis tipu katanya, keluar negeri menghujat saya mualaf. Kira-kira begitu terjemahannya. Jadi orang-orang berpengaruh ya, ini sudah berkata tentang Islam, tentang kebenaran, orang-orang yang memakai akalnya gitu loh. Sampai kata Oprah, selama ini aku selalu berenang-renang, pertanyaan itu selalu ada di kepala aku. Kenapa Tuhan harus turun? Kenapa Tuhan harus membunuh gitu loh? Untuk menghapus dosa. Yang namanya Maha Pengasih ya udah dihapuskan aja dosanya, ngapain? Kayak di Islam ya, orang mau kayak apapun begitu masuk Islam terhapus semua tanpa ada pengecualian gitu loh. Segampang itu kalau Tuhan sudah bilang
bilang, aku maafkan kamu seperti nol lagi, nggak ada dosa. Ya udah segampang itu, nggak perlu ada yang. Makanya orang kalau gimana aku masuk Islam, ya udah kamu harus bersahadat, dulu mengakui bahwa Tuhan kamu siapa dan Nabi kamu siapa. Setelah itu kamu mandi dan begitu aja katanya. Iya, emang hanya dari hatimu aja gitu loh. Kok gampang ya gitu loh. Mereka nggak, pokoknya mulai hari ini kamu sudah dihapus dosanya. Dosa-dosa yang saya dulu, iya. Segampang itu, nggak perlu ada yang dibunuh gitu loh. Jadi kan sebenarnya di dalam Al-Quran dan di dalam Bible juga kan dilarang bunuh diri gitu. Masa dilarang bunuh diri tapi Tuhannya bunuh diri gitu, kan aneh ya. That's funny gitu loh. Intinya, semakin orang berpikir itu semakin meninggalkan apa yang selama ini diyakini. Ya, survei membuktikannya lah. Bagaimana tuh gereja kok pada kosong sih? Makanya aku bilang begini Bang Handi. Mereka selalu bilang, ajaran apa kalian begitu, begini, begono ya gitu. Saya bilang, Bu, kamu pikir itu Kristen cuma ada di Indonesia? Sebelum ada di negara ini adanya di Eropa, Bu. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di Eropa gitu loh. Ya. Jadi kalau mereka itu mau berpikir bahwa Islam itu agama benar, coba tunjukkan satu agama aja yang masih mengikuti perintah apapun yang di dalam Alkitab atau di dalam Bible mereka. Nggak ada. Mereka semua, apalagi mereka tuh berpikir logika. Kalau nggak logika, nggak masuk akal, ya udah dicampakkan aja. Tadi benar kata Blender. Jadi gini, kenapa ya orang itu mempropagandakan Islam? Karena kita stand for our rule. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, haram ya haram gitu. Kalau di Oten kan udah jelas tidak boleh kawin sama jenis, dikawinkan sama jenis, nggak tahu gara-garanya gimana. Jadi mereka sendiri nggak bisa berdiri untuk aturan yang dalam Bible-nya sendiri. Itu kenapa orang Eropa itu membenci Islam. Kenapa? Kita berdiri atas rule dan regulasi yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Sekarang gini ya, kita selalu berpikir bahwa mereka ini katanya agama-agama keturunan Nabi Ibrahim. Coba tunjukkan satu bukti di agama kamu yang dari peninggalan nabi-nabi kalian zaman dahulu yang masih bisa dilihat sekarang. Apa? Mana ada Bang Handi? Kita coba Mekah, ya kan? Air Zam-Zam itu dari Nabi Ismail loh, Nabi Ibrahim loh, sampai hari ini coy. Emang lu ada? Emang lu punya? Kagak ada. Cuman bayang-bayang, yang dia handalkan cuman, oh kami ini agama selamat kepala bapak kau. Tuhan kok ada sampai hari ini nggak bisa dipakein baju, nggak bisa menolong dirinya. Yang terlalu nyebrang, Bu. Yang terlalu nyebrang, ya nanti kita menolong gitu ya. Begini ya teman-teman, kita harus ingat sejarah juga ya, bahwa sebelum Islam masuk itu nenek moyang kami, kita semua di sini itu belum beragama Islam. Setuju? Akhirnya orang jadi pada rebutan seat dan ya. Nanti setelah abad ke-7 itu Islam masuk di Indonesia. Sebagaimana pemberitaan dinasti-dinasti Tang gitu ya. Buktinya kan ditemukan makam 672 Masehi itu, makam Mahligai di Sumatera. Berkembanglah Islam. Caranya gimana perkembangannya? Nggak ada tuh sistem intimidasi, nggak ada sistem peperangan, nggak ada penculikan, pemerkaos dan seterusnya. Makanya Islam berkembang dengan pesat. Berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Waktu itu belum terbentuk namanya Republik Indonesia. Kira-kira begitu. Kemudian masuklah penjajah, pertama Portugis, Inggris dan Belanda. Siapa yang membawa agama ini? Ya mereka ini gitu. Siapa yang terpengaruh? Ya daerah jajahannya. Bunda kan kenal namanya 3G ya, Gold, Glory dan Gospel gitu ya. Ya Belanda ini gitu ya, samping mengeruk emas,
kaos, membunuh dan seterusnya itu. Nah, mereka juga menyebarkan agamanya. Makanya Belanda itu sekaligus membawa misionaris. Misionaris yang paling terkenal mereka itu ada namanya Leckdecker, menantu gubernur Batavia waktu itu. Ya, Kristen juga harus pintar sejarah dong. Kenapa Anda beragama Kristen kan gitu? Kok bisa agama Anda itu sama dengan agamanya penjajah? Padahal sebelum ada penjajah ini masuk, belum ada Kristen. Betul apa betul teman-teman? Oke lah, di Sumatera katanya ada yang dari Jerman lah, katanya ada dari Jerman. Ya oke lah ya. Tapi secara keseluruhan sebelum ada Portugis, Inggris dan Belanda kan belum ada itu. Nah, kenapa demikian? Ya karena agama ini dibawa oleh mereka dengan itu tadi, glory dan gospel itu. Bahkan penjajah ini kan membangun gereja. Nah, kita masih bisa lihat gereja-gereja peninggalan mereka. Nah, itu tadi, makanya kadang-kadang kita nanya, kamu beragama Kristen sebenarnya dari mana gitu. Kalau kami ditanya, kamu beragama Islam dari mana? Ya, dari nenek moyang kami. Tadinya perpindahan dari aliran kepercayaan Hindu-Buddha ke Islam, karena Islam datang dengan begitu bagus, diterima akal kan gitu. Nenek moyang kita ya beragama Islam. Kalau mereka beragama Kristen dari mana? Pasti bulat jawabannya kan, nggak mau ngaku gitu loh, nggak mau ngaku gitu. Jadi agama yang disebarkan dengan cara menjajah gitu ya, itu dijamin tidak akan pernah maju dan kurang peminatnya dan tergerus dari zaman ke zaman. Tapi ingat, caranya menyebarkan masih ada sisa-sisanya, kita dapatin tiap hari. Pertama berbohong, kedua menipu. Buktinya lembaga Babel Hindia Belanda ini gitu ya, yang tertinggal, yang nggak bisa bawa pulang ke negaranya. 10 tahun sesudah Indonesia merdeka tahun 1954, dihadiahkanlah kepada lembaga yang ada di Republik ini, yaitu Lembaga Bible Indonesia. Ini hadiah dari Belanda. Dari lembaga ini yang mencetak Bible yang berbahasa Indonesia, hadiah dari Belanda. Betul apa betul teman-teman? Nah, karena hadiah dari Belanda, Lembaga Bible Indonesia ini pertama menerjemahkan itu masih banyak istilah-istilah Islam. Ada kata Ka'bah, ada kata Assalamualaikum, ada Insya Allah dan seterusnya. Sampulnya dirubah jadi Biblos menjadi Alkitab, kata Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul. Ini cara-cara Belanda. Tidak akan pernah mau jujur. Kalau jujur tidak akan pernah laku. Terakhir direvisi tahun 2023 kemarin bulan Mei, TB2 2023, tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Tetap sampulnya adalah Alkitab. Dari mana bahasa Alkitab ini? Tidak ada satupun bahasa Alkitab ini yang sinkron dengan original teks Bible mereka dengan bahasa Yunani. Kagak nemu. Karena Biblos dan Alkitab dua makna yang sangat berbeda. Kenapa harus Alkitab? Biar mirip-mirip dengan Al-Quran. Inilah cara-cara mereka, sudah tidak bisa pakai pedang lagi, tidak bisa pakai lagi kekuasaan seperti Belanda. Mereka pakai cara misi terselubung dengan pembohongan publik. Untuk itu dengan adanya kita semua di sini, kita harus melindungi keluarga kita. Kita nggak boleh terpana dengan mereka. Kita harus meluruskan mereka. Jangan sampai anak cucu kita tergerus oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Itu kira-kira pengantar dari saya teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih. Ya.
Pak Triman, assalamualaikum. Waalaikumsalam ta'ala adil katalin Pak curah min kasaruga Pak sangat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat adillah kamu di muka bumi, bercermin kepada orang surga. Ingat nyawamu 24 jam di tangan yang maha kuasa. Alright, Kepas. Selamat malam Kepas. Assalamualaikum. Alah, biasa aja lah. Assalamualaikum. Kau ngapain aku gunakan Kepas? Selamat sore. Ini loh. Aku kesenang kalau suara Bang Hendy muncul. Kemarin nggak muncul dia sebulan. Kemana Bang Hendy? Masih hidup kok Kepas. Bang Hendy. Masih hidup ya. Masih hidupnya kau. Coba ditanya lagi. Jumlah Tuhannya berapa Bang Melender? Coba diulang. Kepas, kita uji. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jumlahnya Kepas? Satu. Satu, baik. Di antara tiga Tuhan ini, Bapa, Yesus, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Kita kerucutkan ya. Siapakah yang kau sembah? Yahweh. Hah? Elohim Yahweh. Nambah 4. Nambah 4. Bukan makin mengurang. Ada aja. Konsisten kok Kepas ya. Tambah pau si Kepas nih. Yang disembah gini loh. Yang disembah Abraham itu siapa? Kan Elohim. Iya, maksudku kan gini. Tadi kan yang dari di antara tiga itu Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kan nggak ada Elohim Yahweh. Ketika ditanya siapa yang kau sembah, kenapa lu nambah 4? Bapak kan Elohim itu. Yesus kan bagian dari Aduh Bapak. Satu kesatuan itu. Banyak. Terpisahkan. Jadi gini loh Kepas, kalau jawabannya tadi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau hantu hutan Tuhan, baru satu Tuhan. Ini Tuhan, tiga Tuhan lah Kepas. Aduh, tapi yalah kau udah dimaterai Kepas ya, udah dimaterai ya. Iya, kalau kami kan udah dimaterai, udah ditebus dengan darah Yesus. Iya. Apa boleh buat? Beda Tuhan kita kan kalau coba jujur Kepas. Masuk surga. Kepas, kan kau bahagia nih kan ketika tidak ada kami. Kalau misalkan nanti suatu saat aku mati, kau syukuran nggak? Syukuran lah. Berapa babi kau potong? 20. Kalau Bang Handi? Kalau Bang Handi berapa? 20. Apa? 20 juga. Kalau Bang Juma? 40 lebih banyak. 40 babi potong. Tahu nggak? Kau nggak tahu ya Blender? Kayaknya dia nih sesuka sama jenis loh. Kau suka sama jenis kau ya? Jangan terlalu ke situ. Enggak. Jadi Kepas ya dia mau mengikutin, dia benar-benar mau dikatakan pengikut Yesus, tidak mau menikah gitu loh. Itu udah komitmen dia. Jadi gini loh, kenapa kita potong babi 20 ekor, 40 ekor? Ada alasannya gitu dong. Oke, apa alasannya? Jadi ketika seseorang biar petani nggak terganggu. Ya, salah satunya. Jadi ketika dia menghujat Roh Kudus bukan Tuhan, dosanya nggak terampuni loh. Jadi kalau nggak apa-apa untuk saat ini dia di dunia, nggak apa-apa. Nanti kan ada masa penghakiman. Siapa yang menghakimi? Yesus. Nah, ini kan ajaran kami. Artinya siapa yang menghujat Roh Kudus bukan Tuhan, yang mempermainkan Roh Kudus ini, ya artinya apa? Ya siap-siap. Ya contohnya kayak si Blender menghujat Roh Kudus, ya kan? Kayak si Nora. Siapa Nora? Masih dipanggilnya aku Nora nih loh. Bodoh kali kau, oi. Tunggu dulu madam. Si Nora kan biasanya enggak si Nora enggak di sini. Oh, udah tahu gue sekarang ya. Oh, mantap. Iya, jadi udah gak pinter kok dikit ya. Gini loh madam. Jadi si Nora ini. Gini loh. Si Nora ini menghujat Roh Kudus karena dia sudah masuk agama Islam. Dia udah masuk agama Islam, dia menghujat Roh Kudus. Dulu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Kepas, kau tahu nggak posisi hakim? Kau kan termasuk sarjana hukum ya Kepas ya? Iya. Kau tahu nggak posisi hakim itu gimana? Menginterogasi ya Kepas ya, posisinya. Nah, kau meyakinin Yesus akan menghakimi, benar ya?
Nah, seandainya ya ini Yesus ini yang berkata kepada kau nih, dia posisinya sebagai hakim dan bertanya, menginterogasi, Kepas, dari mana kau tahu aku ini Tuhan, dan dari mana kau dan kenapa kau Tuhankan aku? Apa kau jawab, Kepas? Dari kitab suci Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 5 sampai 11. Oke. Jadi Alfa Omega di Wahyu gitu. Alfa Omega. Dia Memang ada Yesus dari kau saya. manusia pertama yang datang. Kau bilang Alfa, dia emang sebelum Yesus ada siapa? Sebelum ada Yesus ada Musa. Kau bilang pula dia Alfa. Iya. Iya apa? Kata Yesus. Kok kata Yesus? Yesus kau bilang aja Tuhan itu Allah Bapa di sorga. Makanya kan dia kan di Yudea kan mau dilempar dia, apa katanya kepada orang-orang Yahudi, aku ada sebelum Abraham ada. Jangankan Musa itu di bawah Abraham masih itu. Aku ada sebelum Abraham ada, kepala bapak. Jadi Kepas ini Kepas ini udah berat udah berat dia. Jadi dari kecil Kepas. Percuma kau sarjana hukum kau. Udah berat. Enggak, Kepas, kau dari kecil kau masih ingat enggak? Dari kecil kau diajak ke gereja, benar? Sama orang tuamu. Ya, Kepas? Benar, tiap hari. Benar. Oke, baik. Rumah saya kan gereja. Oke, baik. Nah, mungkin ya di saat kau masih kecil bernyanyi, selalu menyanyikan Yesus Tuhan, Tuhan, itu ya Kepas ya. Dan di rumah juga mungkin nyanyian-nyanyian itu setelah kau dengar ya. Tidak berubah. Oke, baik. Nah, ya, itulah yang ditanamkan, doktrin yang ditanamkan kepada kalian berdasarkan nyanyian-nyanyian dan puji-pujian Yesus itu Tuhan. Benar nggak Kepas? Dari kecil tuh ya. Dan ditambah lagi dengan makan babi, itulah ya. Jadi memang sulit memang ketika kau, seperti ku bilang kan, ketika kau diberikan 3 wanita dengan uang 300 juta. Udah, ambil kau 3 wanita cantik ini. Tiba-tiba di belakang kau ada yang mengatakan, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Mana kau pilih? Kau kejar gak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, atau kau tetap ambil uang itu sama wanita itu? Kepas? Gini loh Blender. Kau kejar pasti kan? Kau kejar. Sekarang gini, enggak, Bang Juma tahu dia arti namaku. Pernah disinggungnya namaku. Simon Petrus. Ini terkait dengan yang tadi yang kau sampaikan tadi. Simon Petrus lah, si Kepas lah yang pertama kali menyatakan bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Tuhan. Tanya Bang Juma. Kepas itu artinya batu sakar. Itu udah fitnah itu Bang Juma, jangan begitu Israel lah. Lebih gawat. Udah fitnah dia itu Bang Juma itu. Kepas bego kali kau. Kepas kau tuh kepau kali sih. Kadang nggak gini, kadang Bang Juma ngomong jujur, kadang ngomong fitnah gitu loh. Dia fitnah. Kau jangan macam-macam kau Kepas. Kau jangan macam-macam bilang fitnah kau. Kami lawan kau. Jangan fitnah gurunda kami. Kurang ajar kau ya Kepas ya. Gini loh, batu penjuru gini loh. Bang Juma pernah bilang Kepas itu Simon. Makanya kata Yesus, hari ini juga namamu Kepas. Artinya apa? Yesus yang mengakui Yesus pertama kali Tuhan, Simon Petrus. Tanya Bang Juma, Simon Petrus. Siapa Bang Juma? Berikan tanggapan Bang Juma, Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Si Kepas. Tanya Bang Juma, Simon Petrus itu Kepas. Iya, batu lasuk Kepas. Kecil itu. Aduh, Kepas masih blow on juga kau. Udah lama nggak ketemu kau. Saudara Kepas, kalau di dalam kaidah Islam, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu di dalam Al-Qur'an. Jadi Roh Kudus, siapa yang menghinakan dan seterusnya, itu nggak boleh. Siapakah mereka yang mendustakan Roh Kudus, itu juga nggak boleh. Nah, di Islam itu Bung, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh Kudus itu perantara antara Tuhan dengan Nabi.
Jadi ketika Nabi mendapatkan petunjuk, itu datang dari Roh Kudus. Nabi Musa, Roh Kudus. Nabi Abraham, Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Jadi ketika Yesus mengatakan mengutus seorang penghibur betul-betul penghibur. Penghibur ini nanti kedatangan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus datang kepada seorang penghibur ini. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan, Bung. Roh Kudus itu perantara. Dalam kaidah Yudaism dan juga di Islam, Roh Kudus itu nabi, penyampai firman. Itulah yang disebut Roh Kudus. Nah, itu juga yang ada di Matius 1, Matius 2 ketika Yesus hendak dikandung oleh mamanya. Mamanya mengandung dari Roh Kudus, maksudnya informasi dari Roh Kudus ini yang datang kepadanya pada bulan ke-6. Coba lihat pembuktian bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan bebas mau berkata apapun jadi. Yesaya 55:11, Mazmur 33:9. Tuhan itu berkata apapun bebas, tidak ada yang membatasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam pengajaran daripada Yesus, Roh Kudus ini itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Roh Kudus berbicara, apa yang didengarkan dari Tuhan itulah yang disampaikan kepada penghibur. Jadi salah besar Kristen kalau mendudukkan Roh Kudus ini setara atau sehakikat dengan pencipta. Roh Kudus itu masih utusan, masih makhluk dia. Begitu, Bung. Silakan. Oke, Bang Juma. Jadi artinya gini kan, Bang Juma. Orang Kristen dan Muslim ini sangat jauh berbeda. Kita paham itu dan kita tidak perlu banyak berdebat karena Tuhan kita sudah beda. Karena Tuhan Yesus kan, kalau di Bang Juma nggak ada Tuhan Yesus, benar nggak? Dia Sayyid yang ada. Lagi. Selesai kan, selesai. Iya benar, selesai. Gini Blender, kami sudah sepakat sama Bang Juma bahwa Tuhan kami berbeda. Benar Bang Juma? Tapi izin Gurunda, aku bertanya. Silakan. Tuhannya Yesus sama Tuhan kau aja berbeda. Macam mana ini kau kisah? Tuhan Yesus aja sama Tuhan kau beda. Kok kau bilang pula sama kami? Jelas beda lah, kau aja beda sama Yesus. Tunggu dulu, madam. Loh, sebentar. Matius 23 ayat 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang ada dalam surga. Itu dalam Bible kau, coy. Itu dalam Bible-mu, bukan dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya kau Bible-mu, kau buang aja Bible kau. Simple kan? Benar nggak, Pak Gurunda? Betul sekali. Kalau kau memang menyanjung tinggi si Yesus, kenapa nggak kau dengar ucapan dia, malah yang kau dengar si Paulus botak? Emang Paulus botak kau lebih hebat dari Yesus? Kau ini katanya sarjana hukum, kok bloon kali kau? Gini loh, tanya. Izin ke Pak sebentar, Paman Sam monitor. Paman Sam. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Silakan Bang. Ada mau tanya diskusi Bang. Ya, coba biar dulu dilanjutkan sama Kapas Panang dulu Bang. Nanti saya lanjutkan Bang. Kenapa? Kasih dulu Bang Kapas Panang yang ngomong. Oke. Lanjut ke Pas. Jadi gini loh, kami konsep kekristenan itu Tritunggal, artinya Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memang secara logika ya kita memang nggak ketemu. Kenapa? Karena kita bicara tentang logika Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 Tuhan kok bisa jadi 1. Nah, disinilah tidak memahami secara mendalam kekristenan. Nah, nggak apa-apa. Jadi misalnya dibilang Tuhannya Yesus kan Bapa katanya.
Yesus itu kan bagian dari Bapa. Aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Gitu loh. Dia kan berdoa di Gunung Getsemani itu kepada Ilahi. Yang berdoa itu kemanusiaannya, gitu loh. Terus yang kau sembah yang kemanusiaannya? Kau memang PA kau. Memang sekarang kau bilang dia jadi satu. Kalau dia jadi satu, waktu dia di dalam perutnya si Maria juga masuk Tuhan kau itu. Tuhan Bapa itu masuk dalam perut Maria. Itu kan firman. Memang beralasan aja lah kau. Udah, biar ditanggapi Bang Juma, madam. Udah, lanjut Bang Juma. Jaringan saya nggak ada gangguan. Ada gangguan, Bang. Lanjut aja, lanjut. Ya, lanjut. Silakan, saya monitor. Jadi makanya cuman kayak pas ini, madam, dia ini tukang merajuk. Ini nggak bisa, model dia ini nggak bisa di apa? Udah biasanya dia mah. Aku udah berapa kali kayak pas ya kayak pas. Aku jijik nih dia nih, merajuk cuman anak aku tengok. Cuma aku suaramu kayak Sinora, suaramu bener nggak Blender? Sekarang kau baru tahu aku bukan Nora kan? Berapa kali kau sama aku bilang Nora, aku cinta kau Nora. Paman Sam ini Tritunggal juga ya? Paman Sam Kristen apa, Bang? Paman Sam? Paman. Kristen apa, Bang? Saya karismatik. Oh, karismatik. Oh, berarti lu lah ya? Lu tembunannya. Nah, apa yang membuat perbedaan, Bang, antara karismatik dan mungkin Protestan dan Katolik gitu loh? Berbeda di mana ya, Bang? Adakah perbedaan? Enggak, karismatik Katolik itu sama aja, Bang. Sama-sama taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, sama-sama taat ya. Nah, jadi di antara perbedaan ini, Bang, manakah yang dinyatakan Yesus itu yang benar? Protestan kah, Katolik kah, karismatik kah? Emang di sana ada berapa Yesusnya, Bang? Enggak, maksud saya kan gini, ini kan perbedaan, coba mungkin dari cara ibadahnya berbeda ya, Bang, ya, karismatik dengan Protestan. Nah, gini, Bang. Kalau dia umat Kristen itu, Bang, banyak sekte-sekte yang cara penyembahannya beda, Bang. Tapi itu tujuannya tetap satu. Ya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, jalan hidup dan kebenaran. Oh, aku tanya dulu, Bang. Jadi kenapa kalau orang Kristen sama Katolik mau nikah itu harus ganti agama, Bang? Kan sama katanya. Makanya itu kan peraturan gerejanya loh, KI. Bang, ya harusnya gereja yang lebih tahu. Kalau tadi abang bilang itu sama, harusnya gereja yang bilang itu nggak boleh harus ganti agama, orang sama Tuhannya. Maksud saya itu adalah peraturan di gereja. Ya namanya gereja, kalau gereja beda-beda ya peraturannya beda-beda juga, Kakak. Cuman kalau cara penyembahan, cara pemujanya tetap sama. Dia hanya pada satu, Yesus Juru Selamat. Baik, kan tadi abang bilang kan yang namanya Tuhan itu sesembahannya, Bang, ya? Iya. Sesembahan, Bang. Saya mau tanya, bagaimanakah ritual menyembah di Kristen, Bang? Nah itu, Bang, kalau namanya penyembahan di ritual di Kristen itu, Bang, nggak ada perhatian-perhatiannya, nggak ada apa segala macamnya. Cuman hati kita aja, iman kita aja percaya bahwa ia adalah Yesus. Sunat hati berarti? Itu aja. Enggak ada ritualnya gitu loh. Nggak ada harus kamu kayak gini, harus kamu lipat kaki, harus kamu kayak gini, nggak ada. Masuk, Bang Juma, masuk. Itu dengan Roh Kudus, bukan dengan peraturan-peraturan lain cara penyembahannya, bukan gitu kita. Silakan Bang Juma. Kita bernyanyi buat kemuliaan Dia. Kita buat persembahan tetap buat kemuliaan Dia. Jadi nggak ada perlu pakai harus kayak gini, harus gini. Nggak pala banyak peraturannya, itu aja. Di Katolik bernyanyi, di karismatik juga bernyanyi, di Katolik persembahan, di karismatik juga persembahan. Jadi kalau masalah itunya gara-gara pindah dari karismatik ke Katolik, itu peraturan gerejanya. Kalau cara sesembahnya tetap sama aja, satu. Orang Katolik bernyanyi, karismatik kita juga bernyanyi. Perayaan-perayaannya orang itu Paskah, kita juga Paskah. Natal kita juga Natal. Jadi di sana nggak ada bedanya. Karena kita yang kita yakini hanya satu, Yesus Juru Selamat. Itu aja kuncinya, ya. Oke, Bung, ketika Yesus mengajar di tengah kaumnya Bani Israel, tercatat oleh penulis Matius
di dalam Matius 23. Kata Yesus begini, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata Yesus, dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan mengikuti pekerjaan mereka, karena mereka kemudian mengatakan tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat tersebut. Satu. Yang kedua, Matius 5, inti dari penjabarannya di sana adalah surga neraka. Neraka bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Surga diisi oleh orang-orang yang kemudian melakukan hukum Taurat, mentaati segala perintah, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, larangan, dan perintah yang ada di dalamnya. Jadi kata Yesus, surga nerakanya orang itu ditentukan orang itu taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Musa ataupun tidak. Nah, saya ingin uji sampai di mana pemahaman saudara. Bung, gini. Andai saja Yesus hidup, sabar, belum. Andai saja Yesus hidup dengan orang-orang Kristen, melihat keadaan orang Kristen sekarang ini, ya, makan segala yang diharamkan di hukum Taurat, tidak sunat kulub, kudus hari Sabat dihilangkan, satu Tuhan dihilangkan, utusan Tuhan dihilangkan. Kira-kira ketika Yesus ketemu dengan orang-orang Kristen, apakah Yesus mengatakan, tapi contohilah orang Kristen, mereka telah menjalankan hukum Taurat, mereka tidak menghilangkan sedikit pun dari hukum Taurat? Atau jangan kau meniru orang Kristen, mulutnya mengatakan hukum Taurat, tapi semua prosesi agamanya bertentangan dengan hukum Taurat. Malah mereka boleh kemudian melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, kira-kira menurut pandangan saudara, Yesus berkata apa tentang kekristenan ini? Merujuk Matius 23 tadi. Silakan. Siapa yang jawab? Bang Kepas atau gimana, Bang? Halo, Bang Kepas. Silakan aja Paman saja langsung. Oke, gini ya, Bang ya. Kalau menurut iman kekristenan itu, Bang, kalau kita pergi ke namanya hukum Taurat, mungkin untuk zaman sekarang itu hukum Taurat mungkin tidak dikedepankan lagi, Bang. Karena kenapa demikian? Pada waktu Yesus Kristus datang sebagai firman ke bumi ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan orang Farisi pada saat itu. Salah satunya, waktu orang Farisi bersama Tuhan Yesus yang naik keledai. Apa pertanyaan beliau kepada Yesus? Apa yang kami harus perbuat supaya kami bisa menjadi pengikut-Mu? Jadi di sana Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, hormatilah orang tuamu. Datang orang Farisi menjawab, demikian, itu sudah kulakukan sejak aku kecil. Lalu kata Yesus apa sebaliknya? Cuman satu kekuranganmu. Udah, jual semua hartamu, bagi kepada orang miskin, ikutlah bersama kau, engkau akan mendapat kerajaan yang di surga. Jadi kalau masalah pengajaran itu banyak bersih-bersihnya. Cuma intinya sekarang kita, kenapa kita meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat? Dengan perkataan dia, dengan mujizat dia, dengan kata-katanya. Itu yang kita imani. Memang pada saat Yesus datang lahir ke bumi, banyak orang kecewa. Kecewanya di mana? Yang diharapkan bukan yang seperti dia. Karena pada zaman itu, pemerintahan yang sesuka-suka membuat pemerintahan sendiri, udah butuh seseorang pemimpin. Tapi yang datang apa? Yang datang yang membawa kasih. Kenapa demikian? Ditampar ke kiri, kasih ke kanan, itu yang datang. Jadi orang itu nggak terima, makanya pada saat itu orang Israel menolak Tuhan Yesus. Jadi mereka bertetap di hukum Taurat gitu loh, Bang. Jadi kesimpulannya pada zaman ini, bentar loh Bang, sedikit Bang ya. Jadi kesimpulannya kita sekarang kedatangan Yesus ke dalam bumi sebagai firman, kita mengikuti ajaran kasih, Bang. Mengikuti ajaran kasih. Salah satu contoh tadi saya udah bilang, apa yang harus saya perbuat supaya saya harus ikut dengan kamu.
Jangan kau berzina, jangan mencuri, hormatilah kedua orang tuamu. Apa jawaban orang Farisi tersebut? Itu sudah saya kerjakan sejak saya lahir, katanya demikian. Cuman satu kekuranganmu. Apa kekurangan dia? Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, ikutlah bersamaku, engkau akan mendapat kerajaan di surga sama seperti aku. Jadi yang paling utama dalam pengajaran Yesus datang sebagai firman, kita hanya mengikuti ajaran kasih itu ya Bang Juma ya. Kalau masalah di hukum Taurat memang banyak kali di sana perintah-perintah yang harus bisa kita taati. Tapi mengingat perkembangan zaman sekarang itu mustahil, apalagi 10 hukum Taurat. Siapa yang mampu bisa melakukannya? Itulah makanya datang Yesus membawa kasih ke dalam dunia ini dengan pengajaran-pengajarannya. Itu meyakinkan kita bahwa dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Itu dari saya. Ya, Bung. Tadi saya membacakan di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan mengajarkan ke orang lain, maka upahnya neraka. Kalau ada orang mengasihi orang lain, tapi mengajak orang lain ke neraka, itu kasih palsu, itu kasih hoaks. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita mengajak orang lain untuk telaten, taat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru kasih. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, berarti dia tidak mengasihi anaknya. Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya meniadakan hukum Tuhan, yang nyata akibatnya neraka. Itu bukan kasih. Barang siapa sebaliknya tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, lalu kemudian mengajarkan kepada anaknya, kepada tetangganya, maka orang itu kasih kepada siapa? Kasih kepada orang lain. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar bagi Indomie, buah bibir aja, bukan. Kasih itu implementasinya adalah perintah Tuhan. Kalau kita kasih kepada orang, maka perintah Tuhan jangan dihilangkan, malah kita ajak orang untuk melakukan kasih itu, untuk melakukan perintah ketaatan itu. Kalau kita tidak kasih kepada orang, ya ajarkan anak-anak kita untuk meniadakan hukum Torah, maka itu bukan kasih. Coba Anda baca di Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih adalah mentaati dengan setia segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang Anda mengatakan kasih kepada manusia, tetapi Anda mengajak mereka menyembah kepada Yesus. Itu bukan kasih, itu membinasakan orang. Karena hidup kekal menurut Yesus mengenal Tuhannya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, jangan dikenal sebagai manusia, dan mengenal Yesus sebagai manusia, jangan dikenal sebagai Tuhan. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau Anda mengasihi sesama manusia, tidak ada dusta, tidak ada dogma, tidak ada doktrin. Yang ada adalah hukum-hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Implementasi pengajaran Yesus itu apa? Implementasinya apa? Meninggalkan hukum Tuhan atau menjalankan hukum Tuhan? Dan di situ poinnya. Sedangkan yang Anda katakan hari ini adalah ajaran Paulus, ajaran yang mengajarkan merdeka dari hukum Tuhan, ajaran yang mengajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan, ajaran yang mengajarkan dia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia adalah pewaris. Artinya bahwa Kristen itu tidak ada kasih. Karena yang disebut kasih adalah kita taat terhadap perintah Tuhan. Setelah taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Bagaimana Anda mengatakan kasih kepada diri Anda sendiri, sementara syarat untuk kasih Anda tidak lakukan? Bagaimana Anda mau mengasihi orang lain, sementara Anda mengajarkan ke neraka? Ingat kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia bukan kasih, tetapi dia kemudian membinasakan manusia.
Tetapi barang siapa sebaliknya tidak meniadakan dan melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dialah yang disebut kasih. Dialah yang menjalankan kasih itu. Dialah yang mempraktekkan kasih itu, karena mengajak manusia kemudian ke surga. Dengan menghilangkan semua perintah Tuhan, itu bukan kasih, itu membinasakan, tapi membungkus diri dengan ucapan kasih, biar lolos ajaran ini kepada manusia lemah akal. Demikian, Bang. Oke, Bang. Ya, di sini Bang sekarang Abang Juma menyangkal kalau kita itu hanya menghilangkan hukum Taurat. Bukan, Bang. Kalau hukum Taurat yang 10 tetap kita jalankan. Makanya di sana penyebarannya itu, makanya itu luas, Bang. Jadi bukannya kita sejak karena udah Yesus lahir kita meniadakan hukum Taurat, bukan. Kita tetap jalankan. Makanya itu datang Tuhan Yesus ke bumi itu untuk menyempurnakan dia, Bang. Menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Bukannya kita melanggar hukum Taurat, tetap kita jalankan hukum Taurat yang 10. Saya sendiri mungkin 10 hukum Taurat mungkin diantaranya satu yang mungkin dua lah yang mungkin nggak bisa saya jalankan, tapi selebihnya tetap saya jalankan. Jangan mencuri engkau, jangan membunuh, itu tetap saya jalankan, Bang. Itu memang masih kita pegang sampai saat ini, walaupun istilahnya di pengajaran Yesus sekarang istilahnya menyempurnakan. Kalau namanya hukum Taurat itu tetap kita kerjakan, nggak ada yang kita tinggalkan itu. Makanya apa tujuan Yesus itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, karena memang ke-10 hukum Taurat ini itu pada sebelum Yesus lahir. Jadi setelah Yesus datang ke bumi, dia menyempurnakan ke-10 hukum Taurat ini, Bang. Jadi kita tetap menjalankan hukum Taurat, kita tidak meniadakan hukum Taurat, tetap kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Anda masih, saudara, kenapa Anda masih menjalankan hukum Taurat? Karena gini, Bang, kalau namanya hukum Taurat itu memang itu nggak bisa dihilangkan. Ya karena memang hukum Taurat itulah yang harus kita jalankan sesuai dengan perintah yang dulu. Tapi makanya saya bilang tadi, Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan. Kenapa untuk datang menyempurnakan? Karena pada zaman hukum Taurat semua manusia udah pada, gimana mau kita bilang, udah pada berdosa gitu, Bang. Karena hukum Taurat ini tidak ada yang mampu melakukannya. Makanya dia berkorban untuk kita supaya kita tidak mati. Itu yang kita imani, Bang. Oke. Kita sebut dia sebagai juru selamat kita. Kenapa Anda masih mengharapkan melaksanakan hukum Taurat? Tentu tujuannya karena Anda masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Anda lupa, pendiri agama Anda mengatakan, jikalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21. Jikalau kau mengharapkan kemudian ada kebenaran, sekiranya kau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus Yesus. Kenapa Anda masih menjalankan yang 10? Satu, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Kenapa Anda menjalankan? Apa hubungannya? Sabar dulu. Apa hubungannya dengan Anda hukum Taurat itu? Enggak ada hubungannya. Sebentar, Bang Juma. Kita tidak ada mengklaim kalau hukum Taurat itu sama orang Kristen. Kita tidak ada klaim itu. Itu berlaku untuk semua manusia, Bang Juma. Mana dalilnya hukum Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja, kok untuk seluruh manusia? Di sana kan ada penjebarannya, Bang. Ya, silakan. Anda baca Ulangan 5. Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk nenek moyang kita, tetapi hanya berlaku kepada kita yang hidup hari ini. Bukan untuk nenek moyang kita, tapi untuk kita yang hidup di zaman ini, di hari ini, yaitu Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu
apa hubungannya 10 hukum Torah itu dengan orang Kristen? Paulus makanya mengatakan, jika engkau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ucapan Yesus itu adalah untuk orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing yang ada di Galilea, yang ada yang ada di Galatia. Itu. Jadi Paulus itu menuliskan kemudian surat mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang-orang asing di Galatia. Apa kata Yesus Paulus? Jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu keluar dari kasih karunia jikalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda masih mengharapkan kebenaran dari Torah? Pertama, Anda bukan orang Yahudi. Kedua, hukum Torah bukan untuk Anda. Yang ketiga, Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Dan kalau Anda bermimpi, berhayal di dalam hukum Torah itu adalah kebenaran, apa kemudian akibatnya? Sia-sia kematian Yesus Kristus itu. Jadi Anda ini sudah hanya karena terlanjur Kristen doang, karena dari orang tua aja, karena udah terlanjur Kristen, ya udah Kristen, pertahankan aja kepercayaan ini, meskipun tabrakan dengan dalil-dalil dalam Bible itu sendiri. Coba, kenapa Anda masih mengharapkan 10 hukum Torah? Karena Anda mengharapkan ada kebenaran. Lah, kalau Anda mengharapkan ada kebenaran, menurut Paulus sia-sialah kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Torah tapi sia-sia kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Ya jadi gini loh Bang. Abang di sini menceritakan tentang Paulus. Makanya kita tahu dulu sebelum Paulus itu menjadi penyebar firman Tuhan, perlu kita tahu dulu latar belakangnya Paulus itu. Abang Juma sekarang tahu nggak latar belakang Paulus? Tahu. Dia dari Benyamin, orang Farisi, kemudian dia murid dari Gamaliel. Dia ahli Taurat. Disunat pada hari ke-8. Itu yang abang tahu kan? Nah, terus yang lainnya kita nggak ada informasi. Bapaknya pun kita tidak tahu siapa. Emaknya siapa kita nggak tahu. Jadi kalau namanya Paulus itu Bang, itu ganti nama setelah dia menjabarkan berita daripada Tuhan Yesus. Itu dinubuatkan Yesus itu. Terkait dia berpura-pura bertobat, itu dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Di sana nggak ada. Di sana nggak ada kata dari pura-pura loh Bang. Anda lihat, Anda baca, angkatan jahat orang Farisi bertaubat, lalu setelah bertaubat iblis keluar daripadanya. Iblis ini mencari pemberhentian di padang gurun, tapi iblisnya tidak menemukan, sehingga iblis itu kembali kepada orang Farisi yang bertaubat tadi dan memanggil 7 roh iblis yang jauh lebih jahat daripadanya, sehingga masuklah 8 roh iblis ke dalam dirinya. Setelah kemudian masuk roh jahat dalam dirinya, maka dia lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Baca. Siapakah yang dimaksud? Paulus. Iya, itu udah salah itu sama penafsiran abang. Oh, nggak bisa. Itu fakta real, itu kenyataan. Orang Farisi yang bertobat, yang mengajarkan kemudian angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga siapa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa Bang? Matius 23 nomor 15. Ya gini loh Bang, jadi makanya kita ikuti dari belakangnya dulu Bang. Sebelum Paulus menjadi pengajar, dia pernah dulu diuji sama Bapa di surga. Apa yang terjadi kepada dia? Pernah dia dibuat tidak melihat, tapi itu dikembalikan lagi. Nah, di sana kita bisa menilai apakah dia memang sungguh-sungguh mau melayaninya
Kalau memang dia bukan sungguh-sungguh untuk melayani, ngapain lagi dia dikasih melihat? Padahal saat itu dia udah dibutakan matanya. Dari sana kita udah bisa ambil kesimpulan, berarti memang dia apa yang diajarkan dia memang ajaran yang daripada diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba bang, itu makanya kita di sana kita nilai juga dia bang. Oke. Nah, harus ada penilaian juga ke sana dia. Oke. Sekarang Yesus dia mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Kilat. Kira-kira kalau ada kilat masuk ke mata kita itu buta nggak kita? Buta. Paulus menemui apa di padang gurun ketika dia ke Damsik? Cahaya. Iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan dalam Matius 12, Yesusnya datang mengobati orang yang kerasukan setan, dia buta. Tanda orang kerasukan setan itu buta. Jadi yang bisa melihat kembali siapa coba? Dia kan cuma berupa cahayanya. Ketika dia berupa cahaya, dia bukan buta karena kena benda tajam atau karena benda tumpul, enggak. Coba Anda lihat ketika mata Anda tersorot mobil, cahaya yang terang pada malam hari, tepat. Pasti Anda tidak bisa melihat yang lain. Kenapa? Karena cahaya itu masih ada dalam pupil mata Anda. Itu bang, cuma kebutaannya bukan sementara bang, bahkan bermalam bang. Ya itulah 3 malam. Makanya saya bilang bang. Makanya masa tanda-tanda kedatangan Tuhan buta? Zakaria kedatangan Tuhan tidak buta, Abraham kedatangan Tuhan tidak buta, Ismail, Ishak, Hagar kedatangan Tuhan tidak buta, Elisabeth, Zakaria, Yahya Pembaptis, tidak ada yang buta. Bukan tanda-tanda kedatangan, cuman lalu kenapa Anda mengatakan yang datang kepadanya Tuhan karena dia buta? Abang salah menarasikannya bang. Makanya berapa banyak orang buta kerasukan setan yang diobati Yesus? Ayo. Makanya saya bilang bang, kenapa saya bilang karena Yesus yang berkuasa atas hidup Paulus, makanya itu bisa terjadi. Oh salah. Saya buktikan bang. Saya buktikan. Ini narasi sederhana. Yesus ketika ngajar, usia pengajaran Yesus itu hanya di usia 33 tahun. Setelah itu Yesus tak pernah mengajar lagi. Sebelum usia 33 tahun ini digenapi oleh Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, tidak termasuk Paulus. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Masih ada enggak firman yang belum diajarkan oleh Yesus? Enggak ada lagi. Semuanya telah aku berikan dan telah aku sampaikan dan muridku telah menerimanya. Itu satu, itu bagian pertama. Bagian kedua, di tahun 33 Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, tunggu dulu. Yesus mengatakan akan datang Kristus palsu penyesat memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus. Bahkan Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Ingat, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Ayo, Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus Kristus, Yesus, ketika dia ke Damsik. Itu terjadi kapan? Tahun 52. Tahun 33 Yesus berpesan kepada muridnya. Tahun 52 ada yang datang mengaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ingat bang, di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata kepada muridnya, ingat tahun 33 nih, bukan tahun 52. Yesus berkata apa? Adalah benar katamu jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penghibur lain itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi maka dia akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau seorang penolong lain? Ya, jadi kalau kita tengok riwayat Paulus bang,
Kenapa kita meyakini dia sebagai pemberita kebenaran, Bang? Di sini udah ketahuan loh, Bang. Pada zaman itu pertobatan Paulus kan sudah bisa diterima manusia. Bahkan kematiannya jelas kita tahu. Dia bukan mati karena apa? Dia mati karena dihukum. Kenapa dia rela berkorban sampai mati? Padahal kita tengok, setelah kita tahu latar belakang Paulus itu sebelumnya adalah orang yang paling jahat. Saudaraku, Gini, enggak dengar dulu, Bang. menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, siapa? Yesus atau penolong lain? Maksud saya, apa yang diharapkan oleh Paulus sehingga dia berani mengorbankan dirinya mati di tangan manusia hanya untuk Itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Kebenaran. Enggak, Itu kita, belum gini, Bang, kita pakai juga logika manusia lah, logika berpikir lah, Bang. Kita menerima pertobatan, sudah. Latar belakangnya kita adalah orang yang sangat brutal, ceritanya gitu. Kita bertobat, kita menerima pertobatan ini sampai nyawa kita serahkan gara-gara pertobatan tersebut. Secara logika, secara manusiawi, apakah itu logika? Bukan kan? Karena memang dia udah diutus sebagai Paulus pengikutnya 2 miliar manusia. Apa kamu pikir itu angka yang sedikit? Pengikut Paulus 2 miliar. Siapa di belakang Paulus ini? Kalau Anda mengatakan dia mati, Adam itu diinginkan oleh iblis untuk mati. Iblis menginginkan supaya Adam menemaninya di neraka kekal, seluruh keturunannya. Jadi kalau cuma satu Paulus, apa sih artinya? Sama seperti iblis. Iblis disuruh, hei iblis, menghormatlah kamu kepada Adam. Nggak mau. Kalau kamu tidak hormat, kamu kekal di neraka. Dia lebih pilih hormat atau dia pilih neraka? Dia pilih mati kekal di neraka daripada dia hormat kepada Adam. Sepele, tapi dia lebih pilih kemudian resiko yang besar demi untuk menyesatkan kemudian Adam. Paulus, apa keuntungannya kemudian mengatakan ajaran Kristen? Keuntungan Paulus sama seperti iblis. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ada? Nggak ada. Semata-mata kebinasaan. Paulus semata-mata kebinasaan. Tetapi kemenangannya apa? Kemenangan iblis. Apa kemenangan iblis itu? Iblis berhasil menggiring 2 miliar manusia masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu fakta. Itu real. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian. Ini ucapan tahun 33. Yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang Paulus mengaku Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Paulus mengaku murid-muridnya bergelar Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Tergenapi enggak? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini tergenapi enggak? Siapa penggenapan itu? Ya Kristen. Makanya coba Anda lihat 10 detik. Sampai 10 detik. Makanya Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 22 23. Kemana Kristen kelak ketika bertemu dengan Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, Kristen, penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa masih kurang itu? Masih kurang? Sudah nyata tertulis, tapi karena kalian disesatkan, kalian tidak akan peduli dengan itu semua. Yang ada dalam iming-iming kalian, yang ada yang diiming kalian adalah percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, selamat dan masuk surga. Tapi mimpi. Apakah Anda peduli? Tidak. Kenapa? Karena Anda lagi disesatkan. Orang yang lagi menikmati kesesatan, diingatkan sekalipun dia tidak akan peduli. Nanti setelah di neraka baru sadar, iya ya, kenapa dulu aku nggak sadar ya? Itu
bang, kalau orang lagi menghayal lari ke sana mendapatkan emas, tapi ternyata faktanya di sana ada jurang, diingatkan jangan. Tapi mimpinya, obsesinya ada emas, saya harus ke sana, lari dia. Begitu sampai di sana bukan dapat emas, jatuh di jurang, udah diingatkan tapi nggak peduli. Kenapa? Karena mimpinya, obsesinya, menghayal, halusinasi, ilusi. Keselamatan hanya dalam Yesus. Dengan cara apa? Menuhankan dia. Ajaran siapa? Bingung. Siapa yang ngajarin? Bingung. Mana perintah Tuhannya? Bingung. Mana sabda Yesusnya? Bingung. Tapi kalian lakukan. Kenapa? Iblis punya pekerjaan. Adam aja bisa jatuh, apalagi kalian. Cobalah mikir. Pikirkan aja dulu, Bung. Pertanyaan saya yang sederhana tadi. Menurut Yesus, setelah Yesus terangkat di tahun 33, siapa yang datang? Seorang penolong lain atau Yesus lagi yang datang? Menurut dalil, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain atau aku lagi yang datang? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain kan? Bukan Yesus kan? Tapi ada juga yang datang selain penolong itu. Siapa? Penyesat. Penyesat itu memakai nama Yesus. Jadi ada dua yang datang setelah Yesus. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah seorang penolong lain, sang penghibur, membawa roh kebenaran. Ada dua. Pertanyaannya sekarang, yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos ketika dia ke Damsik itu siapa? Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Sementara Yesus tidak datang. Yang datang adalah penolong lain dan penyesat mengaku Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus adalah iblis dalam nama Yesus. Menyesatkan banyak orang. Makanya kalian nyaman, merasa dijamin keselamatannya. Begitulah Adam, begitulah Hawa. Ketika terperdaya oleh iblis, mereka nyaman sekali makan buah ilmu pengetahuan. Oh, nikmatnya sekalinya, terakhir baru kena batunya. Nyaman memang. Selangkah Anda masuk ke dalam alam kubur, baru Anda rasakan betapa tidak bagusnya ajaran yang Anda imani hari ini. Ini berdasarkan dalil. Kalau Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Sama bunyinya persis Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang disembah selain daripada Allah. Yesus mengusir kalian, bukan? Yesus mengingkari pemujaan kalian, bukan? Fakta itu. Tapi kenapa Anda tidak bergeming? Kenapa Anda tidak sadar? Karena sedang terjerat oleh iblis yang mengaku Yesus. Saking kuatnya iblis itu. Coba Anda sadari ini, 10 detik. Tidak ada perintah ke gereja hari Minggu dari Elohim, dari Yesus. Tak ada. Kenapa kalian kemudian seakan-akan ada kekuatan yang menggerakkan secara mendunia hari Minggu ke gereja? Kekuatan apa itu? Sementara kekuatan Elohim mengajarkan hari Sabtu. Kalau di Islam hari Jumat, kalian hari Minggu. Kekuatan siapa yang menggiring Anda ke gereja menyembah Kristus? Elohim, bapaknya orang Yahudi? Tidak. Yesus? Tidak. Musa? Tidak. Daud? Tidak. Abraham? Tidak. Salomo? Tidak. Lalu siapa? Udah bang. Udah. Kalau masalah itu bang, itu termasuk dari hukum Taurat bang. Itu termasuk dari hukum Taurat itu bang, makanya kita jalankan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari lamanya. Kalau masalahnya di hari itu, dengar dulu bang. Intinya bang, di dalam intinya bang, kita sudah melakukan apa yang sedang diperintahkan 6 hari lamanya yang kamu bekerja, dan 1 hari untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Kalau masalah itu yang mau abang bahas, lagian kalau masalah Paulus abang ceritakan di sini, bukan banyak rasul-rasul yang menceritakan tentang kehidupan Paulus, kisah para rasul, ada Roma. Jadi perkataannya abang tuju yang dari tadi Yesus palsu, kenapa abang bisa itu tujukan kepada Rasul Paulus? Di mana ayat itu perkataan abang itu abang tujukan kepada Paulus? Apakah abang punya dalil? Oke. Itu dalilnya tadi.
Dia katakan begini, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, maka roh penghibur itu akan datang. Seorang penolong lain itu akan datang. Ingat, Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia kan? Penolong lain kan? Jadi Yohanes 16:7-8 yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain bukan? Jadi gini Bang Juma, yang mengutus Paulus sebagai rasul siapa Bang Juma? Iblis. Kok? Itu kan dari Bang Juma. Itu menurut saya bertanya Anda, saudara Anda ini kenapa tidak nalar saya panjang lebar berbicara? Ya, itu kan tahun 33. Saya berdalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Menurut Yesus, Yesus harus pergi supaya yang datang siapa? Ayo. Yesus harus pergi ke langit supaya yang datang siapa? Penolong lain. Penolong lain kan? Oke, penolong lain yang datang. Kita tunggu nih. Tahun 40, 41, 42, 43. Mana penolong lainnya? Tiba-tiba samar dulu. Tiba-tiba ada yang muncul di tahun 52. Akulah Yesus. Yang kita tunggu penolong lain kok yang datang Yesus, Cahayu. Pakai ini dong. Ada nggak Yesus mengatakan aku akan datang? Siapa yang bilang demikian aku adalah Yesus di tahun 40-an? Siapa yang bilang kayak gitu? Anda baca Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Ketika Paulus menuju ke Damsik, tiba-tiba dia mendengarkan suara dan cahaya dari langit. Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuh, sudah disetting kan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat, penolong lain atau Yesus sendiri yang datang? Nah, jawab di situ. Jawab di situ dulu, di situ dulu. Iya. Jadi sekarang yang datang setelah Yesus siapa menurut Yesus? Intinya sekarang bisa kita nilai bagaimana dengan pengajaran Paulus. Apakah dia mengajarkan penyesatan? Saudaraku, yang diajarkan ketika Yesus palsu itu datang akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana mungkin bisa menyesatkan kalau ajarannya tidak baik? Pertanyaannya sederhana loh. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Seorang penolong lain? Sampai sekarang kan Bang, apa yang gini Bang, sampai sekarang apa yang diajarkan oleh kan tetap Anda kerjakan baik. Anda mau cantik, mau ganteng, tidak urusan. Nggak urusan dengan itu, nggak ada urusan. Yang ku pertanyakan sekarang, menurut Yesus, apabila tadi pengajaran Paulus bertolak belakang dengan akal pikiran manusia, itu bisa kita bantai. Tapi buktinya apa yang diajarkan oleh Paulus? Tetap pelajaran yang bagus yang diajarkan. Enggak, izin Gurunda, aku mau membacakan aja. Beda prinsip ajaran Yesus sama ajaran Paulus tuh berbeda, bro. Mau dibacakan? Madam, jangan dipotong dulu, madam. Jangan dipotong dulu, madam. Intinya sekarang. Jangan dipotong dulu, madam. Biar nggak apa-apa. Izin. Kalaupun kita sekarang antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, kan dia lagi tanya, Bang. Kalaupun sekarang kita mewariskan ajaran daripada Paulus, tapi tetap juga sekarang yang kita lakukan kan yang baik-baik aja. Jadi kalau kita bandingkan dengan hukum silakan. Silakan. Oke. Jadi kalau kita bandingkan dengan peraturan hukum daripada hukum Taurat, kita sekarang sudah melaksanakannya, Bang. Jadi apa yang salah di sana? Kecuali dari pengajaran. Silakan. Bung. Jangan sampai saya maki tetangga saya ya. Silakan dengan ajaran Paulusmu yang baik itu. Silakan. Oh, ajaran Paulus baik. Oke. Baik banget. Jadi gini Bang, menurut membuat Anda masuk surga. Sudah dulu. Membuat Anda masuk surga. Oke.
Bukan di situ poinnya saya, bukan di situ poinnya. Poinnya ajaran Yesus. Yesus berkata, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Nanti saya cari dulu ya. Saya keluar dulu sebentar, nanti saya carikan. Sebenarnya aku mau ngasih tahu aja nih Gurunda bahwa perbedaan ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda. Biar si kawan ini tahu, tapi dia ternyata nggak tahu. Jadi repot. Kalau kita bacakan aja 2 poin. Tangan dulu untuk kubu Islam, tepuk tangan. Yeay. Kita lagi menang lagi sore ini. Kabur. Terbirit-birit. Masya Allah. Iya dong, harus gitu dong. Yang datang setelah Yesus siapa? Kan itu poinnya. Mau dia baik kek, mau dia muncul seperti wali kek, semua pengikutnya jalan di atas air kek, ngobati orang yang sakit, enggak peduli. Bukan itu poinnya. Ingat, kata Yesus, kata Bible itu sendiri. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Iblis pun bisa menjadi seorang nabi. Gak urus itu saya, gak urus. Mau bagus kayak, mau cantik kayak, buktinya menjajah di mana-mana kok. Semua yang dilarang Taurat kok dilakukan kok. Hukum pertama, jangan ada Tuhan lain selain aku. Dilanggar enggak itu? Dilanggar. Dia bikin Tuhan baru anaknya Maria. Dilanggar semua kok, gak ada. Yang lainnya apa? Efesus 2 nomor 5. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah batalkan semua kok. Enggak urus. EGP dengan kebenaran-kebenaran semua yang kalian bilang itu. Enggak urus. Kami baik loh. Oh ya? Kami enggak nikah sejenis loh bang. Ya silakan aja. Enggak peduli saya. Tapi faktanya yang kita cari tahu ini, ada 2 yang datang. Pertama penolong lain, manusia. Yang kedua iblis dalam nama Yesus. Yang datang kepada Paulus dalam nama? Udahlah. Yesus paman. Udahlah kawan. Udahlah teman-teman. Saatnya bertobat. Ayo. Singsingkan lengan. Angkat celana. Tinggalkan gereja. Ayo. Iblis datang memakai nama Yesus. Paulus datang memakai nama? Udahlah. Kristus. Bahkan Kristen itu membawa nama Kristus kan? Kristen pengikut Kristus. Ayo, membawa nama Yesus. Siapa mereka? Ya Padahal Kristen. Yesus sudah menekankan. Padahal Yesus sudah menekankan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Itu ditekankan tuh bang. Sebab? Adalah lebih baik sebab jika kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Berarti belum baik. Harus datang. Berarti belum harus baik. Datang. Harus datang biar Siapa baik. yang datang? Ada 2. Yang datang ada 2. Iblis, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini si Kepas masih hidup kok Kepas. Berani kau memberikan ini jawabanmu Kepas. Kawan kau udah kabur. Si Kepas mati kok Kepas. Kalau aku gini loh. Ada dia. Gini loh. Tinggal giginya goyang-goyang. Tapi bagus bang, didengarkannya. Jadi bentar lagi kau masuk Islam loh Kepas. Kau doain loh kau. Gimana Kepas? Gini loh, aku orangnya suka nyimak. Persiapan maghrib. Motong-motong pembicaraan orang. Gini loh. Apapun kalian bilang tentang kebenaran kalian, aku udah dimatrai. Kok kebenaran kalian itu dalam Bible kau dibacakan? Sakit kau loh Kepas. Kau punya degree ya. Masa kau terlalu bego? Itu tadi dibacakan Bang Juma itu ayat-ayat dalam Biblemu. Bukan dalam Al-Quran.
Yang dimaterai itu adalah ke-12 suku Bani Israel. Wahyu 7 nomor 4 sampai 8. Kristen kapan dimateraikan masuk surga? Masuk akal pun tidak, Dek. Gini loh, kita udah ditebus dengan darah Yesus. Udah ditebus katanya Bang. Sekarang Matius 7, 21, 23 itu gimana dek? Matius 7, 21, 23 itu gimana Kepas? Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Sekarang aku tanya, yang manggil Tuhan di muka bumi ini untuk Yesus cuman Kristen. Itu ayat spesial untuk kalian dari Yesus. Matius 7, 21, 23. Spesial untuk Kristen saja, karena hanya orang Kristen yang panggil Yesus itu Tuhan. Kalau agamamu benar, tidak mungkin dia menghardik orang yang memanggil dia Tuhan, Cong. Harusnya dia memberikan kalimat kepada orang yang percaya. Bagi orang yang percaya aku, kalian akan enyahlah kalian. Ini enggak. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ternyata kalian itu disuruh enyah, pembuat kejahatan lagi dibilang. Itu dalam Bible-mu, soy. Coba kau baca Matius 7, 21, 23. Kau baca aja. Nah, kau nggak bertanya, kan kau seorang sarjana ya, kau nggak berpikir gini, kenapa ya kitab ini ditulis kepada orang yang memanggil Yesus Tuhan? Kenapa bukan orang yang tidak memanggil dia Tuhan harusnya diberikan seperti itu? Hai kau pembuat kejahatan, harusnya kami dong yang nggak memanggil dia Tuhan. Kenapa ini spesifik untuk kalian? Coba, apa yang kau bilang kau ditanggung? Boro-boro kau ditanggung, kau dibilang enyah, pembuat kejahatan lagi kau dibilang. Kayak mananya kau ini, bah? Udah panjang lebar Bang Zuma tadi menguraikan isi kitabmu. Tapi karena alasannya apa kau masih Kristen? Karena kau masih terkurung dalam lingkaran setan, Kepas. Coba kau menggunakan akalmu, kau simak uraian-uraian yang disampaikan dari Bang Zuma tadi melalui kitabmu sendiri, melalui perkataan Yesus sendiri. Kata Yesus adalah lebih baik jika aku pergi dari dunia ini. Lebih baik dia pergi, Yesus itu, dari dunia ini, mengharapkan kedatangan seorang penolong yang lebih baik daripada Yesus. Itu maksudnya. Siapa yang lebih baik daripada Yesus? Paulus atau Rasulullah? Cobalah kau, Kepas. Justru kami sayang sama kau, supaya mengajak kau keluar dari lingkaran setan. Bahwasanya yang kau sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenar-benarnya, melainkan hantu yang keluar dari tanah. Hantu, pocong, zombie. Gak ada Tuhan yang bangkit dari kubur, Kepas. Gak ada. Juga ya Bang Erik. Dia kan nih tadi seperti kawannya, dia mengagumi Paulus. Padahal di 2 Korintus 11 ayat 17 apa katanya? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah-megah. Si Paulus sendiri udah berkata, aku tidak berbicara menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Nah kalau si Paulus ini yang tidak punya, dia nggak tahu siapa yang ngangkat ya gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, aku ini berbicara bukan sesuai dengan menurut firman Tuhan. Berarti kan dia melenceng dari Tuhan kau. Kayak mananya kau nih? Macam mana kau membaca kitab kau ini, Kepas? Satu hal lagi, Kepas. Ya. Apa tujuan Kristen mengimani hukum Taurat? Gak ada tujuannya sebenarnya. Karena Taurat itu bukan untuk kalian, bukan untuk kita. Hanya kepada kalangan Bani Israel. Domba-dombanya Yesus. Itu apa tujuan menjalankan hukum Taurat? Apa fungsinya? Coba samamu. Ada perintah rupanya kepada Kristen bahwasanya hukum Taurat itu diperuntukkan kepada pemangsa babi, pada manusia yang tidak bersunat. Gak ada. Perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak memakan babi, dan wajib hukumnya bagi mereka bersunat. Itu hukum Taurat. Apa fungsinya sama kalian untuk kalian jalankan? Apa tujuannya? Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat itu, apa juga tujuannya? Karena Kristen itu memang diajarkan Paulus untuk berdosa. Kalau tidak berdosa seorang Kristen, maka sia-sialah bagi dirinya keyakinannya terhadap kematian Yesus di tiang salib untuk menebus dosa dia.
Jadi kalau kamu menjadi hidup di dunia ini menjadi orang suci, orang bersih yang tidak berdosa sama sekali, sia-sia kematian Yesus, Kepas. Makanya Kristen itu harus berdosa, Dek. Betul nggak? Saya mau bayar utang, tapi kamu nggak punya utang. Untuk apa aku bayar utang? Sama siapa aku bayar utang? Sementara aku nggak punya utang. Kamu harus punya utang baru bisa aku bayar utangmu. Itu. Kau kan orang berpendidikan, kau seorang sarjana hukum, tapi bisa begini. Akalmu coba melenceng. Kalau ilmu pendidikan oke lah, mungkin Kristen mungkin lebih menguasai di muka bumi di Indonesia ini terutama. Ya, kita akui memang. Tapi kalau agama, akal itu kalian singkirkan, kalian asingkan, kalian simpan dalam kulkas. Nggak kalian bawa kemana-mana. Cukup kalian bawa ke dalam gereja aja. Nah, itu sulitnya kalian, Kepas. Ya itu terserah. La ikraha fiddin. Ya kan? Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Terserah. Mau beriman, monggo. Allah akan menyediakan tempat yang nikmat bagimu. Kalau kamu kafir, Allah akan menyediakan tempat yang sehina-hinanya bagi kamu dan keluargamu, gitu. Sama ini sama Erik Kepas. Tadi prinsip ajaran Paulus sama prinsip ajaran Yesus kan berbeda. Tadi kata kawan kamu tuh sama. Padahal itu sangat berbeda. Mau aku bacakan nggak? Karena aku sudah memberikan tabel prinsip ajaran Yesus di tabel A, si Paulus di tabel B. Aku sudah buat itu. Nanti kau nilai sendiri sama nggak yang mereka katakan gitu loh. Silakan nggak apa-apa. Ya, oke. Kita menyimak. Tapi ini kamu tulis ya, karena aku tidak sesuai cuma ngomong doang. Aku pakai bukti ya ini ya. Perbedaan prinsip-prinsip ajaran pokok Yesus dan Paulus. 1. Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan dan sekalipun tidak pernah minta disembah. Itu di Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kedua, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3 dan Yohanes 11:42. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalah kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13:16-17-20. Terakhir, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Masuk aja Mbak. Nah, apa kata Paulus? Jadi menurut Yesus dari 3 ayat yang kalimat yang aku baca tadi, bahwa dia berkata hanya Allah Bapa satu-satunya Tuhan. Dia selalu berkata dia utusan. Tetapi apa menurut Yesus? Apa menurut Paulus? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. 1 Korintus 8:6. Jadi si Yesus bilang Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Si Paulus bilang Tuhan itu adalah si Yesus di 1 Korintus. Nah sekarang kamu lebih mendengar si Yesus atau mendengar si Paulus? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10:9. Itu ucapan Paulus. Bagaimana kau bisa lebih yakin dengan Paulus, sementara kalau kau tuhankan Yesus, kau harusnya ngikuti ucapan dia, bukan ucapan Paulus. Tadi sudah aku katakan di dalam Bible-mu juga si Paulus bilang, yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, di 2 Korintus 11 ayat 17. Coba.
Coba itu Kepas. Itu hanya dua persoalan. Satu lagi tentang sunat ya. Tentang sunat ya. Apa kata si Yesus dengan supaya gini loh Kepas, kita ini berbicara panjang lebar kayak gini, kita selalu membacakan dari ayat-ayat yang kamu bilang itu kitab suci kamu. Nah kalau kamu nggak percaya dengan kitab-kitab suci yang kamu bacakan, kami hanya membaca loh. Tetapi kan kamu tahu, paham artinya karena dia bahasa Indonesia, tidak perlu diinterpretasikan. Kita baca aja orang sudah paham. Ya. Kedua tentang nih di ajaran Yesus ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Ini dalam Bible-mu ya. Yang kedua di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, dikasih tahu sih apa yang disunat ya, harus dikerat kulit khatanmu dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Apa kata si Paulus? Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Bagaimana mungkin dia membatalkan apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang inilah perjanjianku dan kamu serta keturunanmu. Setiap anak laki-laki harus disunat. Buka kurung, dikerat kulit khatanmu. Tidak pernah dia bilang sunat hati. Bagaimana mungkin yang dibilang dikerat kulit khatan? Kulit khatan, coba kamu tulis apa kulit khatan? Gak perlu gue jelaskan. Nanti ngomong-ngomong bahasa barang-barang kalian ini. Udah paham kau apa itu khatan? Ya, datang si Paulus tidak apa-apa tidak bersunat. Tiba-tiba dibilang sunat hati. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Katanya tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya, itu kan hukum dari Tuhan. Nah, bagaimana itu Kepas? Jadi dari situ sudah kontradiksi antara apa yang dibilang si Yesus Al-Masih dan dibilang Paulus tuh berbeda. Makanya gini loh, Madam. Adikku, sebentar. Dari yang aku bacakan, sebentar adikku, sebentar 1 menit. Yang dari aku bacakan tadi, Dek, menurut kau, apakah seirama perkataan Yesus dan perkataan Paulus? Kau lihat aja, kau kan orang pintar, Kepas. Itu Bunda, dulu Kepas itu waktu umur 6-7 tahun sampai 8 tahun kalau nggak salah itu, dia itu udah mau diantar disunat. Pas dalam perjalanan dia melarikan diri ke Jakarta, sampai sekarang nggak pulang-pulang, makanya takut disunat. Gitu. Katanya agama Abraham. Kalau kau ngikutin Abraham, kau takut pakai kampa aja. Pertanyaannya Kepas, kenapa kau melarikan diri? Nggak pulang-pulang gara-gara sunat? Pas. Sunat itu untuk Bani Israel, Bang Hendi. Ya ilah. Biarin aja nggak apa-apa, jangan dilawan. Padahal Tuhannya sendiri yang bilang, kalau kau pencinta Yesus, harusnya kau dengar perkataan Yesus Al-Masih ya bro. Jadi gini Bang Handi, kita bingung ya, katanya dia mencintai Yesus Al-Masih, tetapi begitu semua perkataan dia dibatalkan sama si Paulus, kok diam saja? Aneh kali kau. Aduh, lucu-lucu kau ya. Pertanyaan terakhir Pas, jadi mau maghrib Pas. Pas dengerin gue dulu Pas. Apakah jawabanmu masih sama dengan yang dulu Pas? Kau pilih mana Pas? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Oke, masih masuk angin, nggak apa-apa. Masih. Dia pilih masuk angin. Loan kali kau. Aduh ya Allah. Makanya Kepas makan tuh steak ikan ya kan, ikan steak itu jangan bebong, apalagi anjong. Makan itu steak ya kan, yang enak-enak gitu loh Kepas, biar agak pinter kau sikit deh. Tapi saya Pas, anginnya udah keluar, masih ada? Masuk anginnya karena belum keluar anginnya, makanya masih Kristen.
kayaknya napasmu di ujung deh. Tinggal beberapa hari pindah alam kamu. Nggak gini Bang Handi, nggak gini ya. Coba Kepas, coba kau kan orang akademis ya, gini. Kalau di dalam, jadi gini, kitab suci di muka dunia ini yang menyebutkan nama agamanya di dalam kitab suci cuman Islam loh. Tahu kok nggak? Baru tahu nggak kok atau belum tahu? Tahu apa tidak itu? Selamat malam. Udah lama mendengar itu. Kalau mendengar itu udah lama. Lah bukan mendengar, itu kan realita coy. Emang ada di mana kitab suci di dunia ini yang kata Tuhannya agama dia itu adalah agama kebenaran, di mana coba? Bahkan di agama kau tak ada. Nang hadong. Nah, jadi sekarang begini. Pertama gini ya, izin ya Bang Handi ya. Aku sebelum maghrib nih. Jadi gini. Pertama, nama agama kamu nggak tertulis. Kedua, Yesus kau dibilang dia itu sebenarnya rabi. Sejak kapan rabi itu jadi Kristen? Itu kedua ya. Ketiga, kitabmu itu yang katanya menurut Matius, menurut Lukas, menurut mereka. Aku nggak tahu siapa orang ini. Ya, udah menurut Lukas. Tahu-tahu begitu ditanya Lukas itu family name-nya Lukas apa, yang nggak tahu. No eyewitness, tidak ada saksi. Waduh, lu blow on kali Bang. Lukas saja lu nggak tahu, kok blow on berarti? Kau yang bodoh, bodoh dan tolol kau. Makanya kau Kristen. Lu aja Matius nggak tahu. Bodoh kau tolol. Jangan terpancing Bunda, biar saya turunkan nanya. Jangan terpancing. Oke, sorry maaf. Kita. Ya, oke. Jadi saya ini ya, Kepas. No eyewitness. Di dalam kitab sabda kau juga tertulis tidak ada saksi. Itu sudah tahu. Kau aja kalau kau ini orang hukum, kalau kau mau pergi bersidang tidak ada saksi, emang bisa sah? Emang sah? Nah, kitab kau yang gak ada saksinya ini dan nama-nama orang yang menulis ini gak tahu family name-nya siapa, dari mana dia datangnya, keluarganya siapa, tidak tahu. Itu menjadi landasan dasar kamu. Itu tragis tahu. Tragis, bener tragis. Nah, tadi kau bilang si Paulus ini, oh dia itu bertemu suara Yesus katanya. Saksinya aja tak ada. Tapi kalian percaya dia itu diangkat menjadi rasul padahal nggak ada saksi. Bagaimana Kepas kalau kau dibilang aku adalah sarjana hukum? Siapa? Ada saksinya? Tak ada. Siapa yang memberikan kamu jabatan itu? Nggak ada orang, nggak kenal, nggak tahu, nggak ada saksi. Gimana? Percaya kita? Jadi Kepas itu tragis banget. Kau tadi bilang kau sudah ditebus. Kau bilang itu dosamu sudah ditebus. Padahal di dalam Bible-mu juga, cepatlah bertobat, hari kiamat sudah datang, udah dekat. Apa lagi nih? Untuk apa sih Yesus disalib? Kalau ada lagi pernyataan seperti itu. Lagian kalau dosa sudah ditebus, Kepas, tidak ada kematian, hidup selamanya seperti di surga. Benar nggak Bang Andi? Betul. Kalau kita ini sudah ditebus, Kepas, hidup ini udah nggak ada lagi perlu kematian. Untuk apa orang mati? Orang udah ditebus kok, ngapain? Jadi menurut kau orang yang udah membunuh, kayak Hitler membunuh beribu-ribu orang itu, ditebus karena dia percaya Yesus, sudah aman dia hidupnya, aman. Menurut kau itu adil? Kau kan orang hukum ya? Enggak, Kepas bukan orang hukum, tapi dia bekas dihukum. Ini kemarin ada acara api kok nggak diundang Bang Hendy. Aku telepon kau. Aku telepon kau. Dia tuh percuma ngomong panjang Bunda, dia nggak denger. Dasar berkelahi dia orang saat ini. Kemarin kan ada acara 3 minggu yang lalu. Kau dia tinggal di Jakarta Bang Handi? Iya. Aku telepon pula. Aku telepon kau pas baru kau nggak aktif nomormu. Enggak, Bang Hendy, nggak ada telepon aku kok. Kau ganti nomor baru kah? Terus kau mau datang ke api, fungsinya apa Kepas? Kau kalau datang ke dalam? Dia mau sama ini Luga. Ya, apa lah. Oh, belum main-main. Enggak apa-apa, Oh, oke. Ya, it's okay. Ini kau ganti nomor kau Kepas, nggak ngaktif. Jadi artinya gini loh. Sekarang sebenarnya kita nggak perlu banyak perdebatan sebenarnya, karena Tuhan kita berbeda dan kitab kita berbeda. Oh, masih aktif dan cara berpikir kita berbeda. Oh iya, masih aktif lagi centang 2, dulu enggak. Tuh Bang Hendy, kosong kan?
Iya. Baru iya. Bang Endi kalau apa nggak apa-apa kita tatap muka di Jaksel ataupun Jakarta Barat atau di Jakarta Pusat nggak apa-apa. Gitu loh. Ya udah, mulai hari ini saya undang secara khusus ke Istana Kaca ya. Istana Kaca ngapain? Di akuarium, kau masuk baru kau siram air. Aduh. Jadi spesial kau. Jadi artinya gini loh, aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Itu tetap aja doktrin aja kau Kepas. Udah banyak kali dibacakan ayat tadi kau. Astagfirullahaladzim. Memang bebal kau ya. Yesus berkata begitu loh. Yesus kau bilang bahwa Tuhan satu-satunya itu Allah Bapa. Mimpi kali lo kau. Memang Bapa, ya memang Bapa. Memang Bapa. Jadi kenapa kau Tuhan kan Yesus kalau Bapa? Yesus kan bagian dari Bapa. Gini loh. Kau nggak baca Bible mulu. Tuhannya dia itu, gini saya tanya, Kepas Tuhanmu satu atau kesatuan? Kesatuan lah, kan 3. Kesatuan. Bang Andi sebentar, mereka ini suka kali angka 3 ya? Iya. 3 hari 3 malam. Jadi Tuhannya itu kesatuan. Nah, kesatuan terdiri dari apa ini di dalamnya kesatuan nih Mas? Allah Bapa Putra Roh Kudus. Alamak jang oi. Itu kalau di jumlah berapa? 1 lah. 3 lah botol. Itu nggak apa-apa. Bodoh kali. Gimana kau ini bah? Dulu Kepas, waktu pelajaran matematika itu nggak nyampe ke sekolah. Bang, gini ya. Tadi 3 pribadi katanya bisa jadi 1. Ini bumbu, gula, garam, merica campur aja nggak mungkin jadi 1. Macam mana ya kau ini? Astagfirullah. Di dalam Bible kau sendiri, jangan kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Matius 23 ayat 9. Mau kau apain itu? Mau kau jual itu ayat? Hah? Udah dibilang tidak ada Tuhan di bumi lainnya selain Allah Bapa di sorga. Kau bilang pula Yesus Tuhan. Nanti kalau dibilang kenapa Yesus kau itu lapar? Oh itu kemanusiaannya. Kalau nanti bilang, oh Yesus itu ada Bapa di dalam dirinya. Sekarang ku tanya, kalau di dalam Islam kematian manusia itu di tangan Tuhan. Kalau kau kematian Tuhan di tangan manusia gitu. Kok bisa Tuhan ini bisa? Kok bisa manusia ini mencabut nyawa si Bapa itu di dalam si Yesus? Gimana aja kau ini? Jangan dipaksa Kepas. Terus pintar, biarin aja begitu. Kan kita juga nggak punya kewajiban tuh maksa dia, biarin aja. Iya, bukan kita maksa bang. Dia sebagai teman manusia, tapi kalau bisa, Kepas, bisa nggak sih Pas, lu bernapas sambil menguyurkan lidah keluar gitu Pas? Coba. Iya, aku membayangkannya udah ketawa. Kepas itu Bunda dulu kalau dia makan di warung gitu ya, dia makan 3, tempe dia makan 3, dia bayar 1. Astaga. Tempenya bilang gini, ya Allah. Kenapa bayar 1? Ini kan tempe memang 3 tapi 1 hakikat. Nah, saya bayar gitu. Bener nggak Pas? Bisa karena dia tempe kan? Bener kan? Jadi makan 3 bayar 1 karena 1 hakikat ya nggak Pas? Iya, kalau dia analogikan ke sana ya, kalau dia analogikan ke sana. Oh, pintar kali kau ya, berarti kau licik kau ya. Licik kau ya. Oh, awas kau ya makan nasi deket kantor kau ya, ku tandain kau ya. Jadi kalau nambah nasi putih ya, nambah nasi putih habis makan nambah lagi 3 kali nambah ya. Terus dia bilang nasi putih 3 ya, iya. Terus dia bayar 1, lo kok 1? Ya kan 1 hakikat nasi putih. Maka lagi 3 ayam potong gitu ya, 3 potong ayam. Dia bayar 1, lo kok bayar 1 ya? 1 hakikat ayam gitu, ya nggak Pas?
Pintar kau, licik kau pas. Kasihan warung itu, takor. Beli rokok 3 bungkus, bayar 1. Lo kok 1 ya, ini 1 hakikat rokok. Iya kayak pas ya? Bisa jadi, bisa Bisa jadi. Jujur kali sih kayak pas ini dah. Ya apalagi gitu loh. Gawat kau ini Bas. Gawat kau ini, gawat. Gawat kau luar biasa kau gawat. Analogikan ke sana, nggak apa-apa gitu loh. Kepas segini aku mau bertanya ya. Kau kan bilang, Islam kau suka kali poligami. Dalam hati aku ini lebih bagus poligami daripada poli Tuhan. Tuhan kau poligami. Tuhan tuh nggak bisa 3 coy. Tuhan 1. Kalau Kepas itu Bunda, dia nggak suka poligami, tapi sering ke poliklinik periksa sehat apa enggak. Sebenarnya Kepas, yang kau perlukan itu bukan siapa-siapa. Yang kau perlukan itu hospital loh. Periksa. Luar dalam cek. Kesehatan akal dan pikiran. Makanya kau makan ikan kenapa? Malam Selasa ya Kepas ya, aku telepon ketemu kita di Kokas. Pas yang ngopi di situ ya, di Starbucksnya. Malam Selasa ya Kepas ya. Awas lu. Berani kok Kepas? Ntar aku kok ikut macam mana Kepas? Berani dia sama dia akrab. Kok macam-macam kok ketemu aku kok Kepas, kok kepret kau. Enggak, dia orangnya lucu loh, bener Iya, lucu. ikutlah aku ya, ikut kapan? Bisa kok Kes? Iya. Ku bayarin lah kau, mau makan di mana kau Kepas? Mau makan Tapi paling enak di Kokas tuh ku ajak kau. Mr. Spoon mau gak Mr. Spoon? Bisa kau makanan bule? Tapi bahaya kalau kita sama dia pesan kopi 3. Tiga kan dia bayar 1. Karena 1 hakikat, kita pula yang tanggung jawab. Aduh, kayak pasti sama dengan si Luga ya. Aku belum pernah ketemu Luga loh. Kok ketemu Luga aku tepuk. Kok ngamuk aku macam mana ya? Gak sabar aku. Saudara seperguruan dia. Oh sama kan ya Pas? Ya, sekarang. Jadi kau menganut kalau Roh Kudus tuh istrinya bapak gitu? Nah itu enggak, itu pecah kongsi di situ. Oh itu enggak. Oh. Iya, pecah kongsi di situ dia. Pecah kongsi. Ya Allah. Saya tak salinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Lu sampai tahu nggak salib itu? Tuhannya itu kayak mana itu? Panasannya itu. Bangga kali kau pegang salib. Padahal menurut Ulangan 21:22 Kepas. Ya, salib itu tanpa orang dikutuk oleh Elohim Kepas. Iya, enggak gini loh gini. Kepas. Gini Bang Handi, aku mau bertanya Bang Handi. Ini salib ini bukannya produknya Romawi ya? Produknya Romawi kan? Produknya Romawi lah Bang. Kan dia yang menyalibkan salib ini tempatnya orang dihukum. Adanya hanya di Al-Quran. Di Yohanes 157 kan. Tempatnya orang dihukum yang diserupakan Nabi Isa. Nah, diambillah oleh Romawi. Diambil Romawi. Gitu. Kenapa? Sebenarnya kalau Kepas pintar itu sebenarnya di atas pohon. Sulo gitu. Tapi di atas pohon Bang, bukan ini. Ini kalau ini kan produknya Romawi berarti Bang, bukan begitu? Enggak apa-apa lah dia ambil, kan tanpa kutukan. Enggak apa-apa. Enggak, jadi gini. Aku mau bertanya sama Kepas gini ya. Kan si Edis sama si Bom itu lagi bertikai tentang penyalipan ya kan. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Ya, penyalipan ini itu kan aku jadi lupa loh aku mau ngomong apa. Karya siapa? Ya. Karya iblis atau karya Bapak? Kepas jawab. Kepas udah bagus tuh di situ di layar besar ya kan. Kau mau samping aku pula ya kan. Coba lu jawab Kepas. Salib itu karya Bapak apa karya iblis atau dua-duanya? Bang Hendy dibesarkan ini blender. Kau jawab lah. Jawab Kepas. Takut kali lo kau. Apaan kesana? Salib itu karya iblis atau karya Bapak? Karya Bapak. Kan itu kan kehendak Bapak. Berarti iblis kau sama si bapak kau besti dong. Itu kan dia kan berdoa di Gunung Getsemani. Kan kita ikuti aja alur sebelum Yesus disalibkan. Kan dibilang kalau kehendakmu bukan kehendak aku, kan dibilang. Sekarang kalau kau bilang si Yesus itu juga Bapa, ngapain dia nangis-nangis seperti mau mati aku rasanya.
Enggak gini loh. Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Lah itu berarti dia berakting, the best aktor dia. Gini loh. Yesus itu kan utusan Bapa, bagian dari Bapa. Yesus ini adalah orang yang sangat dipercaya Bapa untuk menyampaikan firman, menggenapi firman. Maka Panjang kali urusannya kalau sama Kepas. nah, kenapa Yesus ini menjadi Tuhan? Karena dia diutus Bapa, gitu loh. Jadi Tuhan Namanya mengutus Tuhan. utusan, mana bisa utusan jadi yang mengutus? Macam mana lah kau? Si Yesus saja berkata, Tuhan satu-satunya adalah Allah Bapa di sorga. Gimana kau ini? Menurut Kepas, Tuhan mengutus Tuhan ya Kepas? Bapa mengutus Yesus. Iya, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, betul? Ya, Roh Kudus Tuhan. Nah, jadi Tuhan mengutus Tuhan. Macam lu. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Astaga. Yang mana yang Tuhan? Yang mengutus apa yang diutus? Tiga-tiganya Tuhan. Dua-duanya. Parah kali. Tiga-tiganya tadi baru. Tadi dibilangnya satu, sekarang tiga-tiga. Gak konsisten kok, Dek. Pas masih ada bekas dulu waktu kau kecil jatuh dari ayunan, apa masih ngaruh itu Pas? Apa udah sembuh? Aduh. Dulu bunda trauma kecil dulu, jatuh dari ayunan, kebentur palanya, masih traumatik sampai sekarang gitu bun. Oh pantesan. Makanya kayak pas ini kan masih berobat jalan. Ini loh Bang Hendy, kalau kita main akal-akalan sama Tuhan gak ketemu. Ini kan Bang Hendy sama Madam ini kan sama Bang Jum ini kan main akal-akalan sama Tuhan. Main akal-akalan dong, dibacakan dari kitab kau. Mimpi kok kalau kau bilang yang kami bacakan tuh akal-akalan, berarti kitab kau yang akal-akalan. Kami itu tidak pernah memberikan perkataan apa-apa tanpa membaca kitabmu. Jadi apa yang dibacakan Bang Juma, Bang Handi, Blender, semua orang di bawah ini, ya teman-temanku dari pihak Islam, selalu berdasarkan kitab sucimu. Nah kalau kau bilang kecuali ya apa yang kita ucapkan tuh kita hanya ngarang, kita nggak ucapkan ayatnya, ya di mana dibacakan, nah itu baru kau bilang begitu. Kalau yang kita bacakan dalam Bible-mu kau bilang gitu akal-akalan, berarti kitab kau itu memang akal-akalan. Oh nggak tahu siapa penulisnya? Ya wajar. Gitu loh. Bentar lagi kalau aku parkun maghrib ya. Nggak, jadi gini kayak pas, gini kayak pas ya. Jadi gini, coba kau bayangkan begitu bagusnya ya attitude Islam nih. Pertama, kita itu tidak pernah memakai Injil Barnabas untuk diskusi. Injil Barnabas kan menyatakan Yesus bukan Tuhan. Padahal dia itu muridnya si Yesus, tapi kami nggak pernah pakai untuk diskusi. Coba hebat kan attitude kami. Tapi kalau dari pihak kau, tengok apalagi si Kudus itu, pakailah hadis-hadis yang nggak tahu entah siapa, entah apa dibawanya ke dalam diskusi. Kalau kami nggak pernah kami pakai kitab yang bukan yang diklaim bukan kitab kau. Itu harus kau hargai itu. Kau hargai itu Kepas. Dan kita membacakan ayatmu itu tidak membuang satu titik, koma pun tidak kami buang. Begitu attitude kami Kepas. Setelah berdiskusi pun tengok, si Luga bisa diajak ngobrol, makan, bahkan waktu kemarin api ada yang menyumbang sama dia. Ya nggak Bang Handi? Coba kau bayangkan itu. Sampai jasnya apa segala macam gitu. Nah, jadi Kepas kau bayangkan apa? Pernah si Luga itu kita paksa, masuk Islam, kalau nggak pernah, tetap aja dia dikasih duit sama orang-orang Islam. Begitu dia dibuang dari kampungnya sana karena dianggap sesat atau apa gimana, kau tengok dia selalu makan di dari teman-teman Islam ini. Coba pernah kami membal-bal dia? Enggak pernah. Jangan kalian bilang kalau diskusi takut, tapi kalian bilang nanti nggak selamat, nanti digini. Coba kau tengok Luga itu, coba mau maki-makian pun kami di sini. Gitu Bun. Edis juga begitu dulu. Edis juga dulu pura-pura ke masjid makan takjil gitu. Oh ya? Iya dulu Edis itu. Masya Allah. Kau dengar itu Kepas? Sekarang dia jadi penghujat, pergi lari deh ke Amerika sana. Jadi setelah diskusi di sini Kepas, kita jadi teman. Kalau Islam begitu. Sementara kalian kalau ada yang bilang begini, ngapain kalian bahas kitab kami? Padahal cuma diskusi.
Ya, ngapain kalian atur itu artinya Tuhan kau si A kami jadi tukar jadi B, itu atur. Itu namanya ngatur. Tapi kalau diskusi itu cuman sebentar diskusi. Setelah diskusi selesai kau menyembah siapapun, mau kau nyembah pakai apa segala macam itu terserah kau. Maghrib ya, udah maghrib ya. Oke. Aku juga mau istirahat sebentar untuk sholat maghrib Kepas. Kau di sini aja Kepas, jangan kemana-mana. Ya madam, udah maghrib ya. 17.47 Jakarta juga udah mau maghrib. Kepas, kau jangan kemana-mana ya. Kepas. Cek 1. Iya dia mah nggak bakal kemana-mana madam, kalau nggak di-kick dia nggak bakal kabur dia. Ya waktunya maghrib, silakan maghrib. Mungkin Komal ini juga mungkin kita tutup sampai di sini dulu teman-teman ya semua ya. Ya karena aku senang kali kok Kepas. Iya, Senang kali kok Komal aku tutup ya. Senang kali kok, bahagia kali kau. Dia coba jujur. Senang kali dia ya. Senang kali kalau Komal aku tutup ya, bahagia kau bisa tidur. Ya. Hah? Coba jujur Udah nggak usah parkun aja parkun. Udah nggak jadi aku tutup, nggak jadilah. Nggak jadi. Senang kali kok Komal aku tutup ya. Kalau tutup langsung dapat duit dia tuh blender. Jadi nggak usah parkun aja di sini, parkun. Kepas ini kalau Komalku tetap berdiri sampai pagi, nggak bisa tidur ini, nggak bisa tidur. Coba jujur kok Kepas, kenapa kau nggak bisa tidur? Kalau Komalku masih berdiri, apa yang membuat kau gelisah? Hah? Apa Kepas? Kurasa dia disuruh menutup ini, bagaimana caranya dapat duit kok ya Kepas? Makanya kau bingung kau enggak? Apa yang membuat kau gara-gara aku sering buka Komal badan kau menyusut? Apa? Kau tidur pun payah? Apa yang membuat kau gelisah coba? Kepas? Kepas? Apa blender? Apa yang membuat kau gelisah Komal aku tetap ada gitu? Hah? Si Kepas ini kalau abang buka Komal itu berasa ada petir di siang bolongan. Ada petir di siang bolongan. Iya. Jadi gini loh. Orang-orang agama Kristen yang minim ilmu pengetahuan Alkitab nanti dia masuk Islam gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kan penyimpangan ayat-ayat Alkitab di Komal ini. Jadi ya kalau dirungkatkan lebih bagus, lebih cepat. Nggak jadilah. Nggak jadi. Senang kali kan tadi nggak jadilah. Kau udah tahu aku bahagia kali kau. Selama aku masih berdiri ketika ada mencari kebenaran, bertahan kau di atas, kau ganggu orang itu ya, kau ganggu biar supaya nggak sadar ya. Kau ganggu orang. Kau tengok kalau malam pagi kau dengar blender. Kalau aku udah tidur, senang kali kau. Walaupun nggak malam berdiri, aku tidur. Yang penting kau dengar suaranya blender. Pura-pura aku diam nggak ada suara, pura-pura tidur aku. Udah tidur dia. Dari tidur lah tuh. Tidur lah tuh. Gelisah lah tuh. Kau kenapa? Itulah kau. Nggak boleh orang masuk ke dalam Islam. Kan kau sudah di materai. Standby aja lah Kepas. Ya kan? Senang kali kau ya. Ya tapi teman-teman udah satu malam aku belum ada tidur, dari tadi malam begadang adu mak tosia tadi pagi semua. Ya, buat teman-teman ya mungkin juga aku mau istirahat. Terima kasih buat semuanya, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudariku semuanya. Terima kasih juga atas dukungan dari saudaraku semuanya dan gift-gift yang telah kalian berikan. Semoga Allah membalas apa yang telah kalian berikan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, terkhusus anak keturunan kita agar terjaga dari ajaran-ajaran mereka, terkhusus misionaris. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya mampu meminta kepada Allah. Dengan kita mendukung Komal-Komal ini, apologet ini, semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Ingat ya, itu yang kita harapkan dari Allah, agar terjaga, agar tetap anak keturunan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu yang terpenting ya. Ya, buat saudara-saudariku semuanya, mohon maaf saya mewakili narasumber di sini, Bang Juma, Bang Handi, Bang Eri, Madam dan Airin.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten Longor nggak ada otak malat bukurap. Itulah dia ya. Tetap kesalahan datangnya dari Oten ya. Yang belum, terima kasih yang di YouTube yang belum di-subscribe, mohon di-subscribe ya. Mohon di-subscribe. Terima kasih juga yang di YouTube atas dukungannya. Tetap selalu dukung Apologet Islam Indonesia. Semoga kita juga sebagai umat Islam mempertebal iman kita di Islam ya. Buat saudara-saudariku semuanya atau terkhusus yang Kristen, kami berharapkan ya, kami mengharapkan doa kepada Allah agar kalian diberikan hidayah, agar kalian pun juga untuk melemahkan sedikit hati kalian, melembutkan sedikit hati kalian. Tidak ada niat kebencian terhadap kalian, sedikit pun tidak ada kebencian terhadap kalian. Kami lakukan ini karena cinta dan sayang kami terhadap kalian, agar kita sama-sama nanti di surganya Allah nanti. Amin. Itu mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.